Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam serta taslim kepada junjungan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kita untuk mengetahui cara kerja akal untuk sampai kepada pencipta dengan materi-materi tentang hak, tentang kebenaran. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, kita jumpa lagi kali ini tentu dengan materi yang seperti biasa yang saudara-saudara kita Kristen jadikan sebagai satu kebanggaan, ya, terkait dengan penyaliban, terkait dengan ketuhanan, konsep keyakinan, ya banyak hal yang mesti kemudian saudara-saudara kita Kristen yang menjajakan agama Kristen ini kepada kita umat Islam harus bertanggung jawab, dalam arti kata mereka harus memberikan jawaban-jawaban di setiap kali kita bertanya tentang keyakinan mereka. Karena kalau dalam agama Islam itu tak ada perintah untuk menjadikan seluruh manusia untuk menjadi Kristen. Enggak ada. Enggak ada perintah untuk menjadikan seluruh umat manusia menjadi pengikut Nabi Muhammad. Hanya perintahnya seruan untuk mengajak manusia dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim. Perintah di dalam Al-Quran ya untuk menyampaikan, menyeru. Kita diminta untuk menyeru kepada kebenaran, mengajak manusia kepada keselamatan. Tapi kita tidak diperintahkan untuk menjadikan mereka harus. La ikraha fiddin. Di dalam Islam itu tidak ada kemudian perintah untuk menjadikan orang-orang ini mutlak harus menjadi seperti yang ada di dalam kehidupan mereka, harus mereka jalani sama seperti yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Ada hal mendasar di antara dua agama ini. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang hak. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah sebuah kebenaran, dan kebenarannya itu tidak akan pernah kita ragukan, karena apa yang disampaikan beliau berdasar terhadap dalil wahyu dan juga keberadaan fungsi akal. Sedangkan Al-Quran menerangkan kepada kita kemudian kita nggak boleh berdusta, kita nggak boleh berbohong. Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, itu kata Allah tuh. Jadi sesungguhnya yang mengada-adakan sebuah kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Musa, apa yang diwahyukan kepada Nabi Daud, apa yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan juga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang mengada-adakan kebohongan itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, baik itu yang datang kepada Nabi Musa, yang datang kepada Nabi Daud, Nabi Isa, lebih-lebih terhadap yang datang kepada Nabi Muhammad. Wa ulaika humul kazibun, dan mereka itu adalah pembohong. Nah, ini perlu kita kaji. Kalau berbicara mengenai dusta, beberapa saat yang lalu saya sudah menjelaskan dusta di dalam Islam itu nggak boleh. Orang yang berdusta adalah orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Namun ada pengecualian kemudian ketika Rasulullah mengatakan kecuali dalam 3 hal.
Dan 3 hal ini tidak merusak akidah. 3 hal ini tidak merusak akidah, tidak merusak keimanan kita. Yang pertama, membuat istri bahagia, senang, melegahkan istri, merasa puas, merasa dihargai, merasa diutamakan, merasa diprioritaskan, merasa disayangi, dicintai, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah mendamaikan saudara yang lagi berseteru. Artinya kesejukan muncul di sub materi pengecualian tersebut. Kedamaian, keluarga jadi bahagia. Yang tadinya berseteru kemudian menjadi bahagia. Tadinya perang menjadi damai. Jadi pengecualian, submateri pengecualian yang Rasulullah ajarkan itu melahirkan kedamaian. Ya, tidak sama seperti yang kita terangkan dalam kelicikanku aku mencerat engkau dengan tipu daya. Apa yang terjadi? Ya, orang tertipu. Karena dicerat dengan kebohongan, dicerat dengan tipu daya. Kalau Nabi Muhammad dilarang, jangan, gak boleh. Pembohong itu adalah mereka yang menolak atau mengingkari atau tidak beriman kepada ketetapan-ketetapan Allah. Ya, alhamdulillah umat Islam itu gak boleh melanggar perintah Allah, gak boleh melanggar firman Allah. Tapi kalau mereka ini, mohon maaf, bukannya saya ingin mengucilkan, tapi teman Kristen ini yang harus mempertanggungjawabkan ucapan mereka sendiri. Di dalam Galatia 2:16 misalnya, coba teman-teman buka di Galatia 2 nomor 16 itu. Di situ bagaimana seorang Paulus mengajarkan sesuatu yang menurut kaidah akal bertentangan dengan hukumnya, hukum akal dan hukum kitab orang Yahudi. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang manusia pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi Nabi Musa gimana? Nabi Daud gimana? Salomo gimana? Yeremia, Yesaya, dan Yesus sendiri. Orang-orang ini tidak dibenarkan karena mereka melakukan hukum Taurat. Wow, luar biasa. Padahal Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat, barang siapa yang kemudian meniadakan, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Berarti kalau dikatakan oleh Paulus di dalam kitabnya yang barusan kita sebutkan di Galatia 2 nomor 16 itu, teman-teman, berarti sebelum penyaliban tidak ada orang yang benar. Jadi Nabi Daud gimana aja gitu. Nabi Daud kemana aja, Salomo kemana aja, Maria ibunya Yesus ngapain aja. Ternyata menurut Paulus tidak ada orang yang dibenarkan, tidak seorang pun. Berarti tak ada satu manusia pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Ini benar nggak sih? Ini pertanyaan serius nih. Benar nggak? Tidak ada satu orang manusia yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini pertanyaan serius. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Wow. Luar biasa. Apakah pernyataan Paulus ini firman Tuhan? Sabda Yesus? Atau apa ini? Maka yang punya kewajiban untuk menjelaskan ini adalah pengikut Paulus, saudara-saudara kita Kristen. Karena setahu kita, kalau kita melihat di data kitabnya orang Yahudi, Yosua 22, Ulangan 11, Ulangan 4, Ulangan 6, Yeremia 31, Imamat 18, Ulangan 27. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Tetapi dikatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kayak mana ceritanya ini, teman-teman? Jadi menurut Paulus, bolehkah kita mengatakan sebelum penyaliban orang-orang itu Abraham melakukan hukum Taurat, dalam arti kata implementasi dari isi Taurat. Harun, Daud, Salomo, Musa. Jadi mereka-mereka ini bukan orang benar ternyata ya, teman-teman ya. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan. Wow. Jadi orang-orang Yahudi ini yang tidak menerima salib, orang-orang yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ini saudara Kristen harus jelaskan kepada kita, harus wajib. Karena mereka gencar sekali kan, ngaku murtadin, ngaku anak kiai, ngaku banyak lah pokoknya ngaku itu kan ya, demi untuk menggencarkan ajaran Paulus ini. Maka kita nuntut saudara-saudara kita Kristen yang menjajakan agama Kristen kepada kita umat Islam ini untuk menjelaskan itu. Siapa sebenarnya Paulus ini dan siapa backingannya? Kita harus siapa yang membackup Paulus? Kita harus ulas, kita harus kupas, kita harus kuliti, kita harus menjabarkan, kita harus menjelaskan, membuka tabir siapa yang membackup Paulus sampai surat-suratnya itu luar biasa, sangat luar biasa. Di mana ada dusta, di situ kasih karunia yang berlimpah. Kalau engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau akan lepas dari kasih karunia. Ini Paulus ini backingannya hebat kali. Siapa backingannya ini? Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi kan memerintahkan kepada Bani Israel untuk menjaga hukum Taurat. Pada saat dia duduk, baring, berjalan, dan seterusnya. Mereka harus mengingatkan kepada anak-anaknya, jangan menambah, jangan mengurangi, agar engkau hidup. Itu. Tapi kemudian ada yang membackup Paulus, yang mustahil. Yang membackup itu adalah yang mewahyukan Taurat. Gak mungkin. Gak mungkin. Kenapa? Karena yang membackup Nabi Musa adalah Tuhan yang menginginkan perjanjian kekal itu terjadi terhadap Bani Israel. Malah mengutuk orang-orang yang dari kalangan Yakub yang tidak menjalankan hukum Taurat itu dengan perbuatan.
Malah Yesus pun mengatakan dalam Matius 23, jangan kau mengikuti mereka ahli Taurat, orang Farisi, yang tidak mempraktekkan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Jangan. Jadi Nabi Musa di backup oleh pencipta langit dan bumi untuk mencanangkan hukum Taurat itu kepada setiap Bani Israel. Malah saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Yeremia ya 31, aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itu ucapan yang maha tinggi yang membackup Nabi Musa. Tapi Paulus tiba-tiba datang mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Jadi yang membackup Paulus ini siapa? Ada kekuatan yang sangat luar biasa di belakang Paulus ini yang menjadi senjata bagi Paulus untuk mengajarkan ajarannya. Terima kasih, Bun. Nah, untuk itu saudara-saudara sekalian, perlu saudara Kristen menjelaskan ke kita siapa yang membackup Paulus sampai kok dia bertentangan dengan yang membackup Nabi Musa gitu. Kalau tadinya datang Nabi Adam, diajarkan Nabi Adam, diwanti-wanti kemudian Nabi Adam untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum Tuhan. Datang pengacau, iblis, merusak tatanan itu sehingga Nabi Adam alaihissalam khilaf. Nabi Musa datang kemudian memberikan satu materi yang harus diteori dipraktekkan oleh Bani Israel. Kok tiba-tiba sekarang datang Paulus justru memerdekakan orang-orang pengikutnya dari aturan itu. Maka muncul pertanyaan serius dari kita umat Islam ini. Siapa backingan dari Paulus ini? Siapa yang membackup orang ini? Sampai kok ajarannya melambung, menjangkali apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nabi mulia Musa alaihissalam. Apa sih? Abang enggak? Nah, ini yang harus kita pertanyakan. Maka yang harus menjelaskan ya pengikut Paulus. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Kristen ada yang bisa hadir di sini menjelaskan kepada kita siapa yang membackup Paulus ini, sehingga merubah hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini penting saudara-saudara untuk saudara Kristen kita jelaskan. Kita masih sesi bertanya, cuman kita heran aja, kok bisa? Kalau di dalam Al-Quran kan jelas tuh, Allah menjelaskan engkau tidak dipandang beriman sebelum engkau menegakkan firman Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Berarti Al-Quran menanamkan orang dikatakan benar jika mereka kemudian menjalankan hukum Taurat. Dianggap benar tuh. Nah sekarang saudara-saudara kita Kristen diajarkan oleh Paulus justru untuk meninggalkan hukum yang ada pada diri mereka, yang ada dalam kitab mereka maksud saya. Mereka diajarkan untuk meninggalkan itu. Maka ini pertanyaan serius yang harus diselesaikan oleh teman-teman kita Kristen. Siapa yang membackup Nabi Paulus ini? Nabi yang dikatakan di Antioquia, di Kisah Para Pewarta 13 nomor 1. Silakan saudara-saudara non-muslim untuk naik. Sebelum mu'alaf ini semakin banyak,
silakan pertahankan ajaran agama saudara, karena kebetulan agama saudara itu bukan kebetulan, memang secara terencana agama Anda itu disiarkan untuk supaya umat Islam itu bisa murtad menjadi pengikut Paulus. Begitu saudara. Silakan teman-teman Kristen minta permintaan naik ke sini. Kami ingin belajar dari Anda semua siapa yang membackup Paulus sehingga ajarannya ini melampaui ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini penting kemudian untuk saudara-saudara Kristen kita selesaikan. Silakan minta permintaan. Tapi kata teman-teman memang dari sejak kemarin saudara-saudara kita saudara kita Kristen ini sepi. Mungkin karena mereka habis acara kurban, Idul Kurban, sehingga mereka lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan rohani yang lain. Itu mungkin teman-teman. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Baik, alhamdulillah. Saudara? Alhamdulillah baik Bang. Dari Ini mana? cuma saya mau ini Bang, ini akun baru saya ini. Saya dari Toraja Bang. Toraja? Iya. Iya. Iya, dari Cuma Muslim akun yang atau saya non kemarin. Muslim? Saya mualaf ini gara-gara abang ini. Oh, Masya Tahun Allah. kemarin. Kapan itu? Tahun kemarin. Tahun Atas nama kemarin, siapa, Bang? Atas nama saya sebutkan Bang ya. Iya. Nanti saya DM abang lah. Oke. Caranya Bagaimana? tahu kan Toraja gimana? Paham. Jadi sekarang masih di Toraja Cuma ini? Gini Bang, cuma saya kayak sakit hati. Iya Bang. Jadi Toraja. Sakit hatinya? Karena apa ya, abang nggak pernah lihatannya postingan-postingan yang kemarin-kemarin itu, yang viral Terkait? itu, yang pembangunan musola itu ditolak Bang. Oh, belum. Kalau itu belum. Mungkin teman-teman di Nanti iya. itu ada pelarangan pembangunan musola di sana. Ya buktinya apakah di tanda larangan atau bagaimana, tapi yang jelas itu ditolak itu Bang. Oh, ditolak sama komunitasnya di sana. Iya. Mungkin izin-izinnya kali. Tapi kalau musola itu kan tidak perlu izin karena itu adalah sebuah kewajiban anak bangsa untuk beribadah. Kita nggak boleh membatasi anak bangsa untuk beragama sesuai dengan keyakinannya. Selama mereka membangun musola bukan di tanahnya orang non-muslim. Gitu. Itu kan objek wisata Bang, yang ada tuh Tuhan Yesus itu di atas gunung itu Bang. Kan Oh, objek wisata apa situ, namanya? ya. Nah, terus bikin musola dilarang. Iya. Oh, dilarang Makanya buat saya- musola. Makanya kemarin saya baca-baca captionnya teman-teman di komentar-komentar yang ini kan, itu dilarang. Saya bilang membawa-bawa suku, saya bilang seharusnya kalau membawa suku enggak, karena saya juga ini orang asli orang Toraja tapi saya Islam. Kenapa harus mau gimana saya beribadah di wilayah saya Iya. sendiri? Betul. Gitu kan? Katanya nanti jadi musola di situ enggak lama berdiri masjid kan gitu katanya mereka. Ya kalau orang di sana lebih banyak Islam karena saya sudah 3 kali ke sana. 3 kali ke tempat patung besar itu. Yang datang pengunjungnya lebih banyak Islam. Iya, makanya logikanya gini bang, kan objek wisata, ya kan? Jadi Iya. orang-orang luar itu pasti mayoritas Ya, Islam. Kan? Islam. Iya. Jadi objek wisata itu butuh pengunjung kan? Iya, betul. Itu.
Tapi Harusnya kenapa ada rumah dilarang ibadah, buat tempat musola situ? ibadah. Heeh. Hmm, Jadi ya ya ya. makanya kayaknya saya mau tidak mau tinggal diam udah kalau kayak gini bang. Lebih baik ya. Ya, coba nanti saya koordinasi. Kebetulan Kepala Departemen Agama Toraja Utara itu sahabat saya. Beliau Kristen. Alhamdulillah. Beliau Kristen, tapi saya dekat. Nah, saya coba nanti tanya-tanya informasinya kenapa ada seperti ini. Selama bang Jadi- bermasalah itu, saya setiap abang live itu dengan ada juga bang Faruk, bang Kian Santang itu, saya sih berusaha naik untuk membahas hal ini tapi tidak pernah dinaikkan. Jadi Oh gitu. Iya ya, sorry. Nanti kalau misalnya ada data-data, Dinda ada data-data terkait itu, apakah itu berita atau foto-foto, nanti dikirim aja ke Bang Suma. Nanti kita coba viralkan hal ini karena ya tempat wisata sejatinya ada penghargaan terhadap pengunjung. Karena pengunjung mayoritas Islam, ya terlepas beda akidah, siapkanlah itu. Jangan dilarang. Kalau perlu kita umat Islam yang biayai gitu loh. Untuk bikin maka dari tempat itu bang, ibadah. makanya banyak itu yang di viral itu bang, foto-fotonya itu apa segala macam itu. Hanya di Oh, TikTok nanti itu, coba. Bang. Nanti coba saya cari ya. Itu Mungkin kapan? muncul itu bang kalau di muncul itu bulan kemarin bang. Bulan kemarin. Oke, Bulan kemarin kayaknya, iya bulan kemarin. Karena coba kita ketik situ bang, penolakan pembangunan musola di Tanah Toraja pasti muncul itu. Iya. Cuma saya orang asli orang Toraja bang, gitu. Kok saya mau beribadah ke mana? Kalau misalnya saya berkunjung ke atas, saya mau berdoa di mana? Gitu. Iya. Kalau kita sudah dapat waktu duhur kan, jadi kenapa gitu? Pasti ada muncul itu bang. Cuma sudah lama sih saya mau ini, sampai akun saya itu tidak bisa dibuka lagi bang, gara-gara itu. Saya sering ini angkat itu di komentar teman-teman Oh, iya, yang betul. posting. Ada kan bang? Saya kepala Departemen Depak Toraja itu Utara itu saya akrab sekali, saya masih sering japrian. Oh iya. Maka memunculkan kontradiksi itu bang, masalah mengenai itu bang. Kemarin saya tunggu Bang Suma, pasti Bang Suma muncul di masalah ini. Ternyata Bang Suma belum nggak tahu. Oh ini viral ini ya. Iya, ada itu Bang. Iya ini betul. Kapolres Toraja letakkan batu pertama pembangunan musola wilayah wisata Nasrani Tampan. Warga hentikan pembangunan musola dekat patung Tuhan Yesus tertinggi di dunia. Viral. Baru-baru kemarin. 10 Juni. Iya Bang. Cuma saya sampaikan sama Bang Suma ini, kami di Toraja ini ya kan kami masih terbatas. Contohnya saya Bang, di satu kecamatan ini cuma berapa kakak kami saja ini. Mungkin ada 4 kakak dalam satu kecamatan Bang. Kami orang Islam. Jadi cuma saya tanya Bang Faruk, tapi Bang Faruk bilang nanti kita sama Bang Suma. Saya bilang oh, iya. Ini Kapolres padahal sudah letakkan batu pertama. Kan masalahnya kan cuman musola pun. Oh iya, beredar di media sosial polemik pembangunan musola di objek wisata Buntu Burake, Tanah Toraja. Jadi kita yang misalnya pengunjung dari luar, misalnya dari Makassar, seperti abang yang mau datang kan mengunjung, ya kan, mau sembahyang di mana gitu. Iya betul. Iya lagi viral beritanya ini.
Cuma saya koordinasikan saja ini sama abang, jangan sampai abang nanti heran kan. Ketika mendapatkan ini viralnya itu kok tidak ada teman-teman dari Toraja yang sampaikan, saya sama sampaikan ini bang. Gitu. Iya. Nanti coba saya koordinasi teman yang di Toraja ya. Saya dekat sama kepala Depak Toraja. Terima kasih banyak informasinya. Ya ini salah satu bukti bahwasanya ketika mereka yang mengaku minoritas selalu terzalimi, selalu disudutkan, selalu dipersekusi, ternyata faktanya ketika mereka mayoritas, ya itu terjadi. Beberapa bulan yang lalu juga di Manado ada juga kayak begitu. Ini sekarang di Toraja. 2016 Tolikara di Papua. Nah ini yang kita selalu ingin supaya teman-teman Kristen itu untuk ya bijak memandang segala sesuatunya, melihat segala sesuatunya. Yang mereka selalu gaungkan bom gereja itu aja terus, bom gereja itu aja terus. Jadi saya cuma menyampaikan ini bang, karena jangan sampai teman-teman apologet kan, seperti teman-teman bang semua kan, dibilang kenapa tidak pernah dapat info ini kan. Tapi iya, betul, selama betul. terjadi ada masalah ini bang, selalu saya masuk di komalnya abang itu dengan Kian Santang, siapa lagi banyak teman-teman itu saya berusaha naik untuk menyampaikan hal ini, tapi tidak diizinkan, tidak sempat naik, tidak disempat dinaikkan. Jadi kadang saya berpikir saya mau bersuara sendiri ini atau bagaimana ini kan. Jadi kayak betul. sakit juga sih bang rumah. Betul. Itu maka ada yang bilang tidak boleh. Saya bilang karena ini Toraja, ini mayoritas. Saya bilang dalam hati saya, kok tidak bisa sementara saya ini, bahkan saya komen bahwa saya asli Toraja, ya kan? Mau gimana saya beribadah kalau ini? Iya kan, terus saya mau gimana? Islam di sana banyak Islam. Di Toraja itu sudah banyak Islam. Sudah banyak yang mu'alaf. Alhamdulillah. Jadi kebanyakan banyak yang bilang mayoritas ini ya dulu pesan nenek saya bang ya. Saya ini Islam kan. Pesan nenek saya. Cuma saya mu'alaf karena mama saya kan pernah masuk di Kristen ya kan. Waktu menikah dengan bapak. Tapi setelah saya umur 21 tahun saya belajar. Bahkan saya ketemu dengan akunya bang Suma ini ya kan tahun kemarin. Saya bertanya sama saya punya bapak, dia bilang gini, saya bilang pak, saya mungkin balik ke agama nenek saya, ya kan, itu Islam. Bapak saya bilang apa? Dia bilang, enak di dunia ini tidak ada ya, semua manusia itu tanggung semua dosanya, tidak ada yang ditanggung. Saya bilang, kalau begitu, masih dalam logika saya pak. Enggak, Bang Suma, kok kalau begitu berarti bapak ini menantang ajaran Yesus, kan Yesus kan menebus dosa. Ya kan? Iya betul. Tapi kenapa bapak bilang setiap manusia menanggung dosa sendiri, tidak ada orang tua yang menanggung dosa anak? Saya bilang tidak ada ragu-ragu di situ bang. Ya itulah, disitulah masuk hidayah. Pokoknya saya belajar. Saya sakikan dari saya mualaf di sana bang. Saya ucapkan kalimat syahadat di sana bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya masuk di Islam itu bukan berarti saya belajar, tapi ucapan orang tua saya sendiri. Karena saya belajar tentang Bible 20 tahun bang, saya belajar itu. Saya ikuti itu namanya Kristen, saya pergi gereja, gumpulan, ya kan. Jadi saya tahu isinya gitu. Cuma sekarang karena Katolik tadinya ya? Protestan bang, saya. Protestan, oh iya. Protestan. Masya Allah. Ya, waktu saya masih kecil, saya pergi gereja, yang dibahas itu ajaran Musa, Firaun kan, itu tentang Allah. Tapi kenapa sudah ada Bapa, sudah ada Anak, Yesus Tuhan, iya gitu. Yang saya pelajari dulu waktu saya masih SD itu ajaran Musa, ajaran para nabi, begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin saya berpikir, semakin saya dibodohi. Tetapi alhamdulillah perkataan bapak saya yang bilang bahwa tidak ada manusia yang menanggung dosa manusia, begitu. Iya. Di situ sudah muncul dalam hati saya, kok ucapan Yesus itu, bapak saya menantang ajaran gereja. Yesus yang mengatakan di dalam Yohanes 5:29. Saya tanya sama bapak.
Manusia akan dibangkitkan dan akan Saya tanya dengan dihukum Bapak berdasarkan bicara perbuatan begitu, belajar di masing-masing. mana? Apa katanya? Ternyata Bapak sendiri, dia bilang ya berpikir secara logika. Saya bilang, wah ini tuh kan menantang itu kan. Ya, di situlah jalan-jalan hidayah itu bang. Pokoknya masuk. Enggak diajak Sampai sekalian masuk orang tuanya. viral, ya. Ini bang, sementara sih sebenarnya selama saya mengetahui masalah yang di Buntu Burak itu, mengenai itu, ini ada saudara saya ini Iya. minta disyahadatkan, tetapi saya kembalikan kepada dirinya kan, bahwa Iya. saya tidak bisa ini. Intinya saya sampaikan apa yang saya ketahui, karena selama ini kau benci sama saya, dan saya membahas bukan dari Al-Quran saya, dari pedoman hidup saya bukan, tapi yang kita bahas selama ini saudara adalah kitab kamu sendiri, itu Alkitab dari gereja yang kita bahas. Saya belum berani membahas tentang Al-Quran karena saya belum tahu, itu belum paham, bacanya saja masih nol. Saya bilang gitu. Masya Allah. Saya tidak mau mengambil suatu patokan bahwa ini ajaran saya dari Al-Quran, nanti takutnya salah gitu. Masya Jadi Allah. kalau kita mau ini, karena selama ini saya terbuang bang, sudah 1 tahun ini terbuang dari kita. Tapi masih di Toraja, ada ini masih di Toraja. Masih di Toraja Masih kita. untuk sementara. Iya bang. Oh, Lagi ngojek ini bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Kalau saya dari makanya- Palopo, saya di Palopo saya. Jadi dekat Toraja, Palopo itu tetanggaan. Orang Palopo Oh, Toraja iya, itu Bang. saudara, iya. Cuma 3 Jadi- jam ya. Iya, Oh iya. si Solasi Akile. Jadi semoga info ini bang. Oh. Semoga na mitandai te bosku na perjuangkan tah mau pak di penawak ini bah. Bah, insya Allah. Nanti coba saya koordinasi dengan teman saya yang ada di Depok Toraja Utara. Saya dekat sama beliau. Beliau dulu pernah kasih saya Bible. Gara-gara beliau juga sebenarnya sampai saya terjun ke apologet. Dulu waktu saya masih di kerja, masih di bank. Beliau datang memberikan Bible. Saking dekatnya dia kasih saya Bible, suruh belajar Bible. Setelah saya pelajari, ya bukannya saya ke Kristen sesuai dengan mungkin beliau harap saya bisa masuk ke agamanya. Begitu saya pelajari malah justru semakin bertumbuh iman Islam saya. Seperti itu. Kapan-kapan kalau ke Makassar informasikan ya. Iya bang, nanti saya demo. Atau bisa pegang nomor Excel saya kalau mau biar komunikasi lancar gitu. Mana tahu saya ke Toraja Iya bisa bang, komunikasi. nanti di saya demo ya. Siap. Ini. Cuma kemarin bang, saudara saya ini kita tahu bang, waktu kemarin dia bilang kenapa, katanya itu yang lagi viral itu yang 72 bidadari bang, ya kan? Iya. Disiapkan di surga. Saya bilang, kalau kami yang kamu tidak baca kitabmu gak? Dia bilang apa itu? Saya bilang, coba kau baca itu Matius 19 ayat 29. Kalau untuk umat Islam 72 ya, kalau Kristen itu 100 kayaknya itu. Tapi itu juga ini Dinda, itu bukan untuk Kristen. Itu untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel pengikut Yesus. Bukan untuk Kristen. Kalau Kristen itu kita nggak tahu dijanjikan apa, mau jadi apa mereka nanti setelah kehidupan. Karena kalau di Iya. Karena dia yang mereka kan yang dia buka setiap ibadah ya kan. Jadi makanya saya sampaikan sama saudara saya, coba kamu buka itu. Makanya Lukas 18 juga. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Yesus tidak membatasi pengikutnya untuk istri. Di dunia ini poligami. Jadi bukan cuma di surga, di dunia juga. Di Lukas 18 29 30 itu. Tapi itu untuk pengikutnya Bani Israel. Nah sekarang sederhananya gini. Apa yang kita kejar di kehidupan kita di dunia ini? Sebagai
manusia yang lahir sebagai laki-laki, dewasa, remaja, dewasa, kita memperganteng diri, kita memperkaya diri, kita mau pekerjaan yang mapan, apa yang kita kejar? Kan pasangan hidup yang kita kejar. Artinya, ya laki-laki memang identik dengan seorang wanita. Maka Allah menjanjikan itu untuk kita sebagai penghibur, untuk kita tidak bermaksiat di atas muka bumi ini. Kita menjaga diri kita. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun itu ya kita harus senantiasa menjaga diri kita kecuali hanya kepada pasangan kita, istri kita. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Saudara-saudara yang ada di bawah, Yesus mengajarkan poligami untuk Bani Israel. Bukan untuk orang munafik, satu istri tapi di belakang istri, wow. Gitu. Jadi 72 bidadari wanita, seorang laki-laki, ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai umat Islam, peliharalah dirimu dan istrimu. Jadi umat Islam itu diminta oleh Allah untuk memelihara istri, agar istri kita itu menjadi wanita yang soleha. Apa tujuannya? Supaya kelak ketika kita mati nanti di surga bersama dengan istri kita menjadi bidadari, menjadi permaisuri kita, dan bidadari itu sebagai pelayan-pelayan kita. Indah sekali di Islam itu. Kalau masuk di sebuah tempat yang indah, mewah, serba sempurna, terus dilayani oleh orang-orang cantik, laki-laki munafik macam mana yang gak mau? Siapa coba laki-laki yang gak mau? Ya, padahal kalau kita lihat nih, banyak orang yang mulutnya suci, berbicara suci, tapi lihat paha ayam saja nafsu. Ya kan? Lihat paha ayam nafsu. Sok suci, anak-anak Tuhan. Lihat sapi lewat, nafsu lihat pahanya. Apalagi orang ketika dilihat. Nah, artinya bahwa pencipta langit dan bumi itu tahu kodrat laki-laki ini suka terhadap wanita. Umat Islam masuk ke dalam surga bersama dengan istrinya, permaisurinya. Orang yang masuk Islam adalah orang yang menjaga hati, menjaga syahwat, menjaga birahi. Orang yang masuk surga. Ya kan ya? Nah, ketika kemudian masuk surga, di dunia aja mereka menjaga syahwat, bagaimana di surga? Di hadapan Tuhannya. Gak mungkin mereka melakukan sesuatu yang sifatnya kehewanan. Gak mungkin. Maka istri harus dijaga dalam kehidupan kita di dunia ini, supaya mereka menjadi wanita yang soleha, menjadi permaisuri kita nanti di surga. Bidadari hanya sekedar pelayan-pelayan. Dilayani sama bidadari-bidadari cantik, siapa nggak mau? Bandingkan dengan surga mereka. Konsep yang ada serba api. Api keluar dari hidungnya, membumbung asap, membumbung keluar dari hidungnya. Api kemudian terhembus dari mulutnya. Matanya merah, tubuhnya penuh dengan nyala api. Siapa yang mau ke sana? Gak mau saya. Mending saya sama bidadari. Coba, siapa yang mau mempertaruhkan itu? Diberikan bidadari dalam kehidupan yang kekal, atau diberikan dalam kehidupan kekal berteman dengan naga-naga yang berperang dengan malaikat Mikail? Pilih mana? Hanya orang munafik yang tidak mau. Saya kira begitu, Dinda. Jadi ya, jangan direcoki kita dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Mereka cuman sok paten, sok suci, padahal mulut berbicara kitab, tapi yang dibawa si tai lalatnya ini kemana-mana terbang. Saya kira begitu. Oke Bang. Jadi mungkin cuma saya yang sampaikan ini Bang. Mungkin dari seluruh teman-teman muslimah di Toraja ini mungkin mereka diam karena takut, ya kan? Takut bukan apanya, tapi intimidasinya, apaan segala macam. Jadi saya itu silam panas sebenarnya ini Bang. Jadi mudah-mudahan lah ini yang bisa menjadi membangkitkan saya dari ini Bang, masalah ini Bang. Insya Allah. Karena kita nanti saya koordinasi dengan teman-teman FPI yang ada di sana. Ya, terkait ini gimana solusinya, kan ada pemerintah kan. Pemerintah insya Allah akan memberikan hal yang terbaik gitu.
Saya rasa jadi pemerintah ini- di Toraja itu baik. Kenapa saya sampaikan ini dengan satu alasan, Bang, jangan sampai nanti ada lagi buat abang ya bilang, Bang Suma ini dekat dari Toraja kok, kenapa tidak ada ini? Padahal abang tidak Iya. tahu. Jadi hak saya itu sebagai Iya. saudara saya Muslim itu saya sampaikan sama abang supaya Betul. abang tahu juga. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apalagi dari teman-teman yang non Kristen itu, kenapa Bang Suma nggak berani gugat, ya kan? Nggak berani bahas, ya kan? Jadi mudah-mudahan lah ini jadi aneh buat kalian. Iya. Gitu. Ya, nanti saya coba koordinasi dengan teman FPI. Mudah-mudahan ada informasi, minimal informasi apakah karena izin-izinnya atau karena apa. Tapi kalau terkait izin, kenapa sampai Kapolres sudah melakukan peletakan batu pertama, kan gitu. Kapolresnya sudah melakukan peletakan batu pertama, artinya ya lulus izin-izin lah. Kalau secara logika ya, nggak mungkin seorang Kapolres melakukan peletakan batu pertama musola di situ kalau izinnya belum lengkap. Ya kemungkinan hanya karena Sebelum kemarin, ya waktu gimana? TikTok saya bilang Siti Buka itu ada yang saya baca di situ. Kata yang saya baca captionnya teman-teman, siapa lagi TikToknya saya lupa bangnya, dia posting bahwa menuntut Kapolres Toraja untuk diturunkan. Begitu, Gara-gara itu nah, kan? Ya itu. Nah, Iya gara-gara itu jadi sampai-sampai Kapolres ingin dicopot gitu. bingung juga kita. Iya minta dicopot dari jabatannya. Gitu. Karena telah Kasian melakukan juga. peletakan pertama. Iya. Iya. Artinya Mungkin ini murni penolakan karena seorang Kapolres tidak mungkin melakukan peletakan batu pertama kalau izin belum ada gitu. Mungkin murni aja, murni penolakan karena satu patung Tuhannya saudara kita Kristen, tiba-tiba di sampingnya ada musola, di daerah itu ada musola. Ya mungkin mereka kok bisa harusnya gereja aja. Ya, tapi kalau dilihat lagi katanya agama kasihi musuhmu. Kan di Islam ini kan dianggap musuh. Kalau dikasihi betul-betul ingin diimplementasikan dalil dalam Bible, kasihi musuhmu ya biarkan musuhmu datang tuh mereka berkunjung untuk wisata, berarti dibuka untuk umum, maka fasilitasilah tempat ibadah di situ. Karena negara ini menjamin tiap-tiap penduduknya untuk menjalankan agamanya sesuai dengan agama masing-masing. Gitu. Iya. cuma saya sering bantah teman-teman di TikTok bang, sedikit bang, saya tambah sedikit bahwa agama yang ini sebenarnya agama Islam dengan Kristen itu bersamaan masuk bang, sesuai dengan pesan nenek saya. Neneknya nenek saya kan gitu. Waktu zaman penjajahan dulu ada dua agama masuk di Toraja bang. Pesan nenek saya ini bang, buat kami keturunannya yang Islam, dia bilang kalau misalnya ada yang tanya tahun berapa masuk, nggak usah tahu. Nah, yang penting bersamaan katanya dipilih. Bersamaan. Kan orang-orang Toraja dulu belum punya agama, ya kan? Iya. Jadi pada saat itu disuruh milih agama ada dua, Kristen dengan Islam, begitu bang. Iya. Jadi nenek saya ini pilih Islam dulu, begitu. Oh, iya, Dia keluar dari penyembah batu, pohon, masuk di Islam bang. Itu masih ada kuburannya sekarang bang. Bahkan saya jaga ketat-ketat gitu bang. Masya Punya Allah. kuburan nenek saya itu. Iya, iya, iya. Dan Kalau kami juga dari kalau keluarga tidak mau kalau ini bang. Kalau kami dari dicampur Sangala. Keluarga kami dari Sangala. Nenek kami kayak kami dari sana. Oh iya iya bang. Iya, kami juga punya darah Toraja. Iya iya iya. Masya Allah. Nah, nantilah bang, saya fotokan saya punya ini kan ada tahunnya, tahun sekian di nanti saya DM abang kan, biar abang bikinkan piti bahwa Islam ternyata masuk tahun sekian, gitu bang. Iya, kalau yang setahu saya nih, yang bawa Islam itu dari Luwu, dari Bone, masuk ke atas. Cuma kenapa Kristen ini melaju cepat? Karena urusan bisnis. Jadi Belanda masuk jual beli kopi. Jadi mereka lebih lancar interaksinya dengan penduduk setempat daripada dari kerajaan Luwu, kerajaan Bone. Gitu teman-teman. Itu informasi yang saya dengar. Dan berkaitan juga dengan adatnya bang, sesuai dengan seperti makanan, tidak ada larangan begitu. Jadi ketika Belanda datang tidak mengajarkan sunat,
tidak melarang makan babi. Sementara orang penduduk asli saudara kita Toraja ya tidak sunat dan memang gemar makan babi gitu kan ya. Begitu Belanda ya cocok. Islam datang, wah berat ini, kita disuruh potong kulup, disuruh ndak makan babi, berat. Akhirnya susah untuk menerima Islam. Tapi ada juga manusia saudara-saudara kita yang menerima Islam di sana. Ya termasuk nenek beliau. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Sama juga dengan agama mohon maaf nih orang-orang yang mata sipit. Kenapa mereka lebih memilih Islam? Memilih Kristen? Karena makanannya cocok. Makanannya cocok. Kalau masuk Islam, makanan yang dari lahir mereka secara turun-temurun udah ratusan tahun mereka makan, tiba-tiba masuk Islam berhenti, berat kali itu, berat. Apalagi B2 ini kan makanan paling nikmat katanya. Tiba-tiba mau ditinggalkan. Karena saya sudah banyak mewawancarai calon mu'alaf saya, kebanyakan kenapa kamu berat meninggalkan agamamu yang lama? Karena berat untuk tidak makan babi. Karena babi itu, iya. Salah satunya saya itu dulu. Iya. Waduh, kalau saya masuk Islam saya tidak bisa lagi makan makanan kesukaan saya, yaitu babi. Nah, itu yang menyebabkan mereka berat untuk meninggalkan agama lama. Begitu. Tapi alhamdulillah mereka yang punya keyakinan mantap kayak adik kita ini, apapun itu, makanan itu kan cuma urusan perut aja. Tapi yang kita utamakan itu adalah keselamatan kekal, kan gitu ya. Masya Allah. Pokoknya pada intinya bang, seperti saya yang dapat hidayah, saya bisa rasakan sekali bang. Namanya orang dapat hidayah itu orang yang tidak mau mendengar kata buruk, tidak mau melihat yang buruk. Pokoknya hatinya itu murni-murni aja bang. Karena saya sudah alami. Allahu Akbar. Gitu. Masya Allah. Namanya hidayah dijaga itu. Berarti ya dek. Alhamdulillah bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Usia berapa sih sekarang? 28 tahun bang. Oh, masih anak-anak. Iya. Iya, sudah. Tapi ya begitu dah bang. Oke bang. Sudah ada calon bang ya. Iya. Amin. Ya, alhamdulillah. Ya, nanti boleh DM saya atau ke nomor Excel saya biar kita komunikasi lebih intens lagi terkait apapun itu. Apalagi antum ini adalah seorang mu'alaf. Masya Allah. Oke, wassalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sahabat-sahabat sekalian, orang Toraja itu orang-orang cerdas. Mereka kalau melakukan sesuatu itu butuh perhitungan matang. Kalau sudah sampai pada mu'alaf itu, kalau orang Toraja mu'alaf itu betul-betul mereka jalankan. Sama seperti adik saya yang bungsu itu istrinya mu'alaf. Istrinya mu'alaf dan saudara-saudara biniknya itu aktivis-aktivis gereja. Saya sendiri pernah berdebat dengan adik daripada istri dari adik saya. Berdebat langsung. Kesimpulan akhirnya apa katanya? Sudahlah kak, apapun yang kakak sampaikan, saya mati dalam Kristus. Jadi dia angkat tangan, dia menyerah, tidak sanggup lagi menghadapi argumentasi Bang Suma. Hari itu juga dia mengatakan, udah kak, saya ampun, saya menyerah, apapun yang kakak lakukan, apapun yang kakak katakan, apapun yang kakak sampaikan, saya tetap mati dalam Kristus. Jadi saya bilang, ya sudah, kalau itu keputusan adik ini, ya tidak masalah. Tapi ponakan saya, anaknya adik saya, itu berbaur. Bahkan ulang tahun anak saya kemarin yang bungsu, teman-teman, mereka datang. Bahkan ponakan saya ini, anak bungsu dari adik saya itu sekarang dibawa mereka pergi berlibur ke Kalimantan. Ya nggak apa-apa, biasa aja. Cuma saya minta sama beliau, tolong jaga ponakan saya ibadahnya, tolong jangan diberikan makanan-makanan yang diharamkan di agama kami. Jadi beliau bawa, si bungsu dibawanya pergi. Sempat saya sampaikan sama adik saya, hati-hati. Karena kita beda akidah, biarpun kita keluarga beda akidah, ya kita juga harus ada batasan-batasan terkait dengan hal-hal keyakinan. Ya, tapi orang Toraja itu baik. Saya sendiri masih punya darah Toraja. Dari mama saya ada, dari Sanggala. Oke, saudara EGP,
Apa Assalamualaikum. kabar? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang gue urusin. Emang gue peduli. Dari mana bang? Saya dari Bogor, Pak, Jawa Barat. Bogor, Jawa Barat. Oh, dekat dari Samarinda enggak? Jauh. Jauh bang. Jauh lah, Jawa Barat. Jawa Barat. Iya. Yang pertama, suatu kebanggaan saya ini bisa komunikasi dengan Bang Juma gitu ya, karena sulit sekali Siap. saya ngobrol dengan Bang Juma. Yang kedua, mudah-mudahan Enggak. sehat selalu ya. Gitu. Amin. Amin. Kemudian begini Bang, saya ingin menyampaikan satu hal yang kalau saya sampaikan di koma lain mungkin keadaan tidak kondusif ya. Tapi kalau di sini Abang lebih lebih paham lah gitu. Yang pertama saya ingin tanya itu ya, dengan di sini kan ada judul jangan percaya Paulus ya. Saya berpikir begini Bang, ini pikiran kadang-kadang suka timbul tiba-tiba gitu ya. Ini yang menggunakan kata Rasul Paulus ini menurut saya tidak paham makna satu kosakata tetapi menyematkan secara sembarangan gitu ya. Kenapa? Karena ada kata Rasul Paulus. Saya membandingkan gitu Bang. Rasulullah itu kan berarti Rasul Allah merujuk kepada Nabi Muhammad ya. Nah, kalau Rasul Paulus itu merujuk kepada siapa gitu. Sedangkan yang ada di pikiran saya gini, kalau Rasulullah itu berarti rasulnya adalah Nabi Muhammad, Tuhannya adalah Allah. Nah, kalau Rasul Paulus ini berarti kan rasulnya siapa, Tuhannya Paulus gitu Bang kira-kira. Mohon salah. Iya. Kalau kita kan Rasulullah merujuk kepada Nabi Muhammad. Iya. Rasulnya Allah. Kalau Rasul Paulus artinya Rasulnya Paulus. Iya. Siapa orangnya itu Bang? Nggak ketahuan itu. Siapa orangnya? Iya. Gitu aja Bang. Iya. Betul. Iya. Yang kedua gini Bang, yang kedua. Saya selaku orang yang bangga kepada orang-orang yang saya idolakan misalnya gitu ya. Saya bangga dengan orang tua saya, fotonya saya pajang gitu ya. Kemudian saya bangga dengan ulama saya, fotonya saya pajang gitu ya. Kemudian kalau orang Kristen itu bangga dengan Yesus kan dia pajang fotonya. Mungkin dia bangga juga dengan orang tuanya. Nah, ada nggak dia berani foto keluarganya atau orang tuanya atau siapapun yang dia idolakan gitu fotonya disamakan dengan Yesus seolah-olah pengikut Yesus gitu. Kira-kira ada nggak Bang? Itu yang agak berat kayaknya. Iya. Itu yang agak berat. Di foto pakai hand color gitu dipajang siapa tuh? Wah itu kan idola saya gitu ya, sama seolah-olah mengikuti Tuhan ya gitu. Oke Bang, mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf ya. Saya turun lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang, makasih. Oke teman-teman sekalian, di tempat saya ini udah mau zuhur. Seperti biasa, tentu saya butuh adik-adik saya untuk naik ke atas untuk melanjutkan sementara ya. Sejauh ini kita sudah hampir sejam, belum ada saudara Kristen kita yang kesini ya. Tapi saya yakin mereka sudah lihat, dia tahu Bang Suma live. Mungkin materinya berat kali ya. Sampai teman-teman kita berpikir untuk naik ke sini. Halo, saudara Bembe. Maaf Bang, bentar lagi di jalan. 30 detik Bang. Iya, lagi di jalan. 30 detik. 1, 2, 3, 4. Lagi ini Bang. Wow. Lagi kerja. Oh, lagi kerja. Dari mana? Saya Katolik dari Jawa atau Barat Protestan? Bang. Iya, maksudnya Islam agamanya. saya Bang. Oh, Islam. Saya Islam. Cuman ada beberapa pertanyaan yang menyangkut sama akidah saya sendiri Bang.
Maksudnya yang bikin akidah saya itu tergoyahkan. Iya, kenapa Itu akidahnya? masalah akal pikiran dan takdir gitu bang. Suaranya Gimana? mantul ya? Bukan mantul tapi ribut. Oh, ribut. Sekarang Iya, masih ribut kah? masih. Oh masih bang. Maaf ya Iya. bang. Di tempat kerja ya? Iya. Ada untuk pertanyaan saya ini Iya. gini bang. Makasih, aku siap. Masya Allah, barakallah. Gimana? Apakah pikiran itu termasuk takdir atau bukan gitu? Menurut Abang Zuma gimana? Apakah pikiran itu termasuk takdir? Iya. Maksudnya ini? Maksudnya kalau misalkan menurut saya ya, kalau misalkan menurut takdir ya kenapa banyak manusia-manusia yang mengakhiri hidupnya sedangkan Allah sudah memberikan takdir kematian masing-masing gitu bang. Iya, jadi itu pilihan kan. Kita kan manusia ini punya kehendak bebas. Oh kenapa bebas? Kita punya kehendak bebas. Sekarang Anda naik ke atas lantai 3, loncat turun. Itu pilihan siapa? Pilihan manusia sendiri. Ya, pilihan manusia sendiri. Tapi tahu, Allah itu sudah tahu. Sebelum Anda melakukan itu, Allah sudah tahu. Bahwa ini hambaku, di akhir hidupnya dia memilih bunuh diri. Kan saya sudah kasih akal. Tapi ya, dia tidak kemudian mengikuti apa yang menjadi instruksi daripada akalnya. Seperti itu saudara. Jadi kalau manusia itu diberi dua pilihan, mau bunuh diri atau mau melanjutkan hidupnya. Begitu. Jadi kalau dia bunuh diri ya itu berarti pilihan. Pilihannya siapa ya? Pilihannya dia. Allah mengizinkan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah sudah menentukan bahwa orang yang dari atas lepas landas ya jatuhnya ke bawah. Hukum yang ditetapkan oleh Allah, kepala bentur dengan tembok ya pecah. Kepala pecah ya mati, itu ketetapan Tuhan. Tidak mungkin dia turun jatuh dari teong terpental naik kembali. Teong, nggak mungkin karena itu sudah tidak sesuai dengan kadar. Sementara Allah menetapkan segala sesuatu halaknahu biqadar. Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya. Saya tidak mau mati Tuhan. Terus saya cuma ingin coba-coba aja, mana tahu bisa mantul. Ya udah, naik ke lantai 3. Turun, trak, kedebuk. Coba-coba aja, tapi Tuhan sudah menggariskan. Benda yang jatuh dari ketinggian dengan kecepatan sekian akan menghantam benda keras di bawah. Ya kalau betis yang kena, berarti betis akan muncul tulang keluar dari lutut naik. Trak. Kalau kepala yang kena, berarti kepala terbentur, pendarahan, mati. Karena otak nggak berfungsi langsung. Ya itu sudah kadar. Manusia tahu nggak? Tahu. Kalau orang gila gimana? Ya tidak ada hukuman bagi dia. Karena dia nggak tahu. Tapi kalau manusia tahu, kenapa dia loncat? Padahal dia tahu. Berarti dia pilihannya. Seperti itu saudara. Itu pilihannya dia. Silakan. Jadi kalau akal pikiran itu berarti termasuknya bukan termasuk takdir ya bang, tapi masuknya anugerah, ya nggak sih? Iya, betul. Anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita, bahkan itu adalah serpihan cahaya yang Tuhan berikan kepada kita. Itu serpihan cahaya tuh. Sampai kita bisa membedakan apa bedanya orang yang jatuh dari lantai 1 dengan yang jatuh dari lantai 3 atau lantai 5. Serpihan cahayanya mengatakan orang yang jatuh dari lantai 3 itu dibedakan dari faktor suara. Kalau lantai 3 suaranya begini.
boom. Kalau lantai 1, boom, kebalik. Cahaya yang ada pada diri kita ini berupa akal itu yang menerangkan itu. Nah, tapi sama-sama teriak, bukan? Dari atas teriak dulu, baru bunyi, ketepak. Kalau dari lantai 1 ketepak dulu, ketepak. Belakangan baru Jadi akal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu serpihan cahaya untuk penerang. Untuk penerang. Kenapa kemudian sapi tidak jatuh dari lantai 3? Apakah karena mereka juga punya serpihan akal yang menghantarkan mereka enggak mau naik ke atas, ngopi-ngopi di lantai 3, kespleset jatuh? Pak! Enggak. Tapi karena sapi tidak disetting oleh Tuhan badannya untuk bisa menaiki tangga lift. Bagaimana kalau sapi mau naik tangga lift? Pencet tombolnya itu gimana? Enggak bisa. Jadi keutamaan kita sebagai manusia diberikannya Allah akal. Maka karena akal inilah kemudian menghantarkan kita kepada kebenaran Islam. Gitu. Atau kalau misalnya ada orang berpikir, berarti saya berpotensi bunuh diri dong. Karena saya bisa pencet tombol lift naik ke atas puncak gedung, habis itu loncat. Sapi enggak, berarti enak di sapi. Ya sudah, silakan tukaran kalau gitu. Sapinya yang jadi manusia, ya yang mau jadi sapinya yang jadi sapi. Oke, saya kira begitu Saudara Bimbei. Saya di sini sudah azan, Saudara. Ya, makasih ya kita Bang. sama-sama. Ya. Kalau tidak ada dari kalau tidak ada dari apologet Islam yang ingin naik untuk mengisi kelas, kita tutup ya teman-teman. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu 5 menit. Kalau ada dari apologet Islam yang ingin naik, silakan naik seperti biasa. Izinkan Bang Zuma untuk ibadah dulu. Karena sejauh ini belum ada Kristen ya teman-teman. Mereka masih sibuk kayaknya. Baru disebut namanya panjang umur. Bismillah. Assalamualaikum Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adindaku Kandito. Izin Dinda, udah azan di sini, saya ibadah dulu. Seperti biasa, silakan buka ruang selebar-lebarnya untuk teman-teman kita belajar dan menjelaskan kita materi keyakinan mereka. Kalau Nabi Musa alaihissalam, backingannya adalah Allah, pencipta langit dan bumi, mengajarkan, menanamkan, menancapkan akidah. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Ya toh? Bagaimana Nabi Muhammad menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan akidah yang sangat mantap kemudian kepada Bani Israel untuk meneguhkan ajaran Taurat itu. Begitu juga di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 145 maksud saya. 145. Bahwa 145 bahwa Nabi Muhammad diajarkan untuk menjalankan Nabi Musa diajarkan untuk mengajarkan kepada kaumnya untuk menanamkan akidah mereka terhadap Taurat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tidak dipandang beriman ketika ahli kitab itu tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam Al-Quran surah apa itu ya? Kul katanya, kul ya ahlal kitab lastu ala syai'. Itu surah apa itu Dinda? Surah Al-Maidah ayat 68. Ya, Al-Maidah ayat 68. Nah, tanamkan itu berarti yang membackup Nabi Musa adalah Allah, Tuhan. Sehingga Nabi Musa menanamkan hukum-hukum itu kepada kaumnya. Nah, Paulus datang melepaskan hukum-hukum itu malah. Malah kalau kita lihat dalam Galatia 2 nomor 16 itu ngeri itu Dinda. Dikatakan di situ, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan Taurat. Wow, tidak ada seorang pun kata dia. Jadi nabi-nabi terdahulu yang datang kepada Bani Israel yang menekankan ajaran Taurat, termasuk Yesus itu ternyata tidak dibenarkan.
Nah, itu muncul pertanyaan, siapa backingannya Paulus ini? Kok hebat kali? Itu Dinda ya. Yang membackup Paulus ini siapa? Sampai hukum-hukum Tuhan itu dibilang tinjak lah, dibilangi kotoran, skubalon dan seterusnya. Sahabat-sahabat, saya ibadah sejenak, ada Dinda Dito, beliau juga alhamdulillah insya Allah bisalah. Dia mumpuni juga dalam hal ini, seorang mu'alaf yang belajar dan ingin belajar dan terus belajar dan ingin berbagi. Dia siar agama bersama dengan kita di sini. Saya pamit untuk sementara, saya akan hadir kembali. Saya hanya izin ibadah sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dinda. Ini sudah jadi host belum. di sini. Belum moderator kan. Akun analisa anti rungkat sejauh ini masih berfungsi. Bas, mantap. Kalian anti rungkat terus. Saya tidak pernah diajarin anti rungkat. Sekuat apapun anti rungkat, tetap aja diberondong sama pelurunya mereka. Kuat senjata mereka. Oke Dinda. Oke ya teman-teman Baik. semuanya ya. Sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Iwan Villa, saya sampai kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi pemaparan dari Gurunda, ya Gurunda kita semuanya, selaku sebagai Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, sudah dikasihnya kisi-kisi tentang bagaimana Al-Quranul Karim mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Kalau teman-teman, saya bisa berikan referensi, saya juga diberikan referensi dari Pak Ketum, ya Ustadz Alif. Gunakan Al-Quran aplikasi Al-Hadi. Di situ ada banyak kisah-kisah para nabi. Contoh saat ini kita buka dari kisah Nabi Musa alaihissalam, ya. Di dalam surah An-Nisa ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rasulan naqsushum 'alaika. Wa kalamullahu Musa ta'liman. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tapi kalau keterkaitan dengan hubungannya dengan Paulus ini, kalau tadi mengenai hukum Torah, hukum-hukum untuk manusia yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dan untuk kaumnya pada waktu itu, jelas ya. Tadi kita perdengarkan juga mungkin ada di Imamat ya, Imamat 31, 32 itu tentang perjanjian untuk seluruh Bani Israel yang diberikan untuk seluruh rakyatnya, ditanamkan di dalam hatinya. Nah, kemudian datang seseorang yang mengaku sebagai keturunan orang Yahudi, tetapi memiliki mama orang Yunani. Kan gitu ya? Kalau kita melihat dari referensi prasejarah, bahwa Paulus ini ada hubungannya dengan Claudio Nero. Teman-teman bisa cek, bisa ambil referensi dengan keyword di Chrome, siapakah Claudio Nero. Nah, kalau hal yang tentang sejarah, kita mengguru, kita menjadi muridnya Ustadz Kainama, Masya Allah. Beliau literatur tentang sejarah, membongkar bagaimana hiruk pikuknya tokoh-tokoh di dalam kekristenan. Insya Allah kita dapat semua inti poin pemahaman dari sejarah. Karena teologis lawannya hanya fakta historis, ya. Kemudian kalau melihat tentang pengajaran Paulus, teman-teman pasti tidak asing lagi bagaimana kami Apologet Islam Indonesia selalu menggaungkan bahwa memang Paulus ini ajaran intinya adalah dalam kelicikanku aku jerat kalian dengan tipu daya. Itu di 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Bisa teman-teman cek ya. Bisa teman-teman cek bahwa di situ ada kalimat
strip kamu katakan. Nah, kalau tanda strip ini hanya terjadi di Indonesia, usaha daripada Bani Salemba atau Lembaga Al-Kibul Indonesia mengibuli orang-orang Kristen di Indonesia, yang jelas-jelas tertulis di situ dalam original teks tidak ada kamu katakan. Jadi hal yang jelas-jelas pengakuan dijadikan tuduhan. Poinnya ada di sana. Baik, sembari kita lanjutkan nanti, kalau ada teman-teman yang mau naik, kita khususkan dulu ya buat teman-teman Kristen kalau ada. Sehingga pada saat gurunda kita, Bang Zuma sudah hadir kembali, sudah bisa langsung disambut gaung diskusi lintas agamanya. Kalaupun pakai yang frontal, insya Allah aman komalnya ya. Oke. Tolong bantu follow Kang Dito 17. Oh, asya Allah di follow, di ini apa ya, dipromosikan. Ini akun terakhirnya Kang Dito, Debater 17. Ini kita dengan teman-teman yang kemarin mengkulik bagaimana bug sistem yang ada di TikTok. Itu kita buat sebagai analisa. Kalau masih tembus, bisa pelanggaran, ya mohon maaf, berarti kita perlu lagi gitu ya. Akal sehat minta naik. Akal sehat ini Kristen atau Muslim ya? Ya, kita angkat dulu. OTW 18 mudah-mudahan enggak ya. Ya, Assalamualaikum. Bang Akal Sehat, Islam atau Kristen? Ya, saudara. Bang. Ya, dari Kristen atau Muslim? Oten. Oten. Wah, mantap nih. Tapi Dari gini Bang, pemap ya, saya gimana? memang oten, tapi saya tidak percaya. Karena agama yang saya anut Oten. itu agama leluhur. Saya kan berpikir nih, Nah, saya mau tanya sama Bang Juma, oke. agama yang saya anut kan memang itu agama dari leluhur saya. Tapi saya tidak percaya, karena saya punya akal sehat. Nah, saya mau minta kebenaran dari Bang Juma, bahwasanya bagi saya itu yang benar, Tuhan itu adalah satu, tidak dua, tidak tiga, dan tidak empat. Tuhan itu satu, kuasa Allah. esa. Kenapa saya berpikir begitu? Saya tutup Bible, saya tutup kitab, saya berpikir dengan akal sehat. Saya mencari Tuhan itu melalui diri saya sendiri. Saya bisa melihat alam ini ada, berarti adanya Tuhan. Tidak mungkin alam ada kalau tidak ada penciptanya. Kan begitu Oke, tuh. baik. Bahwasanya. Baik. Ya, begini Bang Akal Sehat, karena Bang Zuma gurunda kita lagi ibadah sholat zuhur di tempat beliau. Izinkan terlebih dahulu, mungkin saya jabarkan terlebih dahulu ya. Oke. Kalau Anda merasakan bahwa agama itu yang kemudian diajarkan oleh orang tua kita, itu namanya kebetulan, Bang. Ya. Kebetulan orang tua beragama Kristen misalnya, maka Anda Ya. beragama Kristen. Tapi pada Ya. waktu Anda kemudian berpikir, mengerti tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, ini sejatinya manusia sudah menggunakan akal pikirnya. Nah, kalau tentang agama, pasti agama ini ibaratnya suatu kendaraan, itu memiliki Benar. surat-suratnya. Betul? Ada namanya unsur safety-nya ada. Pada saat dia kecelakaan tidak terhindarkan, ada pelindungnya, contoh spon yang ada di setirnya, kan kayak gitu. Jadi untuk menilai suatu agama yang valid adalah agama itu dijelaskan di dalam kitab sucinya. Agama itu tidak akan ada kalau tidak ada kitab sucinya. Tapi Ya. Bang, begini. Saya membaca kitab suci tapi bertolak belakang dengan yang diajarkan di gereja. Nah, itu yang menjadi benalu dalam pikiran saya. Iya. Saya berpikir begini, kalau Tuhan yang sebenar-benarnya itu pencipta langit dan bumi, satu, Esa berarti dia yang maha kuasa. Nah, terus kenapa bisa ada anak Tuhan? Kalau dalam pemikiran saya kayak tidak masuk akal sudah dalam pemikiran saya nih.
Kalau Tuhan mempunyai anak, berarti Tuhan tidak kuasa dong. Berarti Tuhan makhluk dong kalau dia beranak. Nah, itu yang menjadi benalu dalam pikiran saya. Makanya saya Oke. minta pendapat nih. Bingung saya. Disitulah kebingungan saya. Ini saya cerita dulu tentang diri saya, Bang, ya. Jadi, Ya. berpikirlah saya. Masuk ke dalam hati, bahasanya nih. Masuk ke dalam hati nurani saya. Bahwa saya berpikir, saya ini ada. Tidak mungkin tidak ada yang mencipta. Langit dan bumi ini ada, dan sekaligus alam seisi-isinya ini ada. Berarti ada yang mencipta, yaitulah yang bernama Tuhan yang Maha Kuasa. Terus saya belajar, terus membuka Al-Quran yang dijelaskan di situ tadi itu surat Al-Ikhlas. Nah, dapatlah saya surat Al-Ikhlas itu tadi. Maka seperti yang saya dalam logikan pemikiran saya, surat Al-Ikhlas itu tadi yang berisi bahwasanya Tuhan itu Esa. Ini dalam pengertiannya ya, Bang. Tuhan itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Betul. Jadi saya berpikir, tidak mungkin Tuhan itu berada, kalau memang dia berkuasa, tidak mungkin dia berada di benda mati. Nah, lalu saya berpikir, saya adanya akal ini mungkin inilah pemberian Tuhan yang saya harus gunakan untuk melihat, untuk mendengar, dan menerjemahkan kata-kata orang yang benar. Bahwa saya begitu. Terus saya masuk dalam diri saya, meresapi dalam diri saya itu bahwasanya lalu melalui rasa itu, maka saya melihat diri saya itu bahwa saya bisa hidup, saya bisa melihat, saya bisa mendengar, dan berperilaku, bersuara, berbicara. Itulah karunia Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Apakah itu Tuhan yang sebenar-benarnya di Muslim, Bang? Ya, kalau saya tidak bisa memberikan referensi tiba-tiba sepemahaman Anda kemudian belajar tanpa mursyid, hanya baru belajar membuka Al-Quran kebetulan membacanya pas di dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi lam yalid wa lam yulad. Di situ memang Allah tidak diperanakan dan tidak beranak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian yang paling pasti di dalam Al-Quran itu surah As-Surah yang ayat yang ke-11 ada kalimat yaitu mengenai bagaimana Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi tidak serupa dengan makhluknya. Nah, itu namun tadi, begini, Bang. Ya. Tidak serupa Kalau dengan saat makhluk, ini dialah yang tidak setara dan tiada taranya. Itulah yang saya dapat di Al-Quran. Nah, makanya saya berpikir, apakah Tuhan yang dalam pemikiran saya itu tadi, apakah sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat muslim? Berarti kalau memang sama yang disembah umat muslim, dialah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang nyata bagi saya dalam pemikiran akal sehat saya. Oke. Baik, gini Bang Akal. Kalau memang Bang Akal sudah mempelajari Al-Quran, fundamentalnya adalah apakah Bang Akal tidak meragukan Al-Quran, kitab suci yang datangnya dari Allah? Dengan dua ayat yang saya, dengan surah Al-Ikhlas dengan ayat yang Abang tadi barusan Abang bacakan, maka ketemulah dalam pemikiran akal sehat saya, tidak mungkin berlain, namanya Tuhan itu hanya satu, tidak mungkin ada dua atau tiga atau disalib atau menjadi makhluk. Tuhan itu adalah yang maha kuasa. Maka saya Allah Akbar. meyakini bahwasanya Tuhan yang sebenar-benarnya dalam akal sehat saya itulah. Saya sudah baca nih Bang, bahasanya kitabnya Abang. Disitulah saya ketemu. Dan saya membaca kitab Bible, tapi bertolak belakang. Saya tidak masuk akal. Masa Tuhan bisa mati? Masa Tuhan bisa diperanakan? Masa Tuhan bisa saudara, Abang. Ya, saudara, saat ini KTP Abang masih Kristen? Ya. Benar. Oke. Sedikit referensi dari saya, Bang. Kalau Abang sudah meyakini Al-Quran memang datangnya dari Allah, sekaligus saya memberikan advice, ya. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang kedua, bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau masih ada manusia yang kemudian menemukan kebenaran Islam dari Al-Quran, dan Al-Quran tidak ada keraguan dalam pemikiran maupun dalam hatinya, maka Anda mengimani Al-Quran untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya pencipta yang kita sebut Sang Kholik. Allah Azza wa Jalla telah memberikan hidayah kepada antum, kepada Anda. Saya mengajak sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sembari nanti kita menunggu Bang Zuma, ya Bang ya. Kalau memang sudah ada keinginan kuat Abang menjadi saudara seiman kami, mungkin nanti bisa berbicara dengan Bang Zuma atau kita beri kesempatan buat Abang. Apakah memang dari pemikiran secara rasional, secara keilmuan pengetahuan Anda mempelajari Al-Quran kemudian memantapkan diri untuk memeluk agama Islam, atau masih ingin menjadi orang kafir yang kami sebut yaitu orang yang menutup diri dari kebenaran, padahal Anda tadi sudah mengatakan bahwa Al-Quran benar dan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dan satu referensi lagi Bang, surah Al-Baqarah ayat yang ke-23. Ya. Kalau tadi Al-Quran sendiri yang mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya, tantangan dari Al-Quran untuk semua manusia di ayat ke-23-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Bang, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Ini tantangan Bang. 1400 tahun lamanya gak ada Bang orang manusia dengan sombongnya, ini saya buat satu surah tantangan yang ada di dalam Al-Quran. Gak ada Bang. Menandakan bahwa, dan juga ada satu poin, Al-Quran ini diturunkan kepada hamba kami Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi kami. Kalau Anda juga merasakan saya ingin menjadi umat Nabi Muhammad, tinggal beberapa rukun nanti yang saya harus jabarkan kepada Abang. Di dalam Sahih Bukhari ya, hadis riwayat Sahih Bukhari nomor 48, abang apa namanya? Abang catat di situ tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Ya. Rukun Islam adalah suatu pondasi yang harus dipegang oleh orang Islam. Menjadi orang Islam yang kafah memiliki 5 pilar. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu untuk membuka bagaimana orang kafir kemudian memantapkan diri tanpa dengan paksaan, mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Memberikan kesaksian, bukan karena melihat tetapi menyatakan diri hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Allah. Dengan kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Itu tauhid. Jadi tidak mengimani Tuhan-Tuhan yang lain. Yang diimani hanyalah satu Tuhan, yaitu Allah. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Kemudian kalimat yang kedua, syahadatan ain, menjadi komplit suatu syahadat karena berikrar juga dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah yang diberikan kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya ini. Maka kalimat yang kedua, saya mendengar ayat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya Bang, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Ini sebagai poin penting. Abang bawakan itu tadi, gimana, merinding Bang? Saya Bang mendengarnya. Merinding saya. Betul. Benar. Saya merinding mendengarnya.
bahwasanya saya Abang asalnya di mana, Bang? saya berasal di Kalimantan, Bang. Saya orang Kalimantan. Dayak, Bang. Oh, siap, Masya Allah. Jadi Baik, begini, baik, saya baik. nanti mau tanya dengan Bang Juma bahwasanya kebenaran. Ya. Memang saya secara diam-diam dengan keluarga saya mempelajari, saya ada punya teman muslim. Jadi itu kitabnya bukan apa namanya, bukan Quran, bukan Quran ya. Tapi itu tertulis bahwasanya kitab tauhid. Nah, dari situlah saya mempelajari bahwasanya tata cara mengenal diri. Kenapa ada Muhammad di situ? Bahwasanya ternyata penjelasan di situ tadi, Muhammad sebelum dijadikan jasad Muhammad itu ternyata tertulis memang di langit itu bahwasanya roh Muhammad itu sudah ada. Nah, penjelasan dari kitab tauhid itu tadi bahwasanya alam dan seisinya itu tadi tercipta daripada Nurullah Muhammad atau Ahmad ya kalau tidak salah, Bang ya. Iya. Nah, di situ lalu saya berpikir bahwasanya dalam pikiran saya dan hati saya berpikir bahwasanya mungkinkah ini Tuhan yang sebenar-benarnya, yang dalam pemikiran saya itu tadi bertolak belakang dengan ajaran selama ini bahwasanya Tuhan manusia. Nah, di situ yang saya berpikir, Bang, tidak masuk akal ini, tidak masuk akal dalam pikiran saya. Kok Tuhan bisa mati? Terus kalau Tuhan yang mati, siapa yang memelihara alam ini? Kan begitu. Terus kalau Tuhan mati, siapa nanti yang menghidupkan umat manusia? Nah, di situ saya berpikir, tapi pindah ke lain bahwasanya ada teman saya, dia apa namanya itu ahli dalam kitab apa ya? Ya itu tadi, kitab tauhid tadi. Tauhid kah? Betul kah? Tentang Kita ketuhanan. mungkin Ya, tentang ketuhanan. Asal mula terjadi manusia dan apa-apa dasar manusia dijadikan. Nah, di situ saya belajar. Tergugahlah hati saya. Makanya saya mau bertanya nanti sama Bang Juma. Hanya sedikit lagi, Bang, kalau terjawab dari Bang Juma, maka besok saya sekeluarga masuk Muslim. Wih, besok. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ya, kita tunggu warahmatullahi aja, Bang, wabarakatuh, ya. Kang Dito. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahmat. kenapa? Gurunda Belum masih ada sholat zuhur. bahwasanya agama yang lain-lain itu mempercayakan saya, yang bisa mempercayakan masuk ke dalam hati. Tidak ada. Cuman di Muslim itu aja, hanya dengar, saya hanya mengetahui ada dua ayat apa yang surah itu tadi, surah Al-Ikhlas, dengan yang bahwasanya Tuhan itu tiada setara dan tiada taranya dan tiada sama dan tiada seumpamanya. Nah, itu tadi yang masuk dalam logika hati saya. Hanya itu. Saya belum mempelajari semuanya. Tapi saya lebih banyak mempelajari kitab yang kitab tauhid itu tadi. Ya, mungkin yang dimaksud kitab Aqidatul Awam kali, Bang. Mungkin. Jadi Nggak tahu tentang juga. bagaimana mengenal Allah dari satu kitab. Jadi kami juga Apologetik Islam Indonesia dari Ustadz Hanafi itu mencetak kitab yang berjudul Aqidatul Awam. Bisa nanti butuh, harganya murah kok, cuma Rp2.000. Yang mahal memang ongkos kirimnya untuk kita mendalami akidah. Bagaimana mengenal Allah itu supaya nggak salah menyembah tulisan kan gitu. Atau mengatakan ada subhat Allah itu yang ini tulisan, apakah kalian menyembah tulisan? Nah, enggak seperti itu. Tapi Masya Allah, Bang Akal Sehat sambil menunggu, mungkin kalau memang bersedia untuk persiapan, dan kalaupun memang sudah mantap ingin memeluk Islam, kami Yayasan Apologetik Islam Indonesia bisa memfasilitasi mengeluarkan sertifikat mu'alaf dengan cara Abang mengirimkan KTP atau siapapun satu keluarga kalau punya KTP. Ya. Itu dipoto dikirimkan ke Bunda Rahma ini di follow
Bunda Rahma kebetulan sebagai bendahara kita juga, dan ada satu lagi follow nanti ya. Pak Ketum, ya di follow, nanti dikirim beserta tanda tangan di kertas putih ya, kertas folio putih, kertas HVS ya, bukan folio, untuk tanda tangan di sertifikatnya. Namun begini Bang, kalau saya boleh tanya-tanya, Abang berapa lama menjadi orang Kristen? Sudah berapa tahun? Umur saya sudah 35 tahun. Sampai 35 tahun. sudah Iya. 10 tahun Tapi- menjadi benalu dalam pikiran saya. Masya Allah. Kenapa 10 tahun? Dan saya tidak mau mengambil risiko bahwasanya karena saya itu berpikir begini Bang. Saya hidup pasti untuk mati. Tidak ada orang yang hidup yang tidak akan mati. Pasti mati. Hanya itu yang pasti dalam pemikiran saya. Jadi jangan sampai saya salah langkah mengakibatkan saya terjerumus ke jurang. Tidak mau saya. Betul, tapi Iya. Saya berpikir bahwa tadi saya begitu. izin Bang, tadi Bang Kang Dito dia Ya, bilang silakan. ada satu pertanyaan saya yang kalau ini sudah bisa dijawab. Kira-kira boleh nggak ada bocorannya apa kira-kira Bang? Kalau sudah dijawab itu dia sudah bersyahadat. Kira-kira apa yang membuat kamu masih ini? Apa tuh Bang? Yang mau kau tanyakan ke Bang Zuma. Bolehlah bocorkan ke kita ini ya. Nantilah, tunggu dulu Bang Juma. Saya pengen mendengar langsung dari mulut beliau yang Penasaran kan sedetail-detailnya. Kang Dito? Penasaran Saya, nih. Apa gini, kira-kira? saya tidak perlu data. Saya tidak perlu data. Karena data bisa dirubah. Nah, tapi saya mau mendengar dari mulut Bang Juma. Kalau orang mendengar, kalau berita yang benar, pasti akan di hati itu lain. Lain. Tapi kalau sudah ada niat itu, masya Allah ya, kita bersyukur Memang saya kepada ada Allah. niat. Kenapa saya ada niat? Karena bertolak agama yang dipegang oleh leluhur tidak sama dengan pikiran saya. Saya jujur ya, saya orang pemikir. Saya orang pemikir. Nah, iya, Saya karena di Bible, karena saya di Bible diberikan pun akal kan, ini untuk berpikir. di Bible Nah, pun orang kan berpikir apa ajaran Yesus. Bisa membedakan benar dan salah. Betul. Di Bible pun apa kata Yesus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Disuruh berakal, akal tuh pikiran. Pemikir ya, keren. Karena Jadi begini, rata-rata saya itu melihat rata-rata mereka Muslim dan Kristen selalu berdebat. Nah, tapi dalam pemikiran saya, pandangan saya, kalau selalu mengajukan Bible tidak akan pernah selesai. Karena selalu berkelas begini. Jadi saya tidak mau mengajukan Bible atau Quran tidak berdata. Dalam artian, saya tidak mau berdata, tapi saya mempunyai akal pikiran yang sehat. Kita berpikir aja bahwasanya kita ada, pasti ada yang mencipta. Kan begitu logikanya. Betul Benar. nggak? Nah, bener. contoh saja umpama saya buat kopi. Begini Bang, simpelnya Bang, begini simpelnya. Untuk apa kita diciptakan? Dan kemana tujuan kita? Itu. Nah, itu Bu. Saya berpikir begini. Saya hidup pasti ada yang menghidupi. Nah, tuju kemana saya pulang pasti kepada Sang Pencipta. Nah, Sang Betul. Pencipta itulah yang seharusnya yang kita pegang. Karena dialah sebenar-benarnya yang maha kuasa. Nah, Saya tidak benar. butuh surga dan neraka itu. Jangan mikir ke situ. Tanggalkan itu. Nah, kalau orang sudah menemukan Tuhannya dan sujud di hadapan Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, maka Tuhan itu lebih tahu karena Dia Maha Tahu. Kalau Tuhan itu lebih tahu yang mana pantas untuk hambanya. Saya yakin itu. Saya yakini dalam diri saya. Ya, saya yakini. Bagi saya beribadah ke gereja, mengharap surga, berarti sia-sia dong ibadah saya. Betul enggak? Umpama ke gereja, mengharap pahala, sia-sia. Bagi saya orang pemikir, tidak perlu itu. Tuhan lebih tahu.
Setiap apa yang kita lakukan, tidak mungkin yang maha melihat itu tidak tahu. Bagi setiap Betul, 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 Bang. hamba ciptaannya. Jadi saya Itulah yang diimani orang Islam. Allah itu maha tahu, maha melihat. Jadi apa yang ada di dalam kalbumu, Allah tahu. Kau niatnya jahat, udah tahu. Kau niatnya baik, udah tahu dia. Semut pun di dalam lubangnya itu Allah maha melihat, tahu dia. Itulah keimanan Islam, Bang. Cuman saya mau mendengar penjelasan dari Bang Juma. Dari pertanyaan saya enggak juga sih terlalu terlalu sulit, enggak. Yang penting saya tahu orangnya Bang Juma ini dengan suara yang menggelegar. Saya tahu Bang Juma, tapi mungkin beliau bisa meyakinkan hati saya besok saya satu keluarga saya masuk Muslim. Wih, alhamdulillah. Insya Allah ya, Bang ya. Masya Allah. Kenapa? Karena saya tidak mau mengikut agama yang di luar dari menolak oleh akal. Akal ini saya diberikan untuk berpikir. Berpikir itu berarti saya harus bisa membedakan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Karena saya takut hidup itu cuma satu kali, orang hidup pasti mati, orang mati pasti kembali kepada Sang Pencipta. Itu aja dalam pemikiran saya. Saya yakini bahwasanya hidup ini setelah mati tidak mungkin kita mati. Pasti kita kembali kepada Sang Pencipta. Pencipta langit dan bumi dan seisi-isinya. Ada datanya di Bible, Bang. Bang, Ya? jasad akan kembali ke tanah, roh akan kembali ke penciptanya. Ada datanya. Itu. Ya, Jadi saya semua pelajari itu. Dalam Al-Quran disebutkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu betul itu referensi Bunda Rahmat. Tapi begini Bang, Islam itu kalau dilihat bagi orang yang tidak mendapatkan full hidayah, melihatnya adalah yang penting masuk bagaimana nanti. Tapi menjadi orang Islam itu kalau bagi yang memang tidak berserah diri dengan ikhlas, sholat 1 hari 5 kali itu akan terasa berat Bang. Ya. Puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan itu berat Bang, bagi orang yang tidak menemukan kebenaran Islam. Kemudian menyantuni anak yatim, kemudian memelihara orang-orang miskin, tidak sombong. Itu kami sebagai umat Islam harus memberikan pemaparan kepada teman-teman supaya tidak buru-buru aku mau syahadat, tetapi begitu syahadat akhirnya keok. Setelah menjadi orang Islam masih banyak godaan-godaannya. Itu yang disebut dengan mungkin belum full, belum hafal. Ingat, orang Islam itu kalau dikatakan mudah, sangat mudah. Hanya karena berserah diri. Apa berserah diri itu? Berserah diri itu disebut Muslim. Jadi memasrahkan hidup kita yang memang hanya sementara di dunia dan kekal di akhirat, ini kita pasrahkan kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok apa yang terjadi kita nggak tahu, tapi kalau kita berserah diri kepada Allah, maka insya Allah kita selalu mensyukuri nikmatnya. Setiap hari kita bersyukur, bangun dari tidur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam semesta ini, memberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk beramal saleh, berlomba-lomba tuh dalam jariah, amalan-amalan, sholat. Itu kita pasrah dalam hidup ini di dunia yang sementara, tapi kita akan tuai yang ada di dalam akhirat nanti, di akhirat kelak. Maka Bang, kalau memang sudah memantapkan, hanya pengen penjelasan dan konfirmasi dari gurunda saya, abang saya Bang Zuma, ya saya rasa itu bukan poin yang fundamental, tetapi semuanya kembali kepada abang. Ya, abang yang dipilih oleh Allah, diberikan hidayah. Saya selalu mengatakan, saya selalu berpikir begini, setiap orang berkata, maka kalau itu benar, maka saya akan benarkan. Kalau orang berkata salah, maka saya akan salahkan. Kenapa? Karena saya punya pikiran begini,
jikalau orang itu berkata benar, kan kita punya pikiran nih, benar dia berkata. Kenapa harus kita debat? Saya bisa berdebat. Tapi saya berbohong dengan diri saya sendiri. Kenapa? Yang dia ucapkan kebenaran. Terkadang kan begini. Memang kita begini ya, terkadang kita menilai, wah anutan orang salah. Anutan kita yang benar. Nah, bahwasanya. Maka dalam pemikiran saya, kalau manusia yang beradab itu tidak boleh punya pikiran seperti itu, kan begitu tuh Bang. Begini, kalau orang yang beradab itu bahwasanya mungkin jadi kita mau menilai orang itu mengkoreksi diri kita sendiri dulu. Jadi saya melihat dulu isi dalam diri saya sendiri, apakah saya ini sudah benar, apakah anutan yang saya pegang ini benar. Jika tidak benar, pasti bertolak belakang dengan pemikiran saya. Nah, di sinilah titik keraguan saya yang saya pegang sekarang ini. Pokoknya saya Bang, Masya Allah. tidak jadi persoalan bahwasanya kalau Bang Yua bisa meyakinkan saya, orang tua saya, istri, semua saya tarik tanpa terkecuali. Saya akan memberikan pemahaman yang detail bahasanya, yang kita ikuti dari leluhur saya, kita itu salah. Kenapa? Di mana salahnya? Dengan ku error, aku ganti jaringan. Salah. Di mana? Pasti keluarga saya bertanya, di mana salahnya? Ya salah lah. Kalau Tuhan yang sebenarnya ya hanya satu. Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanya satu. Tidak ada dua. Tidak diperanakan. Tidak beranak. Nah, sedangkan yang kita anut sekarang, masa Tuhan manusia mati lagi. Nah, itu pusing saya jadinya. Terus kalau Tuhan bisa mati, siapa yang memelihara alam semesta ini? Masuk nggak logika Abang? Iya, ya Bang, sama halnya saya kalau saya lebih baik yang saya alami ya. Ya. Saya di umur 9 tahun karena pengen main bola setiap hari Minggu, dilarang oleh papa saya untuk tetap lebih mengedepankan sekolah Minggu. Kemudian saya dilempar sama alat kerja. Di situ saya menantang papa saya untuk dibelikan Bible Katolik ya. Di situ saya punya motivasi, saya baca semuanya supaya tidak ada yang saya tidak mengerti seluruh Bible. Kejadian, ada Deuterokanonika dan sampai kitab Wahyu. Saya baca semuanya dengan timeline 6 sampai 7 kali. Setelah itu saya tanya sama papa saya. Papa saya dan keluarga ternyata nggak ada yang tahu apa yang ada dalam isi Bible. Dari situ banyak pertanyaan yang saya tulis dan saya ajukan kepada Pak Romo, Pak Budi waktu itu. Dan juga Tante Mary, guru sekolah minggu saya. Nggak ada satupun yang bisa menjawab. Lalu dasaran Bible ini untuk apa di agama Katolik atau Kristen? Dari situ, Bang Akal, saya juga tidak dilahirkan dari keluarga dan dirawat oleh keluarga dari kecil Muslim, tidak. Tapi kegemaran saya karena tantangan. Kenapa harus dipaksakan waktu masih muda, masih kecil, masih ingin bermain dengan teman-teman yang lain, main bola, itu dilarang. Kalau hanya untuk belajar agama, bukannya di rumah bisa. Ya, kan gitu pemikiran anak kecil. Karena landasan dasarnya adalah kitab, kalau dikatakan kitab suci, pasti datangnya dari Tuhan. Diimani sebagai scripture, fundamental di dalam suatu agama. Setelah saya baca, justru orang-orang dewasa nggak ada yang bisa jawab. Kenapa ini kontradiksi? Kenapa ini seperti ini? Kenapa itu begono? Kenapa ini ada bunyi-bunyi seperti ini? Anak laki-laki masih umur 10 sampai sebelum 15 tahun membaca yang dengan perkataan zakar kuda apa segala macam. Itu nggak perlu dimention, tapi itu anak kecil nggak mungkin bertanya tentang hal itu karena tahu bahasa itu akan dikatakan menista dan menghujat. Tapi ini yang tertulis. Kalau tanya kepada Romo, maka jawabannya kamu masih belum waktunya. Nah, dalam hal ini Bang, kemudian kalau Bible ini dikatakan
kitab suci pasti dijaga oleh Tuhan. Memang benar-benar mutlak perkataan Tuhan, bukan tulisan tangan manusia dan dikatakan ini dari Tuhan. Benar. Kemudian mempelajari Tidak Islam mungkin- tidak pastinya mungkin dari kitab membaca suci. Al-Quran. Ini pemikiran saya dari kata aja, kitab suci. Kitab suci itu berarti hanya firman. Kalau itu firman atau apa namanya, wahyu ya. Kalau itu firman atau wahyu, itu Tuhan kan maha kuasa, maha melihat. Tidak mungkin dia sedikit pun akan terubah oleh campur tangan manusia. Kenapa? Karena Tuhan itu maha kuasa. Itu saya yakin. Karena Tuhan itu maha kuasa. Secara logikanya saya berpikir logika aja begini. Ini yang saya diajarkan, ditekankan oleh orang tua saya ya selama 35 tahun. Kamu percaya aja. Bagaimana saya bisa percaya? Sedangkan yang diajarkan oleh leluhur saya itu bertolak dengan akal sehat saya. Bertolak sekali. Saya berpikir, wah, apakah benar keimanan yang saya anut ini sudah benar? Saya tanya lagi dalam diri saya, kalau memang Tuhan itu kuasa atau dia itu esa, berarti dia maha tahu, maha melihat, dan maha bijaksana. Tidak mungkin dia ada yang serupa. Dia maha tinggi, maha besar. Tidak mungkin dia ada yang sama dan sederajat dengan dia. Tidak ada. Terus saya buka Bible. Nah, saya menemukan di situ Bang Bible bahwasanya Yesus itu utusan. Kenapa bisa jadi Tuhan? Anak manusia bisa jadi Tuhan. Di situ saya temukan firman Tuhan. Terus apa namanya? Bapak Tuhan. Bingung saya, yang mana sudah Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan? Jadi bertolak akal dengan akal saya. Kalau Tuhan itu satu, tidak ada dua, tidak tiga, atau tidak empat. Betul enggak? Kalau Tuhan itu satu, ya satu aja. Tidak ada tambah plusnya, tidak ada. Atau minusnya tidak ada lagi. Kalau satu, ya satu. Tidak boleh menjadi dua. Kalau dua, berarti Tuhan ada dua. Maka di situ dikatakan bahwasanya tiada yang setara dengan Bapa. Tidak ada yang setara dengan Bapa. Berarti satu. Kenapa Tuhan bisa beranak lalu anaknya menjadi Tuhan? Manusia. Roh Kudus Tuhan. Firman Tuhan, Bapa Tuhan, empat lagi ini jadinya. Yang berawal 3 menjadi 4. Mau gila saya. Berpikir, wah, benarkah ini? Timbullah keraguan dalam hati itu, berpikir. Saya tutup bahasanya kitab itu. Bertanya lagi dalam diri saya. Lalu saya berpikir. Masuk ke dalam hati saya berpikir. Oke, Bang, ini Gurunda Bang Zuma sudah open mic lagi. Saya kembalikan. Tamatul Gurunda. Assalamualaikum. Iya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Maaf siang, agak telat. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Masya Allah. Ini ada akun akal sehat. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, gimana Bang? Jadi begini Bang. Saya Siap. kan menurut agama atau KTP Oten. Itu kan agama leluhur. Oten, iya. Saya Iya. mempelajari kitab Bible tapi bertolak akal dengan pikiran saya. Jadi Iya. bertolak belakang itu begini. Yang saya tahu Tuhan yang Maha Kuasa itu hanya satu. Tidak mungkin dua dan tidak mungkin tiga, kan begitu. Siap. Terus kalau memang Tuhan itu satu, pencipta langit dan bumi dan seisi-isinya, itu berarti dia maha tahu, maha kuasa, maha melihat, maha mendengar. Nah terus di dalam Bible kami, di situ Tuhan Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, terus Firman Tuhan. Nah, anak menjadi Tuhan bisa mati, itu bertolak belakang dengan akal saya. Kalau Tuhan bisa mati, terus siapa yang memelihara alam semesta? Itu yang saya pemikir. Oke, saya buang Bible, tidak masuk akal ini.
pelajaran ini. 35 tahun saya mengikuti ajaran itu, ternyata isinya rusak. Terus saya bertanya dalam diri saya. Nah, ini yang saya mau pertanyakan dengan Bang Juma. Apakah sama Tuhan yang dalam pemikiran akal sehat saya itu, yang satu-satunya maha kuasa itu, apakah sama dengan yang umat muslim anut sekarang ini? Karena saya menemukan di dalam surah Al-Ikhlas bahwasanya dalam pemikiran saya yang saya pikir sekarang ini sama penjelasan dengan surat di Al-Ikhlas itu tadi. Dan juga sama, ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan di Quran itu penjelasannya Tuhan itu tiada setara dan tiada umpama dan seumpamanya. Dia berarti dialah yang maha tinggi. Jadi saya berpikir, disinilah saya penemuan saya, keraguan saya Bang Juma. Kalau Bang Juma meyakinkan saya, besok satu keluarga saya masuk muslim. Jadi saya berpikir Allahu dalam Akbar. pemikiran saya, dalam akal sehat saya dan sesadar sewaras-warasnya saya, karena saya hidup satu kali pasti akan mati, dan saya berpikir tidak mau saya mengambil langkah yang salah yang menjerumuskan saya sendiri. Tidak mau saya. Jadi saya menanya sama Bang Juma. Lalu waktu saya bertanya dengan diri saya sendiri, bahwasanya saya bisa melihat itu berarti nyata nikmat daripada Tuhan. Saya bisa mendengar itulah nikmat daripada Tuhan. Dan saya hidup atas karunia Tuhan. Terus Masya Allah. semata-mata saya bisa bergerak ini berarti itu adalah nyata daripada karunia Tuhan. Berarti ini jasad dan diri saya ini yang bukti nyata bahwasanya Tuhan itu adalah maha kuasa. Apakah itu yang Abang Juma sembah selama ini? Kalau Bang Juma sama menyembah dengan Tuhan yang dalam saya pemikirkan yang saya jelaskan ini, maka saya akan masuk muslim besok Bang Juma. Iya, Masya Allah. Jadi kalau di Islam itu Bang, Islam itu bukan agama baru. Islam itu adalah ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah pencipta langit dan bumi sejak kemudian manusia itu dicipta, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Iya Bang. Makanya perintah di Al-Quran itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wala takufu ma laysa laka bihi ilmu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabnya nanti. Nah, sehingga Al-Quran menjelaskan innama yatazakkaru ulul albab. Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran, yang bisa menerima ajaran Islam ini. Maka Al-Quran mengatakan kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru wa ayatihi walidzakkara ulul albab. Al-Quran yang aku wahyukan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Jadi orang yang menggunakan akal sehat itu akan sampai kepada penciptanya tanpa ada tendensi doktrin dan dogma. Di Islam, ketika dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 130 misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang membenci ajaran Nabi Abraham hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Sehingga kami umat Islam diajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa sabiha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nabi Abraham mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian juga Yakub kepada ke-12 anaknya, mewariskan wasiat yang sangat luar biasa. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih ajaran ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqub al-maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di
qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat kematian akan menjemput Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Anak-anaknya kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang esa, dan hanya kepada dialah Tuhan yang esa itu kami berserah diri. Jadi umat Islam itu diajarkan untuk menyembah kepada Tuhan yang datang menyatakan kebenaran kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, Yakub dan seluruhnya. Jadi Tuhan itu tidak baru menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, ini Tuhan baru, ini adalah Tuhan yang berbeda. Enggak. Tapi Nabi Muhammad diajarkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kami akan beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak-anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka dan hanya kepada Allah kami berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Jadi kami umat Islam itu hanya beriman kepada pencipta langit dan bumi yang bukanlah makhluk, bukan roh, bukan makhluk, tetapi Khalik yang menciptakan. Makanya umat Islam itu Bung tidak bisa mewujudkan Tuhannya dalam rupa makhluk, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Lalu bagaimana cara kami berhubungan dengan pencipta kami, dengan pencipta langit dan bumi? Al-Quran menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat 53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku Tuhan akan memperlihatkan kepada manusia tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru, dan aku akan memperlihatkan tanda-tanda keberadaanku pada diri, pada tubuh mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka manusia bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhan itu menjadi saksi atas segala sesuatu? Itu kata Quran. Jadi kami umat Islam begitu melihat hujan, kami melihat Tuhan, kami melihat Allah menyatakan keberadaannya. Begitu melihat malam, kami melihat Allah menyatakan keberadaannya. Begitu melihat matahari, kami melihat Allah menyatakan keberadaannya. Begitu melihat diri kami masing-masing, di situ kami menyadari bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Kenapa? Karena Tuhan kami mengatakan begini Bung, di dalam Al-Quran surah Qaf, ini sering saya sampaikan kepada anak-anak saya. Al-Quran mengajarkan umat Islam itu mengenal Tuhannya. Apa kata Allah? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh aku menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Jadi kata Al-Quran, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku pencipta manusia itu lebih dekat kepada manusia yang aku ciptakan itu daripada manusia itu kepada urat lehernya. Nah, mari kita buktikan. Yang kita makan tadi pagi, kita makan. Makan, sarapan, dan seterusnya. Sebentar itu menjadi pipis. Ada nggak yang tahu bagaimana alat produksi yang ada dalam tubuh kita? Tiba-tiba keluar berupa cairan. Tiba-tiba keluar menjadi kotoran. Ada nggak kita terlibat di dalam proses tersebut? Tidak. Lalu siapa yang menjalankan itu semua? Itulah Tuhan. Kita makan makanan, masuk ke dalam tubuh. Ada yang ke otak, ada yang ke ginjal, ada yang ke empedu, ada yang ke hati, ada yang ke jantung, ada yang ke limpah.
Siapa yang mengatur itu? Kita? Bukan. Itulah Tuhan yang mengatur itu. Kita lihat nutrisi yang masuk. Ada yang mensuplai rambut, kuku, gigi, semuanya. Tapi siapa yang menahan kenapa gigi kita itu tidak bertumbuh memanjang seperti rambut? Kitakah yang menahan itu? Enggak. Kenapa kemudian tulang rusuk ini tidak memanjang seperti panjangnya kuku? Padahal nutrisi masuk dalam bentuk yang sama. Sama-sama masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kenapa kuku memanjang, tulang rusuk ini tidak memanjang? Siapa yang menahan itu? Itulah yang Allah katakan, wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri kepada urat lehernya. Jadi antara kita dengan urat leher kita itu nggak ada jarak. Tetapi Allah lebih dekat. Apa buktinya? Kita nggak tahu roh kita seperti apa. Kita nggak tahu suara kita kayak mana. Siapa yang membuat suara kita kok ada A, B, C. Bukan kita yang menyimpan alat pengecap dalam lidah. Oh ini manis, ini asam, ini pedis. Bukan kita yang menyimpan. Siapa? Penciptanya, sang pemiliknya. Maka bagi umat Islam itu adalah hal yang luar biasa. Kalau ditanya, kamu menyembah sesuatu yang tidak ada. Itu pertanyaan orang tidak memiliki otak. Bagaimana mungkin kami menyembah sesuatu, kami menyembah hakikat yang tak ada, sementara kami ada. Sedangkan bukti adanya Tuhan adalah adanya kami. Kami adalah jejak adanya pencipta langit dan bumi. Seibarat hewan, meskipun kita tidak melihat wujud hewan tersebut, kalau kita melihat jejaknya, kita pasti tahu, oh di sini ada binatang. Ini buktinya ada jejaknya. Di sini pasti ada Tuhan. Ini buktinya, jejaknya. Siapa? Aku. Aku bukan ciptaan orang tuaku. Aku bukan ciptaan ayahku. Bukan ciptaan bangsa negara ini. Aku bukan ciptaan pemerintah. Aku bukan ciptaan dunia. Bukan. Aku ciptaan Dia sang pencipta langit dan bumi. Maka sekarang apa tugasku? Ketika saya sudah tahu diciptakan begitu sempurna, susunan kulitku, susunan urat, susunan saraf, susunan penglihatanku bisa melihat ini hitam, ini putih, ini coklat. Kemudian kupingku bisa mendengar ini huruf A, ini huruf B, dan seterusnya. Apa yang harus aku lakukan kepada Dia yang telah menciptakan aku dalam bentuk sempurna? Ibadah, menyembah. Bagaimana caranya aku beribadah? Siapa yang mengajarin aku? Harus ada wakilnya. Itulah yang disebut Nabi. Itu yang disebut Rasul. Maka Rasul, Nabi yang betul, dia menerima wahyu bukan karangan. Dia mendapatkan wahyu dari ilahi. Dia mendapatkan tata cara beribadah dari ilahi. Dia tidak buat-buat sendiri. Tapi semua yang dilakukan adalah prosesi beribadah. Nah, itu saudara. Jadi kalau kami ditanya, bagaimana konsep bertuhan di dalam Islam? Jelas. Tuhan bagi kami adalah hakikat pencipta langit dan bumi yang mutlak, hak absolut. Ada. Wujud. Tapi karena kemampuan kita yang terbatas ini tidak mampu menembus keberadaan wujud dari sang hakikat pencipta. Kenapa? Karena kita terbatas. Kita tidak bisa sampai kepada hal-hal yang tidak terbatas karena kita ini adalah makhluk yang terbatas. Demikian. La ilaha illallah. Saya sampai menangis, Bang. Saya sampai menangis mendengar abang menjelaskan itu. Besok saya akan masuk Muslim dengan satu keluarga saya. Allahu Akbar. Masya Allah. Kenapa? Ya memang dari Katolik atau dari Protestan abang ini, teman-teman? Saya dari Protestan, kalau dari orang tua, Bang. Oh gitu. Ya. Jadi Oke. apa yang dalam pemikiran saya selama ini, Bang, terjawab hari ini. Untuk meyakinkan saya 1000% yakin bahwasanya besok saya akan masuk Muslim. Kenapa? Karena yang abang uraikan tadi, Tuhan itu lebih dekat daripada urat leher kita sebagai makhluk manusia. Ya. Jadi gini, Bang, dalam pemikiran waras saya berpikir benar yang abang katakan. Nikmat Tuhan dalam diri saya itu saya bisa melihat, saya bisa bergerak, saya ada, alam ini ada, saya bisa berbicara,
dan bisa merasakan hal sakit dan hal enak, maka itu adalah karunia daripada Tuhan yang tidak pernah terhitung terbatas berapa kali saya menarik napas, maka itu nyata bahwasanya daripada nikmat Tuhan yang sebenar-benarnya yang menciptakan langit dan bumi ini. Maka besok Allahu Akbar. saya akan bersahadat dan menyatakan bahwasanya Muhammad adalah nabinya Allah atau kekasihnya Allah. Karena saya mempelajari kitab apa namanya? Kitab Tauhid. Saya baca di situ, Bang. Saya Allahu Akbar. Masya membaca Allah. bahwasanya tentang ketuhanan. Terjadi asal mula diri manusia itu tadi, saya tidak pungkiri ya Bang ya. Nggak tahu juga kitab Tauhid itu leluhur saya dapat dari mana, nggak tahu. Tapi saya membaca. Jadi bahwasanya manusia itu tercipta daripada nur. Nah, nur itu ternyata bahan penciptaan nur itu adalah nur Muhammad atau yang disebut Ahmad. Maka Allah berkata, kun jadilah alam dan seluruh isi-isinya itu terjadilah, bahwa termasuk kita, termasuk saya ini berarti bahwasanya terciptanya. Kalau Adam tercipta dari tanah, saya telusuri Bang, tanah itu berasal daripada air, air itu berasal daripada angin, angin itu berasal daripada api, api itu berasal daripada nur, nur itu berasal daripada nurnya Muhammad. Kalau Muhammad itu berasal daripada Allah, berarti nyata daripada Muhammad itu adalah memang kekasih Allah, atau yang disebut apa ya? Yang benar apa sih? Allah kah? Allah kah apa, Bang? Allah. Kalau di Muslim, Allah. Allah. Kalau memang benar daripada Muhammad itu adalah nur Allah, berarti nyata Muhammad itu adalah zat Allah. Kenapa saya berkata begitu? Sama berarti dengan diri saya. Nyambung bahwasanya. Berarti saya sendirilah sebenarnya yang kenyataan hidup. Kenyataan hidup adalah kenyataan hidup bahwasanya Allah bernampak kepada diri saya. Makanya saya menyatakan besok saya akan masuk Muslim. Terjawab dengan hari ini Bang Juma menjelaskan bahwasanya Tuhan itu tidak jauh. Tidak mungkin saya ciptaan Tuhan itu jauh daripada Tuhan. Kan tidak masuk logika saya. Pasti Tuhan itu mengetahui apa setiap perbuatan saya. Berarti kalau Tuhan menghidupi saya, mengadakan saya, maka Tuhan itu pula lah yang menjamin hidup dan akhirat saya. Saya berpikir melalui akal saya, mudah-mudahan besok pagi-pagi sekali saya akan sudah mengatakan 2 kalimat syahadat itu tadi. Saya akan masuk Muslim satu keluarga. Amin. Insya Allah, amin. Takbir, Allahu Akbar, Masya Allah. Saya boleh nanya sesuatu, Abang? Ya. Sejak kapan tertarik belajar Islam? Saya waktu umur 20 tahun, Bang. Jadi saya itu mempunyai pemikiran begini. Saya dulu sering melihat debat antara Muslim dan Kristen. Nah, terus saya renungi setiap perkataan orang Muslim dan penjelasan bagi pendeta ya. Loh kok nggak nyambung? Padahal begini, orang menanyakan satu pertanyaan, mereka melontarkan dengan berpuluh-puluh jawaban. Nah, kenapa tidak mereka akui aja umpama nih? Apakah Yesus Tuhan? Tapi mereka berbalik, bahasanya pendeta membalikan ini itu dengan mengurai yang tidak jelas. Kenapa tidak dijelaskan aja? Kalau memang sebenarnya Yesus ditanya, Yesus Tuhan, kenapa tidak bilang iya atau tidak? Kan itu aja. Terus mereka menguraikan dan saya kaji uraian mereka itu tidak masuk di akal saya. Mulai situ saya tidak pernah ke gereja. Mulai situ saya tidak pernah membuka kitab Injil. Kenapa? Karena bertolak dengan akal pikiran saya. Masa Tuhan bisa mati?
Masa Tuhan ada 2, ada 3? Allah Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Firman juga Tuhan. Ada 4 ini. Tuhan. Jadi yang mana saya mau imani? Kalau Tuhan itu satu, tiada sebanding dan tiada setara, maka hanya satu, tidak ada plus, tidak ada min. Benar nggak? Logika itu kan logika berpikir namanya. Kalau kita berpikir dengan jernih, begini, setiap orang yang beragama terkadang kayak saya, dimasukkanlah bahasanya ibarat gelas yang kosong itu tadi, dimasukkanlah air. Nah, sehingga kalau kita tidak mempunyai akal, maka kalau ada ilmu dari orang lain, dari agama yang lain, tidak akan masuk, Bang, ke gelas yang berisi air yang penuh tadi. Kenapa? Karena sudah berisi. Maka kalau mau kita mendengarkan kebenaran itu tadi, gunakanlah gelas itu tadi yang sekosong-kosongnya, maka baru kita bisa mencerna kebenaran itu tadi. Saya begitu. Saya mengkosongkan diri saya, tidak ada agama, tidak berpihak Islam, tidak berpihak Kristen, tapi saya berpikir. Kenapa? Karena saya berpikir itu karena Tuhan itu hanya satu, tidak mungkin menjadi 2. Itu saya kunci dulu dalam akal saya. Dalam pemikiran saya kunci dulu kalimat Tuhan itu satu, esa. Itu yang saya kunci. Nah, mulai tergugah hati saya itu setelah saya membaca kitab Quran, terus saya dapati di situ surah Al-Ikhlas. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Berarti kan kita bisa sudah menerka dengan akal ini. Berarti kalau Tuhan itu esa, tidak ada umpama dan seumpamanya, dan tidak beranak dan tidak diperanakan, berarti beliau bukan makhluk. Dialah yang maha tinggi, dialah yang maha kuasa, dialah yang mencipta langit dan bumi dan seisi-isinya termasuk kita. Itu pemikiran saya. Kalau orang berpikir dengan sehat, pasti dia begitu, Bang. Saya tanggalkan semua, saya tanggalkan semuanya, maka saya harus berdiri secara kosong, sekosong-kosongnya, baru hidayah itu bisa masuk. Tapi hari ini saya yakin saya akan mengajak keluarga saya mengikut keajaran yang benar. Allahu Akbar. Dengan cara apapun saya berikan mereka pemahaman yang sehat, yang bisa diterima oleh akalnya. Saya berterima kasih dengan Bang Juma sebesar-besarnya, karena hari ini Bang Juma telah meyakinkan saya dengan kalimat yang menggelegar, dengan ayat yang menggugah hati saya sampai nangis saya, Bang. Benar, demi Tuhan saya nangis saya. Ternyata kenapa yang saya tangisi itu, selama ini saya tersesat. Selama ini saya tersesat. Tersesat saya. Tapi saya yakin, Bang, saya yakinnya memang saya orang berdosa. Tapi Tuhan semesta alam itu lebih luas ampunannya. Saya yakini itu. Jadi saya mengucap 2 kalimat syahadat, dan saya akan masuk Muslim, saya akan belajar Quran, saya akan belajar mengaji, belajar dengan hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya Islam KTP. Demi Tuhan saya. Iya, luar biasa, Masya Allah. Kalau yang taping itu, kenapa enggak sekarang? Sekarang kalau Bang Juma mau, saya akan menyebut 2 kalimat syahadat hari ini. Iya. Ajarkan saya, Bang. Masya Allah. Cuman kalau di kita itu, abangku, karena kita yayasan ya, secara administrasi, kalau secara keislaman kan itu tidak penting sebenarnya. Dalam hal secara akidah, karena kan akidah itu milik kita, keyakinan itu milik kita. Cuman administrasi karena yayasan, maka dibutuhkan kemudian berupa KTP, tanda pengenal untuk
nanti dibuatkan sertifikat atau penghargaan sertifikat legalitas bahwa sahabat ini sudah betul-betul menjadi seorang muslim gitu. Nama saya Rudi, Bang. Jangan disebut di sini. Identitas berupa KTP bisa nggak dikirim ke kami? Habis itu kita syahadat. Tapi kalau untuk di daerah sini, daerah Kalimantan bisa kan, Bang? Bisa Kemana nanti. pengajuannya itu, Bang? Nanti nomor kontaknya Bunda Rahma atau Kandito nanti tinggal diambil, disebutkan di sini boleh. Habis itu nanti sahabat ini kirim KTP-nya, sudah selesai. Nanti melalui WA kami kirim sertifikatnya. Oke. Gitu. Terima kasih banyak, Bang Juma. Saudara Muslim, terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Sampai nangis, Bang saya. Ternyata inilah kebenaran yang selama ini saya cari. Iya. Iya, izin sedikit Abang Silakan. Ya, kalau memang sudah plong, tidak ada paksaan dan ingin menerima Islam, saya hanya bisa memberikan advice, Bang Akal Sehat, Ya. didahulukan dulu Abang Akal Sehat, baru nanti keluarganya. Supaya apa? Sementara akan ada pertanyaan dari keluarga, Abang sendiri masih belum gitu loh. Ya. Jadi kalau misalnya berkenan hari ini atau Abang turun dulu, kirim KTP-nya sama tanda tangan di atas kertas polos putih HVS, langsung kita ikrarkan di sini, Bang. Karena kami meyakini kekhawatiran itu yang tentang qadarullah, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita tidak tahu 5 menit yang akan datang atau 10 menit yang akan datang, tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah dan tidak ada kesempatan. Maka sia-sialah Abang yang sudah bulat imannya, sudah mulai ingin menerima Islam, itu akan menjadi hal yang kekecewaan, karena kita semuanya meyakini bahwa Allah Azza wa Jal tidak memberitahukan kapan kita itu akan dipanggil. Yang tadi disebutkan oleh Bunda Rahma, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau itu begitu, hanya misteri Allah. Daripada Silakan. saya menunda-nunda, sekarang juga saya turun langsung saya ke tempat Pak Ustadz yang terdekat, maka saya akan minta Islamkan dengan beliau. Sama aja kan? Iya, boleh. Nah. Boleh, Bang, boleh. Jadi hari ini saya turun, saya akan langsung masuk Muslim, saya akan datangi Pak Ustadznya. Boleh. Terima kasih. Masya Allah. Sama-sama, Abang. Oke. Baik. Saudara Muslim, saya turun dulu. Selamat siang ya. Terima kasih banyak. Siang. Terima kasih. Baik, Abangku, makasih. Istiqomah ya. Masya Allah. Ya, silakan teman-teman lagi yang lain kalau masih mau berdiskusi, mau bersyahadat, boleh. Bunda Rahma siap bimbing untuk bersyahadat. Ya, kita sapa dulu Burunda. Silakan Siap. Bunda Rahma disapa. Ken Simura, Kristen Muslim. Ya, dari Kristen. Nah, itu yang kita harapkan. Lanjut. Iya, Bang, silakan Bang, silakan. Ini ada tema, temanya ini menarik. Jangan percaya kepada Paulus. Apakah ada kemungkinan saudara-saudara Kristen ketika ada pertanyaan seperti itu ada jawaban dari saudara Kristen? Misalnya nih, kenapa kami umat Islam tidak mau percaya kepada Paulus? Karena kami melihat di dalam kitab yang digunakan oleh orang Kristen itu ada pertentangan yang sangat-sangat signifikan antara ajaran Tuhan yang datang kepada nabi-nabi dengan ajaran yang datang ke Kristen dari Paulus. Misalnya yang saya sampaikan tadi pagi, Bang,
Ya, saya katakan begini, bahwasanya pengakuan Paulus di dalam kitabnya dia, Lukas 2 nomor 16, itu dia menguraikan sebuah konsep bahwa tidak ada satupun manusia yang dibenarkan karena hukum Taurat. Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Paulus ini siapa? Kenapa dia menjadi penentang gitu loh? Kenapa dia menjadi penentang pencipta langit dan bumi yang datang kepada nabi-nabi yang terdahulu? Maka hal ini kami minta kepada saudara Kristen untuk memberikan pengajaran atau edukasi kepada kami terkait hal tersebut. Karena Paulus sendiri yang mengatakan itu, bahwa kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini Paulus yang membackingi dia ini siapa? Siapa yang di belakang dia kok sampai ngomongnya itu menentang pencipta langit dan bumi yang mewahyukan hukum Taurat ini kepada Nabi Musa? Mungkin saudara bisa menjelaskan kepada kami, silakan. Ya, dasar itu ada dasarnya. Coba Iya. di Yeremia 31 ayat 31. Gimana Bang? Gimana? Dasarnya. Lihat di Yeremia Apa itu? 30 tentang perjanjian yang baru yang dinyatakan kepada bangsa Israel. Karena kan di situ mereka ingkari. Berarti tidak ada kebenaran kan di situ yang didapatkan. Karena mereka mengingkari perjanjian itu. Jadi Paulus mengatakan apa yang tertulis itu. Nah, karena mereka mengingkari perjanjian itu, maka dibuatlah perjanjian yang baru, yaitu hukum kasih karunia. Saya rasa bukan begitu narasinya Bang. Paulus mengatakan begini, tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukan dikatakan tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum Taurat, tapi tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sedangkan Tuhannya membenarkan seluruh manusia yang menjalankan hukum Taurat. Kenapa jadi Paulus membolak-balikkan ajaran itu? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bukankah perintah Tuhannya justru mengatakan akan membenarkan orang yang melakukan hukum Taurat? Tapi Paulus mengatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Intinya gini, ketika Bani Israel menjalankan hukum Taurat, setaat apapun dia kepada hukum Taurat itu, kata Paulus, itu tidak akan dibenarkan. Dan ini yang membackingi Paulus melawan firman Tuhan itu siapa Bang kira-kira? Silakan. Di mana dalam hukum Taurat mengatakan ketika melakukan hukum Taurat Anda dibenarkan? Dalilnya banyak Bang. Coba kasih Banyak tahu sekali, Bang. Di mana itu coba? Contoh misalnya di dalam Imamat 18. Ketika di Imamat 18 itu jelas sekali di sana Tuhan mengatakan apa? Kamu akan hidup, kamu akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan apabila kamu melakukan peraturanku. Imamat 18 nomor 4 misalnya. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan. Nomor 29. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan di tengah-tengahnya. Justru kalau dia orang-orang Yahudi ini tidak menjalankan hukum Taurat, menurut Imamat 18, orang itu harus dilenyapkan. Artinya, ketika mereka ingin memperoleh hidup, maka mereka harus menjalankan hukum Tuhan. Tapi ternyata menjalankan hukum Tuhan menurut Paulus itu tidak dibenarkan. Mana yang betul Bang? Tuhan yang datang kepada Nabi Musa atau Kristus yang datang kepada Paulus sampung bisi itu? Silakan. Kalau hukum Taurat itu adalah untuk hidup hari itu, bukan
untuk sebuah kebenaran. Hanya kebenaran adalah Yesus. Hukum Taurat Gimana itu ceritanya? memimpin manusia kepada ketaatan kepada Allah. Tetapi hukum Taurat itu bukan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Aku Ini jalan dan backingan Anda kebenaran. siapa? Hukum Taurat Backingan itu- Anda siapa ini? Loh, Yesus sendiri berkata, akulah jalan dan kebenaran. Mana di Nah, hukum Yesus Taurat berkata, mengajarkan akulah hukum jalan. Taurat? Mana hukum Taurat berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Hukum Taurat hanya diberikan kepada manusia. Yesus mengatakan, Bang, di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit, alias neraka. Kok sekarang Yesus jadi berubah di tangan Anda? Yang mana yang harus kita dengarkan ini? Backingan Anda ini sebenarnya siapa? Yesus memberikan pengajaran kepada pengikutnya Bani Israel. Barang siapa yang meniadakan setitik meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina alias neraka. Backingan saudara siapa? Oke, sudah. Ya. Saya kasih ya, di dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Nah, hukum jangan Taurat. kamu Aku sangka. datang- Sebentar. Aku datang untuk menggenapinya. Menggenapi, menyempurnakan. Menggenapi bukan menyempurnakan, melakukan Lalu? hukum itu. Satu dulu. Iya, sebentar. melakukan. Sebentar. Menggenapi itu dia yang melakukannya. Dengar, dia Dia tidak melakukan. bilang meniadakan artinya menghapus. Ingat itu. Yang kedua, dia memberikan hukum yang Iya. baru. Dengar, kasihlah di dalam Matius 22 ayat itu 36. 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu sebentar. Dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan Hukum kitab para Taurat. nabi. Jadi yang Hukum disempurnakan itu di dalam hukum kasih. Siapa yang hukum Oke. kasih itu? Yesus. Oke. Baik, sekarang begini saudara. Kasihilah, hukum utama itu mengasihi Tuhan. Cara mengasihi Tuhan di hukum utama itu gimana? Menurut Dalil. Melakukan seluruh perintah Yesus. Hah? Di mana itu tertulis? Hah? Dia yang menggenapi hukum Taurat bagaimana? Di mana tertulis Yang tadi dengar. Jangan kamu dengar. menyangka. Saudara, dengarkan. Jangan karena backingan Anda itu makhluk halus sampai Anda seenaknya longor di sini. Saya minta hukum utama itu yaitu mengasihi Tuhan Bapa. Apa item-item mengasihi Tuhan Bapa? Kasih dalil. Silakan. Melakukan seluruh kehendakku, kata Yesus. Kehendak dia. Di mana? Kehendak siapa? Yesus. Di mana Firman dalilnya? kan dia Ayo, Loh, dia kan adalah firman. tunjukkan. Di mana dalilnya itu tertulis? Tunggu ya, tunggu saya Ya, kasih. silakan. Baik teman-teman, ini backingannya Paulus ternyata masuk ke Bapak ini ya. Kita lihat ya teman-teman. Siapa yang membackingi mereka ini? Ini lagi-lagi dia tuduh Yesus, dia mengatakan bahwa lakukan semua kehendakku. Ini sampai dia punya punya backingan keluar ini. Kita Ya, lihat ya. apa yang terjadi. Ya, kasih. Silakan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan Oke. barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan Oke. aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan perintah yang apa yang Yesus sampaikan, dia kan sang firman. Oke. Yesus adalah firman Bapa itu Di yang mana hidup. Yesus mengatakan, sabar, sesuai dengan apa yang saudara katakan tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa kasih kepada Elohim adalah melakukan segala kehendakku. Itu dengar pertama. Iya. Janganlah gelisah, percayalah juga kepadaku. Dengar, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku.
Ketika Iya. dia disuruh percaya, dia berkata barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang mengasihi aku. Berarti kita yang percaya Iya. kepada Yesus yang melakukan perintahnya. Ya tadi Nah, perintahnya di itu Matius 5 nomor 19 itu boleh nggak menghilangkan hukum Taurat setitik pun meskipun yang paling kecil. Menurut perintah Yesus. Tidak ada yang menghilangkan. Siapa yang menghilangkan? Tidak ada yang menghilangkan. Tadi Paulus dia katakan apa? Tidak ada Tidak satupun berlaku. manusia yang dibenarkan berlaku. karena melakukan, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mana perintah tidak Yesusnya yang berlaku. mengatakan? Mana Tidak perintah berlaku. Yesusnya mengatakan untuk meninggalkan hukum Taurat? Perintah Yesusnya mana? Yesus mengatakan apa? Di dalam hukum kasih sudah genap seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan tadi saya sampaikan hukum kasih itu. Berarti menurut saudara Yesus membatalkan hukum Taurat. Yesus tidak meniadakan. Yesus datang untuk Ini tidak ada seorang pun yang dibenarkan menggenapi, oleh dengar. karena melakukan hukum Taurat. Dengar, Menurut Yesus, sabar Yang menggenapi. saudara. Sebentar. Sabar. Menurut Yesus, apakah orang yang menjalankan hukum Taurat itu dibenarkan atau tidak dibenarkan? Hukum Taurat diberikan untuk menuntun manusia. Ya, saya ulang lagi, saya Kebenaran. tidak suruh Anda, Menuntun manusia, dengar. Saya Dengar. tidak suruh Anda kemudian untuk berkhotbah. Saya tanya, apakah Yesus mengajarkan bahwa orang yang menjalankan hukum Taurat itu adalah orang yang tidak dibenarkan? Dia tidak mengatakan seperti itu. Dia berkata, Tetapi kenapa "Akulah Paulus jalan." mengatakan? Loh, Berarti dia bertentangan berkata, dengan "Akulah Paulus. jalan." Dasar itu Paulus mengambil apa yang firman Tuhan katakan. Akulah jalan. Makanya kalau Di Yesus mana berjalan, hukum di Taurat bukan mana jalan, kan? Yesus di mana Yesus mengatakan bahwa orang yang melakukan hukum Taurat itu adalah orang yang tidak dibenarkan. Di mana Yesus mengatakan itu? Loh, dia tidak pernah sampaikan itu kan. Tetapi yang dia sampaikan, akulah jalan dan kebenaran. Hukum Taurat sudah takluk. Dia yang melakukan hukum Taurat itu. Jadi hukum Taurat itu, Yesus adalah hukum Taurat itu sendiri. Ngaco. Dia adalah sang firman. Kan? Kau Saudara, lakukan, kan? Yesus ditanya oleh orang yang sesamanya, bukan oleh Kristen. Seorang datang kepada Yesus, sabar. Datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kenapa Yesus memerintahkan orang ini justru untuk menjalankan hukum Taurat? Kenapa? Di ayat berapa? Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Kenapa Yesus ketika ditanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa jawab Yesus? "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Elohim." Kenapa lari ke Taurat Yesus? Mana turutnya perintah Elohim? Loh, perintah Elohim. Perintah Elohim itu di mana? Loh, Taurat ini itu firman yang jangan selalu dia membunuh, Loh, sebentar. jangan berzina, Firman. jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu terdapat di mana? Itu terdapat di mana? Hukum Taurat. Hukum Taurat berarti Yesus mengajarkan kalau engkau ingin hidup yang kekal, jalankan perintah Tuhan yang ada di mana? Hukum Taurat itu dia sempurnakan tidak? Di dalam hukum kasih. Dia sempurnakan. Saya ulang lagi. Yesus ketika ditanya, apabila engkau mau hidup yang kekal, maka turutilah segala perintah Elohim. Perintah Elohim tadi itu terkungkung di mana? Loh, itu perintah hukum kasih. Hukum kasih itu bukan berzina. Hukum kasih. Longor. Siapa backinganmu, saudara? Yesus ajarkan hukum Yesusnya apa? mengajarkan. Hukum kasih. Yesusnya Mana hukum Taurat di mengajarkan. situ? Mana Yesus ajarkan Jikalau hukum Taurat? engkau ingin Mana hidup hukum yang Taurat? kekal, turutilah segala perintah Elohim. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Sembah Yesus, ibadah minggu, makan babi, jangan bersunat, itukah? Jadilah Kristen, itukah? Bukan, saudara-saudara. Yesus mengatakan perintah yang mana? Yesus menjelaskan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihilah sesamamu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini perintah-perintah ini tertuang di mana?
Semua di dalam hukum kasih. Dengar ayatnya yang ke-21. Kata Yesus kepadanya. Jikalau engkau dengar. Engkau hendak Jikalau sempurna, dengar. engkau ingin sempurna, Kenapa jualah kalau segala dia- milikmu dengar, jawaban dia, dan sebentar. berikanlah kepada si miskin. Itu bicara masih Loh, berbicara makanya saya mengenai katakan hukum kepada Taurat. kau. Itu Kata dia, orang itu masih kepadanya. berbicara mengenai hukum Taurat. Hei, Semuanya itu masih berbicara dengar, mengenai dia hukum sudah Taurat. berkata begini, semuanya itu telah aku lakukan kan hukum Taurat itu kan. Sudah. Lalu Yesus berkata kepada dia, jikalau engkau hendak Setelah dia sempurna, melakukan pergilah setelah jualah dia melakukan harta segala milikmu. hukum Taurat, Nah, saudara, sekarang Anda Yesus tahu benarkan dia tidak. Yesus benarkan dia tidak. Yesus dibenarkan karena menjalankan Yesus hukum benarkan apa? dia di mana? Coba kau baca selanjutnya. Apakah Yesus benarkan dia? Dia Ketika dia melakukan dibenarkan. hukum Taurat. Jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, sempurna dari menjalankan hukum apa tadi? Hukum apa? Sempurna dari seluruh hukum yang Yesus ajarkan. Iya, saya Hukum tanya, Taurat dan hukum hendak kasih. sempurna dari itu hukum mana? Kasih. Hukum kasih yang tadi sudah dibilang, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Iya, Dan kasihlah mengasihi Elohim itu mentaati perintah Elohim. Kan Yesus mengatakan, Iya. turutilah segala perintah Elohim. Oke. Betul? Sekarang Ah, saya tanya, segala apakah perintah hukum Taurat Elohim, itu, dengar. 10 segala hukum Taurat itu perintah membenarkan Elohim dia tidak? itu, Saya tanya segala di mana? perintah Elohim, Nah, segala di mana? perintah Elohim itu tertuang di mana? Hukum Taurat. Taurat. Nah, sekarang saya tanya, ketika Berarti Yesus sabar mengajarkan dulu, kepada dia, sabar dulu, sabar sebentar, dulu. nanti saya tanya Berarti kau. sabar, Dia gantian, berkata gantian, bahwa semua itu dia sudah lakukan kan? Sudah Gantian, lakukan. Apakah gantian. Yesus benarkan dia? Gantian. Jadi ketika Yesus mengatakan turutilah segala perintah Elohim, Anda menyambut. Ternyata perintah Elohim itu di Taurat. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal harus menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Paulus mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Lah Yesus tadi mengajarkan supaya orang itu mendapatkan hidup yang kekal, dia harus menuruti perintah Elohim yang tertulis di mana? Di mana? Seluruh firman mana? Allah. Di mana? Di situ Yesus tidak bilang hukum Taurat. Di mana? Tidak ada. Di mana? Sebentar, saya jawab. Ayat 20, kata orang muda itu sebentar. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kulakukan. Hukum Taurat kan 10 ya. Ah, oke. Ya. Apalagi yang masih kurang? Berarti kata Yesus. Yesus ayat 21 Berarti kata Yesus berkata begini, Yesus. jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dengar, Yesus suruh ikutlah Yesus. Tetapi orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta untuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jikalau demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi kamu hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Jualah dan ikutlah aku. Yang diperintah terakhir, ikutlah aku. Kamu sudah melakukan 10 hukum Taurat, tetapi tidak sempurna kan? Berarti hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Selain mengikuti Yesus, selesai kau. Oke, baik. Oke. Jadi ketika ditanya oleh orang tadi, syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, apa yang harus dijalankan? Seluruh hukum Allah dan ikut Yesus. Tunggu sama Hukum dulu. Allah dan ikut Yesus. Iya. Ya. Jujur dong. Ketika Loh, orang ini berdasarkan ayat. Saya tidak berdasarkan dalil saya sendiri. ketika orang ini dia berkata begini, aku sudah melakukan semua. Yesus bilang, pergi jual hartamu dan ikutlah aku. Dia tidak mau. Berarti orang ini menjalankan apa? Apa tuh? Hukum apa yang dijalankan orang tadi? Loh, hukum yang dijalankan kan 10 hukum Taurat. Menurut dia ini orang-orang Israel. Oke. Tetapi terakhir Yesus katakan begini. Oke. Ingat, poin terakhir, berarti menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat mutlak pertama menjalankan hukum Tuhan, yaitu Taurat, betul? Setuju. Nah, terus kenapa Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Ingat Yesus bilang ikutlah aku.
Enggak, bukan itu dulu. Yesus Aku di poin terakhir, tapi dia tidak bisa. Lihat, 10 dia sudah lakukan. Dia bilang kurang apa lagi? Yesus bilang jual hartamu sekarang, dan ikutlah. Berarti sekarang untuk mengikuti pertanyaan Yesus, saya, menjadi muridnya saudara, itu adalah perintah bagi semua pertanyaan orang percaya. saya, pertanyaan Oke. saya, ketika Yesus ditanya, apa syaratnya memperoleh hidup yang kekal? Yesus memberikan syarat apa yang pertama? Yesus yang Turuti bertanya perintah. kepada dia. Yesus yang Turuti bertanya orang muda kaya, kata orang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan apa yang harus kuperbuat?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya?" Hanya kata Yesus baik, tetapi jikalau engkau mau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, Perintah jika Allah. engkau ingin memperoleh hidup, turutilah segala perintah. Perintah yang mana? Di mana tertulis perintah itu? Oke, termasuk hukum Di Taurat. mana? Semua hukum Taurat dan Taurat. perintah. Ikutlah Oke, Yesus. berarti menurut Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal syaratnya menjalankan perintah Taurat. Oke, Itu syaratnya. ikut Yesus. Itu syarat. Itu syaratnya, tunggu dulu. Itu syarat pertama dulu. Syarat Ya, syarat pertama. pertama sudah dipenuhi kan orang itu. Oke. Di ayat 20. Tapi kenapa Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat? Ternyata tidak. Lelaki yang kaya ini pun tidak bisa. Sudah 10. Gimana maksudnya? Gimana maksudnya? Orang muda itu Kata kepadanya. Yesus, Dengar, kata semuanya Yesus untuk itu telah kuturuti. Nah, dia sudah turuti. Apalagi Nah, lolos. masih kurang. Lolos berarti Belum. tinggal satu. Tinggal Apalagi satu. masih- Oke, tinggal satu. Dengar. Tinggal satu. Datang Berarti jual lolos dia hartamu kan? dan Tinggal ikutlah satu. aku. Ikutlah Ya, aku itu- paling penting. Ikutlah aku. Ikut siapa? Ikut Yesus. Iya, tahu. Yang terakhir, Tahu, itu poinnya, tahu. Pak. Ikut Yesus ini, ikut Yesus menjalankan Taurat atau tidak menjalankan Taurat? Ku ikut Yesus untuk masuk kepada hidup yang kekal. Percaya kepada Tadi Yesus. syarat hidup kekal apa? Pertama, Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hidup Tidak kekal ada itu. seorang pun yang bisa mendapat hidup kekal tanpa percaya dia adalah Juru Selamat dan Tuhan. Itu persyaratan. Astagfirullahaladzim, Dia berkata, ya Allah ya ikutlah Karim. aku. Mau ikut kemana? Ikutlah firman-Nya. Maka dia barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dia yang percaya kepadaku, dia yang mengasihi aku. Yang pertama, syarat memperoleh hidup yang kekal. Apa yang pertama menurut Yesus? Lakukan Mentaati. perintah Allah. Dengar. Oke, Lakukan nah semua perintah sekarang perintah Allah ini syarat pertama kan? Kalau syarat pertama tidak dilolosin, bisa nggak lolos syarat kedua? Semua tidak bisa satu, karena kalau Tidak tidak bisa satu sama bisa. dengan Anda Tidak tidak bisa. melakukan seluruh perintah Tidak Allah. bisa, tidak bisa, bisa. Pak. Tidak bisa. Syarat pertama, gini, dengarkan saudara Indra, dengar. Syarat pertama menjalankan Taurat. Syarat kedua menjual harta, berinfak, bersedekah. Syarat ketiga ikut Yesus. Betul? Ya. Oke. Bisa nggak kita lolos, orang-orang lolos di syarat kedua kalau syarat pertama tidak dilolosin? Semua harus sempurna. Syarat pertama harus tidak sempurna. lolos, syarat Oke. terakhir tidak lolos. Tidak boleh ada Oke, satu nah yang sekarang tidak boleh. sekarang bagaimana Kristen bisa lolos syarat pertama? Sedangkan Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Betul. Nah, berarti lolos, tidak lolos. Berarti Kristen tidak lolos. Ini tidak dibenarkan. Coba. Orang Berarti ini kan Kristen tidak tidak bisa. lolos. Berarti Kristen tidak lolos di syarat pertama. Dari mana? Iya. Paulus sendiri mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Nah, sekarang bagaimana mungkin Anda bisa lolos syarat kedua, syarat ketiga kalau Anda tidak lolos syarat pertama? Bagaimana Anda mau lolos syarat pertama, sedangkan Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 21, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Bagaimana itu? Loh, dengar. Bagaimana Anda ingin memenuhi syarat pertama kalau dari syarat itu aja Paulus sudah bombardir? Dikatakan begini, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Di data Galatia 5 nomor 4, Paulus mengatakan bahwasanya
engkau akan lepas dari kasih karunia jika engkau mengharapkan kebenaran dari Kristus. Maka malah dia mengatakan begini, jikalau kamu berusaha untuk menjalankan hukum Taurat, kamu lepas dari Kristus. Syarat pertama kalian tidak bisa. Syarat pertama untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, menjalankan hukum Taurat. Jadi ente baru siap-siap nih, ganti baju, habis mandi ganti baju, pakai sepatu, habis itu berdiri mau menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Baru juga kamu mau menjalankan, apa kata Paulus? Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia jika engkau menjalankan hukum Taurat. Jadi syarat pertama aja nggak lolos, gimana mau syarat kedua? Sementara syarat pertama aja nggak boleh. Ayo. Saya jawab ya. Dengar. Iya, silakan. Silakan. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 23 dikatakan begini. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berarti siapa yang dibenarkan? Ada tidak? Tidak ada. Berarti semua orang gagal melaksanakan hukum Taurat. Ya gagal berarti nggak lolos syarat pertama. Berarti nggak lolos syarat pertama. Tidak lolos syarat pertama berarti. Tidak lolos. Syarat pertama. Syarat pertama kalau tidak lolos syarat pertama bisa nggak loncat ke syarat kedua? Justru karena itu kasih Allah. Nah, Anda berkata hukum kasih karunia. Masalah generasi. Masalah itu. Nah, jadi kita orang Kristen itu boleh tidak orang saya dosanya dihapus sebentar. Boleh Kalau tidak orang sudah dihapuskan, dia bisa berjalan dalam kebenaran. Nah, sekarang saya bertanya kepada Anda. Anda bisa berjalan dalam kebenaran sementara dosa menguasai Anda. Dari mana? Saya tanya. Iya. Dari mana Pertanyaan Anda bisa saya berjalan jelas. dalam kebenaran kalau dosa itu masih ada di dalam diri Anda? Saya tanya. Boleh tidak orang Anda ajaran bicara Anda sendiri nih. Ada nggak pengganti di bawah? Kalau ada tendang aja ini. Langor. Nah, bagaimana? Saya tanya. Nah, Anda ini kan berdosa. Nah, Anda punya dosa di ada nggak oteng lain? Kalau ada oteng lain ini dilempar aja ke neraka. Ngapain dipertahankan manusia congor? Model nggak ada malunya. Jadi teman-teman sekalian, yang penting pesannya udah nyampe ya. Bahwa Kristen ini tidak akan pernah sampai kepada keselamatan. Tidak akan pernah sampai menurut Yesus. Kenapa? Syarat pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga mau menjalankan hukum Taurat itu satu, milik kepunyaan orang Yahudi. Kristen bukan milik orang Yahudi. Taurat itu bukan punya dia. Yang kedua, kalaupun dipaksakan mereka nyolong kitabnya orang Yahudi, Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Baru juga mau memenuhi syarat pertama, yaitu menjalankan Taurat, sudah dicegal oleh Paulus. Jadinya nggak bisa. Syarat pertama gagal. Bagaimana mungkin loncat ke syarat kedua? Bisa, nggak mungkin. Bagaimana orang bisa mendaftar di kampus mau kuliah menjadi mahasiswa kalau dia syarat pertama ijazah SMA nggak ada? Kecuali dia penguasa bisa bayar sana sini untuk ijazah palsu untuk menjadi penguasa, bisa jadi. Tapi ini bukan berbicara seperti itu. Bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus, sementara syarat menjadi pengikut Yesus, wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus, yang pertama, harus mengikuti segala perintah Elohim. Yang kedua, menjual seluruh harta memberikan kepada si miskin. Sebab kalau tidak, maka lebih mudah onta masuk ke dalam lubang hidungnya Pak Bom-Bom daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Itu dalil. Nah sekarang syarat ketiga. Kalau sudah lolos yang pertama, yang kedua, baru bisa jadi pengikut. Kristen untuk menjadi orang yang lolos dari syarat pertama aja nggak bisa. Makanya saya bertanya, siapa backingan daripada Paulus ini? Kok sakti kali itu loh. Sakti kali dia. Bisa meloloskan orang menjadi pejabat tanpa ada ijazah. Siapa Paulus ini?
mengiming-imingi jabatan tinggi, tapi orang tersebut tidak ada ijazahnya. Bagaimana ceritanya? Orang semua ditipu, orang semua disesatkan karena dia. Karena syaratnya ketika ditanya oleh muridnya, oleh orang yang kaya yang datang kepadanya, "Guru, bagaimana caranya saya bisa memperoleh hidup yang kekal?" Yesus mengatakan, syarat pertama, engkau harus menuruti segala perintah Elohim. Perintah Elohim yang mana? Keluaran 20. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibumu, kasihi manusia seperti dirimu sendiri mengasihi dirimu. Lah, apakah Kristen bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena jangankan untuk menjalankan itu, yang ada malah dihapuskan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Kenapa bisa? Karena hukum Taurat itu setelah berlaku lagi. Jadi bagaimana mungkin seorang Kristen bisa menjadi pengikut Yesus? Syarat pertama tidak bisa dilalui. Bagaimana mungkin seorang bisa menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah asli? Wajib. Jadi kalau ada tuduhan bahwa ada presiden menggunakan ijazah palsu, ya saya rasa itu harus diselidiki. Jangan-jangan itu hoax, tuduhan itu fitnah. Karena tidak mungkin kurasa seorang pemimpin negara menggunakan ijazah palsu, nggak mungkin. Tapi kalau yang ini ngaku-ngaku pengikut, haha bela, ini udah terbukti ini pengikut palsu. Kenapa? Karena keciduk mereka memang betul-betul tidak bisa lolos, tidak mendapatkan ijazah, karena mereka bukan penganut Taurat. Mereka pemakan babi cahayu, mereka orang-orang tidak bersunat cahayu, mereka penyembah-penyembah roh. Orang Taurat itu ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Dia penyembah ibadah hari Minggu. Sudah gitu yang dijembak anak orang katanya. Nggak lolos. Bagaimana mungkin mau jadi presiden? Oh, tamat SMA aja kagak bisa. Kenapa nggak bisa tamat SMA? Karena dilarang. Apa kata Paulus? Ya baca di dalam Galatia 5 nomor 4 tadi. Galatia 2 nomor 22 tadi. 21 tadi. Baca Galatia 2 nomor 16 tadi. Kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka kau akan keluar dari kasih karunia. Berarti ketika Yesus mengatakan hidup kekal kamu boleh peroleh kalau kamu menjalankan hukum Taurat, Paulus mengatakan, ada-ada aja Yesus ini. Gak ada kebenaran. Jangan kau harapkan kebenaran dari hukum Taurat. Gak ada. Kamu malah keluar dari kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Sama seperti iblis yang datang kepada Adam di Gan Eden. Justru kalau kau tidak makan, kau tidak akan hidup kekal. Makan. Kata Paulus, nah, kau tidak akan mendapatkan kasih karunia kalau kau menjalankan hukum Taurat. Jangan. Kau dilarang makan ini? Iya. Oh, jangan kau dengar itu. Saya dilarang makan babi, Lus. Jangan kau dengarkan itu. Saya dilarang begini, Lus. Jangan kau dengarkan. Kau tidak akan kemudian mendapatkan kasih karunia. Kau keluar dari kasih karunia kalau kau mendengarkan larangan-larangan itu. Tipikal Paulus dengan yang ada di dalam Taman Eden itu bedanya apa? Bedanya apa? Maka ini pertanyaan serius. Siapa backingan Paulus ini? Kok dia bisa memberikan ijazah palsu kepada orang sehingga mereka mengaku-ngaku sebagai anak Tuhan? Siapa yang membackingi Paulus ini sehingga dia membagi-bagikan kemudian ijazah palsu kepada orang-orang yang bukan Bani Israel, ngaku-ngaku sebagai Bani Israel rohani? Siapa bikinan Paulus ini sampai dia kemudian mampu menjanjikan keselamatan kepada orang-orang palsu, pengikut-pengikut palsu? Sedangkan menurut Yesus, untuk memperoleh hidup yang kekal, untuk menjadi penghuni surga, kata Yesus, wajib hukumnya mendapatkan ijazah lulus menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama. Pertanyaan saya, siapa backingan Paulus sehingga dia menggunakan jalan kompas lewat jendela menuju surga berdasarkan kemudian dalil-dalil yang tidak berdasar kepada pengajaran Yesus itu sendiri? Silakan. Ada juga yang sibuk menelpon. Siapa ini? Ya, halo semuanya yang Kristen-Kristen, tolong dijawab, siapa backingan Paulus? Allah, Tuhan Yesus.
Hah? Apa? Apa? Yang bener aja kasih datanya. Aduh, Dito. Ada ilmu. Udah lah King, kau jawab saja pakai dalil. Cuman gitu doang, ngapain kau naik? Ya pertanyaanmu gitu doang, ya itu jawabannya. Siapa backingan Paulus? Pertanyaanmu agak keras dikit lah. Hukum Taurat mana yang disediakan gitu, kayak siarka tadi Sama, ngomong. kalau tidak Itu kan tadi, keras, kalau nggak sudah dibawa saya jawab. dibawa dulu kau, nggak ada ilmu kau. Sana, ayo Jackson, nggak usah tapik-tapik kalau di atas Jackson. Apa pertanyaannya ini Bang Dito, Kang Dito? Makanya kau dengar, kau simak tadi, Bang Zuma tadi bertanya, siapa backingan Paulus? Ini backingan untuk kemana sih Paulus ini rupanya? Kau pun sudah di atas, di bawah nyimak, masih pula kau tanya lagi pertanyaannya. Macam mana sih kalian ini? Niat diskusi kah? Enggak, aku baru masuk room ini, jadi nggak tahu aku tadi pembahasannya diskusinya tentang apa. Oke, mungkin Gurunda Silakan mau Gurunda. Iya, siapa backingan Paulus sampai syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu dibatalkan, dibantah sama dia? Itu loh pertanyaan saya. Kan yang dikatakan si Paulus itu kan untuk mengikuti hukum Taurat itu tidak ada satupun yang dibenarkan, kan itu klaiman Paulus. Artinya sia-sia mengikuti hukum Taurat itu sia-sia kalau tidak mengikuti Yesus. Maksud Paulus kan itu di sana, bukan masalah. Kok bagaimana ceritanya? Sedangkan saudara Kristen yang mengaku pengikut Paulus, pengikut Yesus tidak ada menjalankan hukum Taurat. Sedangkan Yesus ketika ditanya oleh orang yang sesama dengan dirinya, syarat memperoleh hidup kekal itu apa? Yesusnya mengajarkan syarat Ikuti memperoleh perintah hidup Allah. yang... Nah, ikuti perintah Allah, itu syarat pertama. Apa perintah Allah itu? Tertulis di mana? Tapi kalau cuma mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti Yesus itu belum memperoleh hidup kekal. Iya, itu sesi yang ketiga. Yang pertama, melakukan segala hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Syarat pertama. Nah, tapi Paulus melarang Kristen untuk melakukan hukum Taurat. Bagaimana mau loncat ke syarat kedua? Di mana Paulus mengatakan dia melarang melakukan hukum Taurat? Aku menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Bagaimana orang Kristen mau menjalankan hukum Taurat? Sementara kalau dia menjalankan hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu ingin menjalankan syarat pertama, yaitu menjalankan hukum Taurat, kata Paulus, kamu lepas dari Kristus dan kasih karunia akan keluar, dan kamu akan keluar dari kasih karunia. Jadi bagaimana mungkin mau memenuhi syarat tadi? Sementara kalau memenuhi syarat pertama, orang Kristen akan keluar dari kasih karunia. Itu tertulis di mana itu, Bang Juma? Galatia 5 nomor 4. Karena Kristen ini pelanggar-pelanggar hukum Taurat kan? Karena memang mereka loncat pagar, ngaku pengikut Yesus. Nah, Kamu baca. mengharapkan kebenaran. Ya, kamu hidup di luar kasih karunia. Lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Oh iya, iya maksud Paulus kan di sini. Kesia-siaan mengikuti hukum Taurat itu kalau tidak mengikuti Kristus. Ya salah, Sia-sia. Bung. Salah. Untuk mendapatkan hidup yang kekal,
orang harus menjalankan hukum Taurat. Itu kata Yesus. Matius 19 nomor 16, ketika dia ditanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal?" Kata Yesus, "Lakukan segala perintah Tuhan." Mana perintah Tuhannya? Yang hukum Taurat. Hukum Taurat ya. Terus? Nah, Benar. bagaimana mungkin Kristen mau menjalankan hukum Taurat sebagai syarat pertama? Sedangkan Paulus mengatakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Dengan kata lain, jangan kamu lakukan hukum Taurat. Karena kalau kamu lakukan, kamu akan lepas dari Kristus. Artinya, apa? Paulus mengajarkan apa? Paulus mengajarkan langsung aja mengaku-ngaku pengikut Kristus. Nggak usah kau jalankan hukum Taurat itu, nggak usah. Pokoknya mulutmu mengatakan aku pengikut Yesus, dah selesai. Sayangnya Yesus tidak begitu. Yesus mensyaratkan untuk memperoleh hidup yang kekal wajib menjalankan hukum Taurat. Paulus mengajarkan kalau kau menjalankan hukum Taurat, kamu lepas dari kasih karunia. Kristen hidup di persimpangan. Mau mengikuti Yesus, dihantam sama Paulus. Mau mengikuti Paulus, dihantam oleh Yesus. Maka berada di persimpangan. Ketika mereka tetap dalam persimpangan, bertemu dengan Yesus nanti, apa kata Yesus? "Enyahlah daripada aku, engkau semua adalah pembuat kejahatan." Gimana dong? Itu fakta. Itu real. Itu dalil. Itu dalil. Anda ingin mendapatkan hidup yang kekal, syarat pertama harus menuruti segala firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu? Di dalam hukum Taurat. Baru juga Anda berkemas, baru Anda siap-siap mau menjalankan hukum Taurat, Paulus sudah menghadang. Berhenti. Mau kemana lo? Mau ke sinagoge. Ngapain? Menyembah, menjalankan segala kamu akan lepas dari Kristus kalau kamu mengharapkan kebenaran dari sono. Jangan. Yesus Kristus lepas dari kamu. Kasih karunia akan lepas dari kamu kalau kau lanjutkan. Kamu mau hidup dalam Yesus Kristus atau kamu mau menjalankan hukum Taurat? Pilihan yang berat. Mau menjalankan hukum Taurat untuk milik Yahudi. Kalau dijalankan berarti nyamar-nyamar Yahudi. Tidak dijalankan tidak bisa mendapatkan surga. Gimana ceritanya? Maka Kristen hidup di persimpangan. Kenapa? Karena Kristen bukan Yahudi, Kristen bukan pengikut Yesus. Satu-satunya jalan keselamatan hanya dinul Islam untuk Kristen. Mau kemana? Mau menjalankan Taurat? Taurat bukan untuk Kristen. Mau menjadi pengikut Yesus? Syarat menjadi pengikut Yesus harus menjalankan Taurat. Jadi dua-duanya nggak bisa. Masuk ke hukum Taurat nggak bisa, menjadi pengikut Yesus nggak bisa. Maka satu-satunya jalan adalah dinul Islam. Makanya dikatakan Nabi Muhammad itu adalah roh penolong, penghibur. Yang tadinya tidak punya jalan, yang tadinya tidak punya kemudian pemimpin, tiba-tiba muncul pemimpin dunia, baginda Rasul Muhammad SAW. Anda mau kemana? Ke Yesus nggak bisa. Bagaimana Anda mau ke Yesus sementara syarat pertama nggak lolos? Kecuali Anda ingin menjadi pengikut Kristus palsu, Kristusnya Paulus. Boleh. Kalau Kristusnya Paulus Anda mau ikuti, silakan. Itu boleh, bebas kalau itu. Segala-galanya boleh Anda lakukan kalau Kristusnya Paulus. Silakan, saudara, silakan. Jikalau kamu hendak sempurna, maka juallah hartamu. Aku. Lebih mudah orang kaya masuk, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Betapa sulitnya untuk menjadi pengikut Yesus itu. Datang kalian, bukannya Bani Israel, bukan Bani Yakub, tidak menjalankan Taurat. Tiba-tiba bermimpi menjadi pengikut Kristus Yesus. Apa? Yesus Kristus. Cek ke perkara cekak.
cek, ternyata kalian pengikut Kristus padang gurun. Jadi kalian itu saudara bukan pengikut Yesus anak Maria. Sulit untuk jadi pengikutnya Yesus anak Maria, sulit. Kecuali Anda nyamar-nyamar. Nah, kebetulan ketika Anda menyamar, maka muncul pasang badan Kristus palsu. Itulah yang ente ikutin. Makanya Paulus menghancurkan semua ajaran Tuhan. Kamu lepas dari Kristus jika kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Jadi gimana? Paulus ikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus merek Paulus dong. Karena kalau Kristus merek Elohim, syaratnya untuk menjadi pengikutnya, 1, kudu wajib Bani Israel. 2, kudu wajib menjalankan hukum Taurat. Baru bisa lolos menjadi pengikut Yesus anak Elohim. Kalau pengikut Kristus Paulus, ya silakan aja makan babi bebas, ibadahnya hari Minggu bebas, mau apapun bebas. Karena Kristus ini bukan Kristus anak Maria, ini Kristus lain. Sampai di sini Pak Bom paham? Loh kok nangis? Silakan, paham nggak? Jangan nangis dong. Nggak nangis bang, siapa yang nangis? Cuman aku kok jadi bingung, aku kok nggak sesuai yang dikeluarkan Bang Jul dengan yang tertulis. Kok nggak sesuai, saudaraku, saudara? Kata Yesus. Kayak berlawanan arah gitu. Berlawanan dengan ajaran Kristen, betul, betul. Pasti. Karena hal ini belum ada apologet Islam yang membongkar. Baru Bang Suma dan teman-temannya. Apologet Islam kawakan yang sudah senior-senior itu nggak pernah membuka ini. Ini Bang Suma aja dengan adik-adik Bang Suma yang membongkar ini. Coba, syarat untuk menjadi pengikut Yesus kudu wajib miskin. Gak boleh kaya. Kenapa? Anda baca dalilnya. Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Coba Anda pikirkan itu. Kristen Anda tengok ke barat, ke timur, utara, selatan. Bukan berarti orang kaya tidak bisa, kan itu maksudnya. Bukan berarti orang Dalilnya kaya saudara, tidak bisa. dalilnya saudara, Yesus mempersyaratkan, kata orang muda yang kaya ini, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau kamu hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku. Ini Kristen bisa lakukan nggak? Bisa nggak Kristen lakukan? Bisa nggak? Ya, Tidak bisa. Buktinya kan memang susah memang mengikuti Yesus itu. Iya, makanya yang kalian ikuti itu Yesus padang gurun, bukan Yesus anak Maria, sang penginjil, bukan. Karena untuk menjadi pengikut sang penginjil sudah tidak bisa zaman hari ini. Tidak ada di zaman modern ini manusia mau hidup miskin, gak ada. Makanya Nabi Isa atau Yesus Kristus anak Maria spesial hanya untuk kaumnya saja abad pertama. Karena sesuai dengan zaman itu. Zaman setelahnya, zamannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalaupun ente bertahan bahwa ente adalah pengikut Kristus, berjuta persen Kristus yang Anda ikuti itu Kristus palsu, bukan Kristus anak Maria. Materi ini pernah membuat seorang lulusan teologi S2 melempar asbak dan saya hampir dibongkarkan meja, didorong meja gara-gara dia ngamuk. Saya jelaskan ini. Sambil menangis, dia gemeteran. Saya sudah mau izin pulang, ya sudah nona saya izin kalau gitu. Enggak, jangan pulang dulu. Kamu harus bertanggung jawab. Selesaikan ucapanmu tadi. Loh, kok kurang apa lagi penjelasan saya? Data saya sudah sajikan. Anda sudah membacanya, Anda punya title, Anda S2 teologi, kurang apa lagi? Anda pintar, Anda cerdas. Narasi yang saya bangun, narasi yang tertuang secara tertulis di dalam Bible, kurang apa lagi? Habis itu dia pukul meja, membentak saya. Jangan pulang, gue bilang. Jangan pulang. Loh, ini sudah jam berapa, Nona? Saya juga ada anak, ada istri. Enggak, selesaikan ini dulu.
Akhirnya kami dialog sampai jam berapa? Jam 12 malam. Nanti mallnya tutup, nanti satpamnya ngusir kami, baru kami pulang. Karena materi ini. Gemetaran, keringat dingin, marah. Dia ingin jambak rambutku. Sampai ingin berapa kali dia layangkan tangannya untuk nampar aku. Tapi aku bilang, susah. Ini materi, mungkin mana? Islam datang untuk menyelamatkan Anda. Kalau Anda menolak, silakan. Neraka luas. Tinggal Anda pilih, Anda mau di kaplingan mana. Tapi ini kebenaran. Al-Quran datang menyelamatkan Anda. Al-Quran datang mengatakan, Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Nabiku Nabi Muhammad datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab kalian itu. Ya silakan Anda pikirkan. Yesus yang berkata, katanya konon ucapan Yesus yang harus dipercayai. Lalu kurang apa lagi? Saya nggak minta Anda percaya Quran. Saya nggak minta Anda percaya hadits. Saya minta Anda percaya apa yang Anda imani sebagai firman Tuhan dan sabda Yesus. Kata Yesusnya jelas kan? Jikalau kamu hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, ikutilah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab dia memiliki banyak harta. Yesus berkata kemudian kepada murid-muridnya sepeninggal orang kaya ini, anak muda kaya ini. Aku, Yesus, gurumu berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata, ini Yesus ulang-ulang, diulang saking pentingnya ucapan itu. Sekali lagi aku tanamkan, aku tancapkan kepadamu, aku katakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa Yudas jatuh cinta kepada 30 keping uang perak? Karena mereka murid-murid Yesus orang-orang miskin. Tak ada orang kaya. Mereka miskin, miskin dan miskin. Kenapa? Dia mengikuti teladan gurunya. Tidak ada orang kaya. Sedangkan sekarang pendeta-pendeta, mobilnya mobil mewah-mewah, hartanya berlimpah, rumah-rumahnya rumah mewah semuanya. Ini yang mau masuk surga. Ini pendeta pastor yang kayak gini yang mau masuk surga. Jemaat-jemaatnya yang berbisnis, makan babi, makan asu, tidak bersunat, ibadahnya minggu yang banyak kepada Kristus, itu yang mau masuk surga? Tidak bisa. Syarat masuk surga menurut Yesus jelas terpampang di dalam kitab saudara. Bukan di hadits, bukan di Al-Quran, bukan di Taurat, tapi di kitab saudara. Sekarang, tanya diri Anda. Apakah Anda pengikut Kristus yang asli atau pengikut Kristus yang benar? Karena untuk memperoleh data secara detail, identitas, gelar sebagai pengikut Yesus yang benar, syaratnya ada dan tidak mudah. Yang pertama, Anda harus masuk ke dalam rahim salah satu wanita Yahudi. Untuk supaya Anda mendapatkan gen dari Yakub. Karena Yesus diutus hanya untuk kepada Bani Yakub. Yang kedua, Anda harus telaten menjalankan hukum Taurat. Sebab syarat untuk memperoleh hidup yang kekal harus menjalankan hukum Taurat. Yang ketiga, Anda harus menjual harta Anda seluruhnya. Yang keempat, Anda harus pindah kemudian di pemukiman Yahudi. Karena Anda harus mengikuti Yesus, bukan menjadi seorang Kristen. Yesus ketika diikuti akan menghantarkan kita kepada Yudaism, rumah ibadahnya Yahudi, bukan ke rumah ibadahnya orang Romawi. Dan yang kelima, Anda harus melepaskan Kristen Paulus. Anda harus keluar dari agama Kristen. Berat, memang berat. Makanya Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, muridku, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Maka banyak orang inilah yang loncat jendela, loncat pagar, ijazah palsu, ngaku lulusan sarjana, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi seorang pemimpin, menjadi ahli waris negara, menjadi seorang negarawan, tapi rupa-rupanya dia menggunakan ijazah palsu. Anda mengaku sebagai murid Yesus, lulus,
Sebagai anak-anak Tuhan, bukan lagi hamba. Galatia 3, Galatia 2, Galatia 3 nomor 26. Sekarang kalian bukan lagi hamba, kalian adalah anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Dari mana titel itu kalian dapatkan? Sedangkan kalian untuk lulus saja mendaftar sebagai mahasiswa tidak bisa. Syarat untuk menjadi pengikut guru besar Yesus, pertama harus menjalankan hukum Taurat. Baru juga kalian mau siap-siap melakukan hukum Taurat. Paulus datang, apa itu istilah itu? Tiup sumpritan. Stop! Mau kemana ente? Oh, mau ke sinagoge. Ngapain? Mau sabat. Untuk apa? Untuk menjalankan segala perintah Tuhan. Tujuannya apa? Untuk memperoleh hidup yang kekal dong. Oh no. Berarti kau mau menjalankan hukum Taurat? Yes. Sabat? Iya. Bersunat? Iya. Tauhid? Iya. Menyembah kepada Elohim saja? Iya. Tunggu. Dengarkan saya. Apa Paulus? Kamu lepas dari Kristus. Kamu keluar dari kasih karunia. Kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di situ, tinggalkan. Nah, sekarang Kristen pilih mana? Meninggalkan syarat yang dilakukan Yesus dan mengaku-ngaku berpura-pura nyamar-nyamar seperti pengikut Yesus atau gimana? Kalian nyamar pengikut Yesus. Lah, pengikut Yesus itu buka celanamu dulu, kusenteri, pakai helm. Serigala jamar domba. Habis itu hari Sabtu kamu kucari di sinagoge, rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana si bom ini? Mana si bom? Enggak ada. Saya ke gereja. Di sana dia makan babi. Ternyata lu adalah pengikut palsu, lu penyamar. Pantasan aja nanti ketika kalian bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Ayo. Mau sampai kapan saudara? Mumpung masih ada roh di dalam jasad kalian. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan menjadi pengikut palsu untuk Yesus palsu? Mau sampai kapan? Sudahnya Tuhan kalian palsu, nabi kalian Paulus nabi palsu, rasul palsu, semuanya palsu. Iman palsu, pengikut palsu, Yahudi palsu. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kebenaran tertuang. Saya nggak pakai Quran, saya pakai dalil dalam kitab saudara. Kalau Al-Quran jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana orang semua akan dikumpulkan nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku, Allah, akan menjadi musuhnya. Nah, Yesus memusuhi kalian. Matius 7, 22, 21, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada kalian, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi seperti si Rulusuli Linggis, ya kan? Dia mengobati orang kan? Wah, dari jalur TV, dalam nama Yesus Kristus, benjolmu pindah ke lutut, wah sembuh. Nah sekarang Yesus yang mana yang dia panggil tuh? Kok dia bisa sembuh? Sementara Yesus yang asli datang mengusir. Aku tidak mengenal kalian. Loh, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Apa kata Paulus? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal ente. Jadi yang datang kepada kalian yang membuat kalian bermujizat itu Yesus yang mana, Cak Ayu? Bisa nggak setan ngaku Yesus? Bisa. Bisa nggak Yesus bermujizat? Iblis bermujizat? Bisa. Kenapa tidak? Jadi pada kesimpulannya adalah untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, satu, wajib hukum Taurat dijalankan. Kedua, wajib kemudian bersedekah, berinfak, habiskan harta. Yang ketiga, menjadi pengikut Yesus yang setia, menjadi Yudaism. Apakah kita dapatkan ini di Kristen? No. Nehi merica ketumbar jahe. Kita tidak temukan itu. Tidak ada di Kristen. Kristen ini jalurnya lari kiri dia, salah sasaran, salah tembak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dirubah. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Kristus tanpa melalui Kristus. Salah dalil. Salah dalil. Saya kira begitu saudara. Kayaknya ada yang penting. Ini saya ditelepon sudah 440 kali dari seseorang. Saya angkat dulu, silakan Dinda Dito diambil alih sebentar. Silakan. Cuma tunggu dulu Cuma. Iya Paman.
Nah, gini Dia juga. penting sekali. Dia kebelat pipis. Ya, kenapa saudara? Jadi begini, untuk Ya. memahami Taurat itu kita harus tahu dulu siapa yang menggenapi Taurat dan bagaimana dia melakukan, bagaimana dia menggenapi Taurat, untuk apa dia menggenapi Taurat, dan apa dampak penggenapan Taurat itu. Jadi narasi-narasi yang Juma sampaikan tadi sangat membingungkan gitu loh, karena Juma sendiri tidak tahu siapa yang menggenapi Taurat, bagaimana dia menggenapi Taurat, untuk apa dia menggenapi Taurat, apa dampak penggenapan Taurat tersebut, gitu loh. Jadi Boleh harus saya paham jelaskan? dulu. Harus paham dulu. Makanya narasi-narasi yang Anda sampaikan tadi, kutip sana, kutip sini, campur aduk, jadinya nasi campur togen atau campur apa itu ya. Jadi ini yang Boleh saya jelaskan? Enggak, saya jelas. Gini aja Juma. Saya bisa jelaskan ke Anda. Anda boleh belajar dari saya. Boleh. Maka Taurat saya- itu untuk siapa, Bang? Nah, Taurat itu Untuk siapa Taurat itu? Pertama, Taurat itu ditujukan kepada manusia, dan manusia yang mewakili mulai. itu adalah Bani Israel. Dengar dulu. Bani Israel. Nah, Hukum Taurat kepada itu untuk manusia, Bani bukan kepada Israel. setan itu ya. Itu kepada Bani Israel. Ketika diwakilkan digenapi kepada maka digenapi Bani untuk Israel. siapa? Ketika Lalu- digenapi maka digenapi untuk siapa? Dengar dulu, saya jelaskan. Nah, saya jelaskan karena kitab Anda mengatakan Enggak, jika saya sebagai orang yang tidak paham nih bertanya sama orang yang paham. Dengar dulu, Anda jika nggak perlu ada menjelaskan. keraguan-raguanmu terhadap Anda Al-Quran, tidak kamu perlu boleh bertanya menjelaskan kepada yang saya orang tidak butuh untuk yang lebih dijelaskan. memahami kita sebelumnya. Sebagai orang yang Artinya, cerdas, kamu ketika belajar anak dulu didik dari Anda saya. sabar. Juma, jangan Ketika panik, Juma. Anda Juma, seorang jangan panik. pembimbing, guru, Dengar dulu, ketika saya. murid sabar. Kamu Saya jangan panik. kasih petunjuk Ini saya dulu. bongkar nih kamu nih Ketika kelemahanmu. Anda bongkar kamu memiliki nih. murid, Ketidakpahamanmu, ketidakpahamanmu. bertanya tentang sesuatu, maka sesuatu itu aja yang kamu jelaskan. Kalau Anda seorang yang cerdas, jangan kamu menjelaskan sesuatu yang tidak ditanya oleh muridmu. Kamu lari kemana-mana Muridmu loh dari bertanya, tadi. muridmu bertanya tentang kepala. Kamu lari menjelaskan kemana-mana tentang tadi. Kamu kemana-mana. tentang usus. Itu nggak nyambung. Saya Saudara, masih saya bertanya kepada saudara, hukum Taurat itu diwahyukan oleh Tuhan untuk siapa? Untuk manusia diwakilkan kepada Bani Israel, bukan untuk setan. Untuk di mana tertulis untuk manusia diwakilkan kepada Bani Israel? Bani Tertulis Israel di itu mana manusia apa enggak? Saya tidak tanya seperti kalau kamu mengatakan manusia, Bani kamu ingin Israel menipu itu dengan manusia menjelaskan atau tidak? seakan-akan bahwa Jawab hukum pertanyaan Taurat saya, itu. jangan panik Juma. Saudara, Pertanyaan saya. Bani Israel sudah itu pasti manusia. Hei, muridnya Paulus. Bani Israel sudah Muridnya pasti Paulus. manusia. Tapi manusia Bani belum Israel tentu itu Bani manusia atau Israel. tidak? Anda Manusia atau ingin tidak? menggunakan cara Paulus di dalam Saya menyesatkan. tanya sekali lagi Juma. Bani Israel Saya itu manusia tanya atau samamu, hukum Taurat itu untuk seluruh umat manusia atau hanya untuk Bani Israel? Jawab. Kenapa dilarang membunuh? Kenapa seluruh bangsa mulai. manusia dilarang membunuh? Mulai. Saya tanya kamu. Ini Kenapa coba seluruh bangsa saudara-saudara ketika kamu Kristenku membunuh yang ada di kamu bawah ini coba lihat wakilmu Kenapa nih. seluruh Ini bangsa akibat apa? ketika kamu berzina, Akibat ditangkap karena polisi? dia adalah Saya tanya kamu pengikut loh. Paulus. Paulus sang penyesat yang Kamu memberikan yang sang kemudian penyesat, Juma. ijazah palsu kepada pengikutnya sebagai pengikut Yesus. saya, Tapi itu ijazah palsu yang dikasih. orang membunuh ditangkap Syarat polisi? untuk menjadi Mau di negara- pengikut Yesus, syarat negara untuk menjadi pengikut Yesus harus polisi. memiliki ijazah Mau di asli. negara manapun, Ijazah asli. Ini Saudara, ijazah asli dulu Saya yang Juma Anda berdebat. harus dengar. Anda harus memiliki ijazah Saya asli. Juma berdebat. Udah Baru dua kali saya baru ketemu Anda dengan itu saya mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Moderator. Untuk memperoleh ijazah asli, Anda harus Bani Israel dulu. Karena Anda bukan Bani Israel, Anda mencoba ngibul. Anda mencoba ngibul. Ketika Anda ditanya hukum Taurat itu untuk siapa, Anda mencoba untuk menipu dengan melebarkan Di mana sayap tertulis jawaban. harus Bani Hukum Israel? Taurat itu untuk manusia yang wah. kemudian diwakilkan kepada Bani Ngaku-ngaku Israel. guru Ini kau, Juma. adalah cara ular. Kau Ini cara ngaku-ngaku ular. guru. Cara ular yang kamu praktekkan Kau sendiri sekarang ini. mengatakan kau Saya belajar- tidak bertanya seperti itu, saudara. Yang Sendiri saya aku pertanyakan, kau belajar dari hukum saya. Taurat itu apakah untuk seluruh umat manusia atau spesial untuk Bani Israel saja? Jawab. Di mana Ini yang kedua. tertulis Yesus itu hanya datang untuk Bani Israel? Saya coba kasih tunjuk ayatnya. Matius 15 nomor 24, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Aku Sudah kamu diutus baca hanya semua kepada. itu?
Sudah kamu bacakah itu semua? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Oke? Lalu kamu sudah baca semua itu, ayat itu penuh? Sudah saya telan semua kalau isi Apa Bible. yang terjadi ketika perempuan Kanaan itu menyembah Disebut itu? perempuan itu disebut perempuan Apa itu yang sebagai terjadi asu. kepada anak Disebut perempuannya asu. ketika Perempuan Yesus itu disebut menyembah- asu. Ketika Disebut asu. perempuan Kanaan itu menyembah Perempuan Yesus, itu apa yang disebut terjadi? asu, saudara. Perempuan itu Apa yang disebut terjadi? asu. Ini pertanyaan saya. Apa yang terjadi? Pertanyaannya, anaknya sembuh. Makanya Anaknya kamu jangan sembuh. pelintir-pelintir ayat Jumat. Anaknya sembuh, saudara. Anaknya sembuh, saudara. Anaknya Gayamu sembuh. aja, sok pintar. Nggak Anaknya tahu sembuh. apa-apa Tetapi bukan berarti dia menjadi Yahudi. Dia tetap aja asu dibilang sama Apa yang Yesus. terjadi ketika perempuan Anaknya sekarang itu sembuh. meminta? Ya, berarti Anaknya sembuh. Yesus itu bukan hanya untuk Israel. Kalau dalam Buktinya- hal mengobati orang sakit, betul. Loh. Seibarat dokter, saya seorang dokter diutus oleh pemerintah, diutus oleh pemerintah kemudian ke Papua sebagai dokter. Sebagai dokter, saya ke Papua. Di perjalanan menuju Papua, saya bertemu dengan pasien yang sakit di Bandara Sultan Hasanuddin. Bolehkah sebagai dokter saya mengobati pasien ini? Beda, jangan kau sama. Udah kamu turun aja bang. Kalau kamu nggak mau berdiskusi dengan tujuan edukasi, Anda istirahat, Anda rehat, Anda camkan baik-baik apa yang Bang Suma sampaikan. Yang pada intinya tujuan saya menyelamatkan kalian, bukan menyesatkan kalian. Sedangkan kamu begitu ada pertanyaan, arahnya langsung penyesatan. Apa buktinya? Hukum Taurat itu diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi waktu itu diwakilkan kepada Yahudi Israel. Itu cara ular. Itu cara ular. Anda cukup mengatakan untuk Bani Israel. Kita sudah tahu itu manusia Bani Israel. Jangan kau pakai pelintir seakan-akan kau membuka celah untuk kau masuk nanti sebagai manusia yang kepada kamu juga diutus itu hukum Taurat. Orang yang memiliki IQ rendah mungkin bisa kamu tipu dengan cara muslihat kayak begitu, bukan dengan Bang Suma. Saya ini Bung, saya belajar psikologi. Saya lulusan terbaik psikologi. Jadi Anda tidak bisa kemudian membolak-balikkan satu keadaan meskipun hanya bentuk lisan untuk mengelabui saya. Oke? Saya di kantor jabatan saya tidak melonjak kalau saya tidak memiliki prestasi dalam aspek psikologi. Psikologi pendidikan. Saya dari pendidikan. Saya mampu menjiwai anak didik saya. Kamu baru duduk, caramu duduk saya udah tahu. Caramu megang pulpen saya udah tahu. Caramu mengangkat tangan saya udah tahu. Caramu mengucapkan kata pertama saya sudah tahu. Isi kepalamu itu apa. Jadi jangan coba-coba di depan saya melakukan tipu muslihat. Itu nggak berlaku bagi Bang Suma. Ya, paham ya? Paham ya? Paham sampai situ. Oke, kalau Anda masih penasaran, silakan naik ke sini. Diskusi yang baik, tujuan kita adalah edukasi. Saban hari bukan hanya diskusi kocong aja yang kita butuhkan. Saban hari, semakin hari yang kita butuhkan adalah kecemerlangan anak Indonesia memeluk sebuah agama yang berdasarkan akal sehat dalam proses berpikir, bukan hanya dogma doktrin dari warisan penjajah. Paham sampai situ? Jadi jangan gengsi. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Jangan katanya kau hanya mengatakan kami sunat hati, tapi hatimu masih congkak, hatimu masih sombong, hatimu angkuh terhadap kebenaran. Bukankah yang saya sampaikan tadi adalah ruang pengajaran Yesus? Kisi-kisinya jelas, materinya jelas, referensi saya ada. Bukan saya ngarang cerita. Ada dalil dan ada perangkap atau apa ini? Perangkat di atas kepala yang disebut akal pada dirimu. Gunakan perangkat itu. Kasih connect penjelasan Bang Suma yang begitu terinci dengan dalil yang ada, sabda Yesus yang ada, dan juga otak yang disiapkan oleh Tuhan untuk kamu. Konekkan itu. Karena kita manusia memiliki tingkat intelijensi yang berbeda. Tetapi paling tidak standarisasi penjelasan Bang Suma adalah pengetahuan dasar strategi penyampaian pesan, di mana pesan itu harus wajib sampai kepada yang menerima pesan dengan sangat sederhana. Saya tidak menjelaskan sebagai seorang dokter, sebagai seorang profesor, sebagai seorang narasumber yang mumpuni di depan ada orang profesor. Enggak. Anda lihat sendiri, di depan profesor Bang Suma kemarin presentasi. Bisa. Terkait tentang kesehatan bisa. Terkait tentang tenaga medis bisa. 36 dosen, guru, profesor dari perguruan tinggi di Kota Makassar. Bang Suma kasih presentasi hampir 2 jam. Nah, Anda levelnya jemaat gereja, maka standarisasi penjelasan saya harus turun.
turun, jangan ketinggian, turun. Ini sudah level terendah, Anda masih belum paham. Maka solusinya Anda turun, cuci muka dulu, bikin kopi campur masako. Begitu Anda sudah tenang, silakan naik ke sini. Adik-adik saya siap untuk membimbing saudara. Sementara silakan Dinda Dito, Bunda Rahma, saya izin, ini telepon kayaknya penting. Silakan. Iya. Lanjut Maki. Dinaikkan kembali Bapak yang tadi itu. Kayaknya dia mau kali belajar. Saya bukan moderator. Saya jadikan Ki moderator, bahkan ku jadikan Ki bendahara lagi di sini. Oke. Iya. Terima kasih. Jadi masalah penjelasan Gurunda itu apalagi saudara-saudaraku Kristen, apalagi yang kurang penjelasannya, Masya Allah kan. Syarat untuk mendapat hidup kekal menurut Yesus tuh ya, ketika seorang bertanya kepada beliau, guru, penjelasannya sangat gamblang, mudah diterima. Tapi karena di kepala kalian itu cuma dogma doktrin, ya pokoknya Yesus Tuhan, pokoknya Yesus Tuhan. Jadi dogma di kepalamu ini itu yang tertanam sehingga penjelasan apapun kau mentahkan gitu loh. Ini akal kau matikan demi menuhankan Yesus. Yesus apa? Ya Kristus palsu yang mendatangi Paulus. Kenapa itu disebut Kristus palsu? Ajaran Yesus anak Maria, Yesus asli dengan yang mendatangi Paulus berbeda. 360 derajat berbedanya. Nah itu kalau disampaikan oleh Gurunda, guru kami, kalian masih on untuk menerimanya. Karena apa? Dogma doktrin dari si Paulus yang ajarannya berasal dari Kristus palsu inilah yang meracuni akal kalian. Ayo teman-teman Kristen, jangan, hidup ini hanya sekali loh. Bunda Rahma. Ya Bang, Jack. Tadi kata Bunda tadi yang didatangi Paulus itu Kristus palsu. Nah, iya Bang, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Bagaimana bisa? Iya, maksudku begini. Bagaimana bisa yang mendatangi Paulus itu Kristus palsu? Bahkan Paulus di situ bertobat, semakin baik, tidak membunuh lagi, tidak menangkap orang-orang yang percaya Yesus. Oke, Masa saya jawab sih? ya, saya tanggap ya Bang. Masa Kristus palsu membuat Paulus semakin bertobat? Ini ditanggapi Bang ya. Nah, ya makanya ditanggapi ya sebentar, Gurunda yang sempurnakan. Nah, kenapa? Fakta bukti bahwa dari buahnya lah kita melihat hasilnya. Nah, apa buah pengajaran Paulus? Ketika dia mengaku bertemu dengan di padang gurun, di perjalanan ke Antioquia, dia bertemu dengan yang katanya Yesus, ya. Saulus, kau yang telah menganiaya aku, bla bla segala macam ya. Nah, awal dari pengakuan Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus di padang gurun, inilah yang melahirkan 13 surat-suratnya. Siapa yang menulis itu? Lukas. Pengakuan Paulus yang sepihak ini ya, pengakuan sepihak, klaim sepihak dari si Paulus ini dituangkan oleh Lukas di Kisah Para Rasul. Siapa Lukas? Lukas ini orang Yunani, tabib pribadinya si Paulus. Ya, teman dekatnya, sahabat dia seperjalanan ketika Paulus di dalam penjara, di bilik, ya, ketika dalam berlayar dia menuju Roma. Situlah dia menulis surat-suratnya itu ditemani si Lukas. Lukas yang menceritakan kisah pengakuan Paulus, klaim Paulus bahwa dia ketemu Yesus. Siapa nih yang Yesus yang dia temui? Itulah Kristus palsu. Kenapa? Ajaran Paulus yang dituangkan dengan surat-suratnya di dalam Bibelmu itu bertentangan dengan ajaran Yesus anak Maria. Tadi sudah dipaparkan oleh guru kami ya, bahwa seorang murid bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup kekal?" Dijawab oleh Yesus, ya, tidak ada yang baik selain Allah saja. Tapi kalau kau ingin mendapat hidup kekal, jangan berzina, turutilah perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan banyak segala itu. Artinya itu kau harus taat kepada hukum-hukum Torah. Tapi apa kata Paulus seperti yang disampaikan tadi? Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Itu di Galatia 2, tidak seorang pun. Kemudian di Efesus, dengan matinya Kristus sebagai manusia, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bertolak belakang. Nah, itulah Bang.
Singkatnya ya. Itulah Nah Bang, kan kita pengajaran kan sekarang Paulus. kan oke lah. Artinya Dan begini, Yesus sudah wanti-wanti di surat-surat Matius Paulus 24. itu banyak orang tidak mengerti, banyak orang tidak tanggap. Kalau memang Tentang yang yang dijumpai Paulus itu di dekat gerbang kota Damsik, hingga akhirnya dia buta. Habis buta dia bertobat. Kenapa dan dia Yesus sudah semakin bertobat? wanti-wanti Kan itu juga. Coba pertanyaannya. baca Bang. Ah, Iya, coba baca kecuali di kalau Matius. Paulus semakin jahat, oke lah, berarti yang dijumpai Paulus itu Kristus palsu. Oke, kalau Paulus semakin jahat, ini dia semakin bertobat. Iya, Bagaimana tapi Anda ajarannya mengatakan Paulus? bertentangan. Ajarannya bertolak belakang dengan ajaran yang dia bawa. Ya, karena dia memang membuat suatu sekte Kristen namanya. Adakah ajaran Paulus itu membuat orang semakin jadi beringas, semakin jahat, jadi membunuh, jadi Bukan berzina masalah dan beringasnya, lain-lain? Bang. Bukan masalah beringasnya. Itu yang dimaksud Ajaran buah. Paulus. Ajaran Dari Paulus ajaran bertentangan, dari ajarannya kontradiksi. kita bisa melihat buahnya. Beda suara Gitu loh, tuh, Bang. Iya. Bunda Rahma. Coba mana ajaran Paulus yang berkesusian dengan ajaran Yesus anak Maria, coba. Apa ajarannya? Yesus berkata di Matius 5, aku datang bukan untuk meniadakan, 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya, melengkapi, menyempurnakan. Nah, itu Barang iya, itu siapa kata yang Yesus kan. menghilangkan. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Kan? Iya, Makanya kalau dengarkan. saya kok pintar, dengar kalau dikasih dalil. Ini saya nih ngomong tanpa dogma doktrin, tanpa perpuluhan. Nah, di dalam Bible mau apa kata Yesus ya? Di Matius 5:17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Apa itu menggenapi? Melengkapi, menyempurnakan. Sebelum langit dan bumi runtuh, satu titik atau satu yatu pun dari hukum Taurat tidak akan batal. Bayangkan satu titik. Kemudian disambung lagi oleh Yesus. Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah, sekalipun yang terkecil, maka dia akan menduduki tempat terburuk lah dalam kerajaan Tuhan. Itu kan kalau menghilangkan salah satu yang terkecil loh. Tapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Ya kan? Nah, Bunda Coba, Rama, Bang. itu kata Yesus ya kan? Iya Iya, kan? kata Yesus. Itu Apa kata Yesus. Paulus? Terus Kata Paulus di coba Efesus. kan? Ya. Kata Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus, maka dia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini pengakuan Paulus sepihak. Yesus tidak pernah mengatakan dia membatalkan. Karena pada waktu itu Yesus sudah terangkat. Ini klaim si Paulus di Efesus, dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Coba. Begini, dengar dulu Bunda Banyak Rama. kali dia membatalkan hukum Tuhan. Hukum Taurat itu kalau membunuh manusia itu hukumnya apa? Kan ada Ya itu yang disampaikan oleh kalau di Taurat itu mata ganti mata, tangan Berdosa ganti lah. tangan, kan itu kan? Iya, Berdosa. kan itu kan? Nyawa ganti nyawa. Adakah Yesus itu Iya berdosa. Itu ketika nyawanya dibunuh, adakah dia membalas Bang, dendam? ketika- Enggak. Loh, Digenapinya nanti malah bahas balas dendam. Itu maksudnya. Itu Masalah maksudnya lu. pengajaran, Bang. Jadi kalau Aku di moderator kita ya. itu manusia biasa, benar. Dengar dulu Bang, ini masalah pengajaran. Pengajaran Paulus ini adalah menyesatkan. Ya kan? Menyesatkan kan ini. Kalau ajaran Yesus dia itu terkhusus kepada Bani Israel. Hukum Torah itu untuk jemaah Yakub. Yesus ini kan keturunan Bani Israel. Ya, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Domba-domba yang tersesat dari umat Israel hanya. Kemudian di Kisah Para Rasul, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nggak ada hubungannya dengan kalian-kalian ini di luar Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka aku berdoa. Mereka siapa ya? Itu pengikutnya Bani Israel. Simple Bang. Tetapi apa kata si Paulus ini? Ya ketika dia datang. Dia membatalkan semua hukum-hukum Torah, hukum Tuhan dia batalkan. Hebat kali kan dia kan? Dia membatalkan semua. Jadi poin pertama Bang, Yesus untuk Bani Israel. Bagi manusia itu memang Yesus itu membatalkan kok. Enggak ada Yesus balas dendam. Ketika dia sudah bangkit, Kok balas? balas dendamnya nanti Bagaimana balas akhirat ya. dendam? Ya,
Kan hukum Taurat Ini sudah terang, nyawa ganti Bang. nyawa. Sudah terangkan, Bang. Itu maksudnya Sudah tidak ada menggenapi lagi loh, Bunda Rahma. bangkit-bangkit. Ya Itu Allah, yang ini orang dimaksud memang, Paulus di teman-teman. Bang, sudah terangkat. Yesus enggak di Hukum bumi Taurat, lagi, hukum sudah secara naik, sudah seremonial kebangkitan maksudnya. lah. Kalau ceritamu ada kebangkitan, sudah terangkat. 70 tahun kemudian baru muncul si Paulus. Sudah enggak ada lagi Yesus di ceritanya, udah terangkat ya sudah Itulah makanya lama. Paulus menerangkan. Barulah datang si Paulus dengan ajarannya. Aduh, nggak tahu, nggak ngerti Bunda Rahma ini Nah, tentang itu. coba kau tengok itu ajaran Yesus dengan Paulus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Torah. Kata si Paulus di Efesus. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan. Kemudian dia tutup dengan sangat kejam. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba tengok. Yesus anak Maria ini, kalau disebut anak Maria ya, Yesus ini dijadiin tumbal. Kristus telah menebus, dijadiin penebus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Apa itu maknanya? Makanya kalian sekarang itu makan segala. Semua kalian makan karena kalian sudah tidak terikat lagi dengan hukum Torah, ajaran Musa, ajaran Paulus. Di akhirat lo Bunda Rahma, di akhirat. Makanya kalian itu Bang Itu nanti berpuluh dibunuh. makan babi. Itulah kematian kedua Karena Bunda Rahma. Paulus, Kalau bagi manusia kan Bang. Ini kita berbicara data di Bible, jangan berbicara liar bagi manusia, bagi manusia. Kau yang mengimani, dimaksud sebentar, Paulus saya tanya, di kau sana mengimani itu Yesus, hukum Bang, seremonial. dengar dulu. Kau mengimani Yesus berdasarkan data-data di Bible kan? Kau mengetahui siapa Paulus berdasarkan data di Bible kan? Kembali ke Bible, jangan liar, berasumsi. Bible berkata apa itu mengimani ikuti. Al-Quran, kami Kristen. Gimana sih Bunda Rahma? Jangan ke Al-Quran, gak ada yang bahas Al-Quran. Sejatinya kalian dengar ya teman Kristen ya. Sejatinya kalian itu pengikut Paulus. Kristen itu sejatinya pengikut Paulus. Paulus lah yang membuat sekte Kristen yang disebut kafir. Kalianlah itu. Oke, kalian banggalah dengan jati diri kalian bahwa kalian itu pengikut Paulus, Kristen sejati lah kalian. Ya kan? Gak ada hubungannya dengan Yesus Kristen itu. Oke. Belajar dulu Bunda Rahma jenis-jenis hukum itu. Berapa jenis kau? Hukum apa coba? Apa kata si Paulus? Apa kata si Paulus? Karena Dengan ada matinya istilah Kristus hukum maka dia membatalkan hukum harafiah. hukum Torah. Bang, coba maknai dulu kata-kata si Paulus ya. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan segala hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa tuh maknanya coba? Apa masih berlaku atau gimana? Karena Paulus itu bukan manusia sempurna. Makanya aku bilang kalian pengikut Paulus. Kalau kau makan babi berkulup, Bang, kau pengikut Paulus. Begini Bunda Rahma. Oh, bukan pengikut Yesus. Begini. Gimana lagi, Bang? Hukum Taurat itu kan, kalau membunuh itu kan ada apanya? Ada sanksinya, hukumnya. Di hukum Taurat Apa itu sih? mata ganti mata, hidung ganti hidung, nyawa ganti nyawa. Intinya, Bang, hukum Torah itu untuk Bani Kalau Israel. kalau Yesus menjalankan hukum Anda Taurat bukan itu Bani otomatis Israel. Yesus Anda sudah pengikut- membunuh yang Anda membunuh pengikut dia. Paulus, Bang. Itulah kalau hukum Paulus yang Taurat. Ini ajarannya. kan enggak Bang, Anda pengikut Paulus yang ajarannya dari Kristus palsu. enggak, udah ngerti Bunda Rahma, maksudnya udah ngerti enggak? Kalau enggak ngerti berarti Bunda Rahma Saya enggak paham. Saya tanya dulu. Nggak mau belajar. Yang kau jalankan ini, selama ini kau jadi Kristen, apa ajarannya Yesus yang kau jalankan atau Paulus? Di mana ajaran Yesus sesuai dengan Kristen? Mana? Yang kalian lakukan sebagai orang Hukum Kristen, yang ajaran pertama, Yesus Bunda mana? Rahma, kasihlah Tuhan. Jawab dulu. Kau kasih. Semua orang itu pasti Panik ya Bunda Rahma, panik. Jawab. Yang bertanya jawab. Bang. Jangan panik. Jawab. Coba. Aduh. Nggak ada panik sama Kristen, Bang. Jadi Coba. kenapa mute? Ajaran sebagai Kristen, sebagai kau Kristen ini, sebagai orang Kristen, apa yang kau jalani sesuai dengan pengajaran Yesus? Coba. Hukum yang terutama dan yang kedua. Hukum yang terutama dan yang kedua itu sudah mencakup hukum Taurat segalanya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sekarang kau sudah berakal, akal budi. Kau pakai akalmu.
Kasihlah sesama manusia dengan dirimu Kau pakai sendiri. akalmu dulu, coba. Kau pakai akalmu. Kalau kau pakai akalmu, Bang, kau baca Bibelmu, ya kasih konek itu Bibelmu dengan akalmu. Apakah yang ada di Bibelmu tertulis terkonek dengan akalmu? Di dalam Bibelmu itu Yesus utusan, bukan Tuhan. Kata Yesus hanya Allah satu-satunya. Bukan dua, apalagi tiga. Ini kalau kau pakai akal. Cuma kau ini cuma doktrin, dogma di kepalamu. Coba tengok, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Coba. Kedua, Bunda. kasihilah sesama manusia. Sekarang saya tanya akalmu, berfungsi akalmu enggak? Di dalam Bibelmu Yesus utusan. Adakah hukum yang lebih sempurna dari kedua hukum itu yang dikatakan Yesus? Iya, Kasihlah disuruh berakal. sesamamu. Iya, Tidak disuruh ada berakal lagi kan? hukum yang lebih sempurna dari Allahmu. hukum kedua Apakah itu. kau disuruh? Ya, suruh begitu berakal. Sekarang kau pakai akalmu. Kalau kau pakai Karena aku akalmu, memakai kau akal, makanya aku menuhankan, mengerti. Bang. Kalau kau memakai akalmu, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Nggak mungkin. Coba, yuk pakai akal. Harusnya Yang akalmu, pertama, Bang, Bunda Rahma, bersesuaian dengan belajar Bibelmu, Bang. hukum. Harusnya akalmu. Bang, akalmu harus berkesusahan dengan Bibelmu. Kalau di Bibelmu tertulisnya Yesus itu nabi, Yesus rasul, Yesus utusan, jangan kau tuhankan. Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Gelarnya Bunda, Kau banyak menghilangkan. Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Harusnya akalmu berfungsi. Malulah kau karena kau bukan Bani Israel. Tetapi apa? Akalmu kau matikan. Manusia biasa bisa banyak gelar, apalagi Tuhan. Dia tapi nggak ada gelar Tuhan dia. Iya, tapi dia sebagai Tuhan nggak ada. Bisa dikatakan Yang tidak ada Mesias, kau imani. utusan, Nabi, Rasul, banyak gelar Ya, Yesus itu. ya itu benar gelarnya. Tapi dia Tuhan mana di Bibelmu? Kan nggak ada dia Tuhan. Justru yang nggak ada kok imani. Inilah kelucuanmu ya. Kalian itu unyuk-unyuk lucu. Yang tidak ada tertulis diimani. Yang tertulis Rasul Nabi. Tuhan pun Nggak gelar diimani. juga itu Bunda Rama. Di Itu mana gelar di situ juga. di Bibelmu ada dia Yesus Tuhan? Nggak ada. Kalau Nabi, Artinya gelar guru, penguasa, bahwa Tuhan itu artinya penguasa, penguasa dunia. Aduh. Ini Bahkan kemana-mana ini. Al-Quran juga Boleh tertulis masuk ya, itu Bunda? kok. ya masuk Bang. Yesus itu kalimatullah, penguasa. Oke, izin dunia dulu. dan akhirat. Jackson, kau ngomong apa? Tidak sesuai dengan tema. Ini temanya adalah jangan percaya Paulus. Tadi udah disampaikan tentang perjanjian lama dan keterkaitan hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus, ya. Itu ada di Matius pasal 5 nomor 19, bahwa beliau datang tidak untuk membatalkan tetapi untuk menggenapi hukum Taurat itu, bahkan satu titik iota pun itu tidak dibatalkan. Nah, sekarang datang Paulus, Efesus 2 nomor 15, jelas itu adalah klaim daripada Paulus, sebab dengan matinya Yesus segala ketentuan hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, kalau merujuk kepada Paulus, kenapa ini orang-orang Kristen sebenarnya tahu bahwa yang dikatakan Paulus di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dari konteks ini hubungannya dengan penyalipan itu ya, keterkaitan sama hukum Taurat. Kalau kalian tidak percaya sama Paulus, pastinya Yesus bukan Tuhan. Dan kalaupun tidak ada tulisan Paulus, maka orang Kristen tidak punya Tuhan. Karena perkataan Paulus jelas, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dia jadi Tuhan setelah mati dan hidup kembali. Sebelum itu dia sudah Tuhan Dia atau tidak bukan? jadi Tuhan. Kristus ini, ya kan? Betul nggak? Artinya sebelumnya dia tidak jadi Tuhan gitu. Nah, kalau itu perkataan Paulus, kalau menurutmu salah, berarti Paulus salah. Ngapain kau percaya? Ayo coba renungkan. Coba percaya jawab. sama Yesus kok. Kalau percaya Aku nggak sama percaya Yesus, Paulus, perkataan aku Paulus salah percaya atau dengan benar? kesaksiannya. Paulus itu kan bersaksi tentang Yesus, bukan percaya sama Paulus. Ya, kesaksian Paulus, dia mengatakan dalam tulisannya untuk jemaat Roma, Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sebelum dia disalib itu Tuhan atau bukan? Tuhan lo kan gitu. Gimana sih? Nah, jadi Dari Paulus salah awalnya dong.
sudah mengatakan bahwa Yesus itu kan firman. Gimana? Ini menurut Paulus, Kristus itu mati penguasa. dulu, mati, bangkit, baru dia jadi Tuhan. Coba kau bacalah Bible kau tuh. Penguasa dunia dan Coba akhirat. konteksnya, coba. Roma 14 nomor 9. Kalau nggak mau baca, aku yang bacain pelan-pelan, Oke, ya. silakan Kang Dito, silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi sebelumnya dia bukan Tuhan atau setelah mati ini baru Tuhan? Sebelum dan sesudah, karena begini Kang Dito. Sebelum kematian tidak ada satu orang pun yang percaya. Tidak ada. Kau ikuti Tidak ada nggak? Kau satu percaya orang pun nggak yang ini percaya omongan Paulus? bahwa bahkan murid-muridnya tidak percaya kan, nggak banyak murid-muridnya murtad ketika kejadian itu. Seperti Murtad pula dibawa-bawanya. Gini, Jackson. Dari yang dikatakan oleh Paulus, kau mengimani kah tidak? Seperti Petrus sampai 3 mengimani kali ambil tidak? pokok itu. Ntar dulu. Ini kita lagi bicara di Roma 14 nomor 9. Kau percaya kah tidak? Enggak. Percaya maksudnya apanya? Percaya. Paulus mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kau percaya kah tidak? Percaya. Kalau percaya, berarti kau mengikuti Paulus. Yesus itu Tuhan setelah dia mati. Percaya kesaksian Paulus, bukan mengikuti Paulus. Aku mengikuti Yesus kok, bukan mengikuti Paulus. Ya kalau kau percaya, coba apa yang kau tangkap dari dalil itu? Dari dalil itu apa yang kau tangkap? Yang ku tangkap, sebelum kebangkitan Yesus, sebelum kematian dan bangkit, tak ada satu orang pun yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kau baca baik-baiklah. Itu maksudnya lo Kang itu. Ya kau bacalah. Makanya dengan kebangkitan Yesus lah dia menjadikan Berarti Paulus. udah benar, berarti udah benar nih Mengatakan- kata si Bang Dito di di 1 Korintus, kata si Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu ya bukan firman Tuhan, tapi dia sebagai orang bodoh. Coba baca itu di 2 Korintus 11:7. Baca itu. Jadi semua yang kau imani itu bukan berdasarkan dari Tuhan, tapi dari pemikirannya sendiri, akal-akalannya sendiri. Dari apa? Dari ajaran diterima dari Kristus palsu yang dituangkan di Bibelmu melalui pemikiran si Lukas. Itu kisah para rasul. Penulis yang lain tidak pernah menyinggung tentang pertemuan Paulus itu. Dan itu dia apa ketika diadili oleh Raja Agripa? Dia mengaku itu penglihatan. Coba. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Jadi Inilah yang Bunda kalian Rahma imani sekarang selama ini. percaya nggak dengan kesaksian Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus yang asli? Ini kita Kalau buka, tidak kita percaya, tampilkan bagaimana ke kita kau. mendiskusikan? Gitu loh Ini Bunda kita Rahma. buka. Udah stay ya Gurunda, sudah ada. Ini kita belum ya. Ini kita sampaikan ke kau karena ini kan Bibelmu. Kau mengimani si Paulus. Kau mengimani Paulus apa enggak? Enggak, saya mengimani Yesus. Saya mengimani Paulus hanya Ajar dengan kalau kau mengimani Yesus, perkataan Percaya dengan Yesus kesaksiannya, mustahile kau karisteng. Yesus beribadah di sinagog karena dia Judaism, dia Yahudi. Saya tanya kau, kalau kau mengimani Yesus, nggak mungkin kau karisteng. Yesus itu dari keturunan Bani Israel, taat dengan hukum-hukum Torah. Umur 8 hari sudah dihitan, disunat. Dia taat dengan hukum Torah. Makanya ketika seorang murid bertanya kepada dia, guru yang baik apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup kekal? Turuti perintah Allah. Itu katanya, turuti perintah Allah. Bunda Rahma, di mana Bunda Rahma membaca bahwa sunat itu hukum Taurat?
Ya, dia kan taat menjalani, itu kan hukum kekal dari Abraham. Hukum kekal dari Abraham. Lah, Di mana tertulis itu? di Kejadian ketika Abraham. Kita nggak bahas hukum Torah, kita nggak bahas sunat ya, kita bahas pengajaran Paulus. Paulus itu penyesat. Kisah Abraham Paulus kapan itu? penyesat. Apakah itu hukum Taurat? Aduh, kok enggaknya apa hukum Torah itu ya? Banyaklah hukum-hukum Torah itu, tapi yang terutama itu jangan membunuh. Nah, hukum Torah aja pertama jangan membunuh. Kalian mengimani pembunuhan berdarah-darah sebagai suatu karya keselamatan, itu kan koplak. Koplak kan otakmu. Makanya aku bilang ya, problema di Kristen ini akalnya. Akal kalian tidak kalian fungsikan, akalmu tidak kau fungsikan. Kata Yesus, kau untuk mendapat hidup kekal jangan membunuh. Tapi kata Paulus, ya, asal kau percaya kepada Yesus bahwa kau percaya Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia, maka kau akan selamat. Itu kata si Paulus di dalam Bibelmu. Dia kan sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Kau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Begini, Apa yang Ya, kau saya ikut lanjutkan. dari Ini Yesus? poin intinya, Bunda Rahma. Ini Silakan. si Jackson kan dari tadi menolak dia mengikuti Paulus, tapi Kristen dimulai dari tulisan Lukas yang didampingi oleh Paulus. Kenapa doubling kau? Di mute dulu. Oke, ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu Kristen itu dari Paulus, dengarkan yang Kristen-Kristen. Ya, yang tolol-tolol di bawah, sok-sokan tidak mengakui mengikuti Paulus. Kalian baca, aku baca ini, Roma 11 nomor 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa Kristen, justru aku adalah rasul untuk kalian Kristen. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dengar, kalian baca Bible itu. Jangan cuman asumsi. Begitu Paulus dengan berapa tulisannya, 13 surat-suratnya ditambah Ibrani. Kalian masih nggak mau mengikuti Paulus. Aku hanya mengimani kesaksiannya. Yang jadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Dompala. Dienak-enakin, diskusi, disambut enak. Kok kalian malah ini. Dari tadi aku bicara. Nah, turunlah kau minum Makanya ergot. karakternya kan Turunlah kau minum ergot. Orang serius, kau ketawa-ketawa. Itulah kau pengikut ya Paulus nggak memang. jelas. Jadi Itulah Roma 11 nomor 13. Jadi nomor 12, nomor 13 itu adalah ajaran Paulus. Ya. berbanyak lemak Jelas babi dia gitulah. itu rasulnya bukan orang Yahudi. Silakan Iya. Kristen yang naik. Roma pun tertulis, sekalipun bagi mereka aku bukan rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Bagi Kristen, jadi memang Paulus itu rasul bagi Kristen. Padahal yang menjadikan dia rasul siapa? Enggak, dia sendiri yang mengklaim dirinya, dia terpilih sejak dalam kandungan. Sementara di dalam perjanjian lama, orang penyesat itu sudah ditetapkan sejak dalam kandungan. Dia ngaku terpilih sejak dalam kandungan. Nggak ada Tuhan pernah berfirman ke Paulus, nggak pernah dia diangkat jadi rasul, nggak pernah. Firsa, selamat. Oh Kristen ya bang? Iya, Oke. Kristen. Silakan. Nah, tolong dulu ya, aku ini baru naik. Aku penasaran sama agama Islam ini. Apa yang baik dari Muhammad ya? Wah. Coba di mute bang. Coba di mute. Ya, ulangi pertanyaannya bang. 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 Woi. Pertanyaannya tadi dia pengen tahu apa yang patut diteladani oleh Nabi Muhammad. Gitu. Nah, jadi saya jawab satu ya sebelum dilanjutkan. Di dalam Al-Quran kami, Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Yang bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada suri teladan, contoh
Nah, itu Allah sudah mengkonfirmasi. Sementara si Paulus itu mana? Mana Itu lari-lari. Ibu Ya, ini iya, itu lari-lari. judulnya temanya. Kita kan komparasi supaya otakmu terbuka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa pada diri Rasulullah ada suri tauladan. Sekarang saya minta perkataan Tuhan tentang si Paulus ini. Si Paulus botak yang kau bangga-banggakan ini. Sekarang mana? Mana perkataan Tuhan, pengakuan Tuhan tentang si Paulus? Coba. Firman Tuhan tentang si Paulus, ayo. Coba. Pernahkah Tuhan berfirman tentang si Paulus kepada Paulus? Coba. Ayo. Rasulullah digelar Al-Amin, orang terpercaya. Buku-buku Rasulullah, ada sebuah buku ya. Orang-orang 100 orang terpopuler di dunia, Rasulullah menduduki tempat pertama. Paulus di mana? Hah? Peringkat berapa Paulus di situ di buku itu? Yang menulis itu Karesteng. Sekarang mana apa yang kau banggakan dari si Paulus penyesat itu, yang kau anggap rasul? Kasih saya data di mana Tuhan berfirman kepada si Paulus. Ya, melegalitasi tentang si Paulus itu mana? Mana legalitas itu Paulus dari Tuhan mana? Yang kau rasulkan itu. Weh, Pir. Rasulullah kau bawa itu sempurna. Allah sudah mengkonfirmasi. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 3, saya kasih tahu ya tentang agama kami ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sekarang tentang Karesteng. Kau Karesteng ini dari Paulus. Di Antioquia untuk pertama kali di kisah para rasul, Paulus memberi gelar kepada pengikutnya Karesteng. Kau ini sejatinya pengikut Paulus. Nah sekarang kalau kau berbangga, tolong mana firman Tuhan kepada Paulus? Ayo. Legalitas Tuhan terhadap Karesteng mana? Woi. Bertanya tentang Rasulullah, Bibelmu aja nggak beres-beres. Pelajari dulu Bibelmu. Siapa yang menyesatkan kau itu? Paulus, ajaran Paulus dari Kristus palsu. Coba. Tanya balik bun. Siapa nama bapaknya Paulus bun? Pak usah dulu ke bapaknya. Legalitas Tuhan kepada Paulus karena dia mengaku rasul. Mana? Kalau di dalam Al-Quran kami Allah berfirman Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah rasulku, rasul Allah. Coba kau, mana? Mana itu legalitas Tuhan kepada Paulusmu itu? Mana? Nah ini kak, ibu ini berlarian, aku kutanya. Jangan. Enggak. Kau enggak lepel bahas Al-Quran kami. Sudah aku sampaikan bahwa Allah sudah mengkonfirmasi bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Suri tauladan itu adalah contoh yang harus kita contohi. Ya, dia disebut Al-Amin, yang terpercaya, itu gelarnya kepada beliau. Banyak lagi. Saya bahas si Paulus. Sekarang kau ke Rasulullah. Paulusmu dulu itu siapa Paulus itu? Orang tuanya enggak jelas. Ada sejarah-sejarah tentang Paulus. Coba. Kalau Nabi kami Rasulullah SAW ada di Sirah Nabawi lengkap perjalanan hidupnya. Jelas sekali. Ditanya apa jawabmu apa? Kau justru bego, tolol. Mempertanyakan Nabi Muhammad. Sudah kujawab. Sekarang saya tanya balik kau, siapa itu Paulus? Kali sih ditanya apa? Udahlah kau minum turun ergot ya. Nggak bisa kau jelaskan siapa si Paulus ya. Paulus itu gelap gulita. Jangan-jangan dia anak zina. Nggak ada riwayatnya siapa itu Paulus. Kalau Nabi kami jelas. Sirah Nabawiyah itu kita baca perjalanan hidup Rasulullah. Dari dia lahir sehingga sampai dia wafat. Bagaimana dia menerima pewahyuan, bagaimana sejarah hidupnya, hijrahnya, segala macam. Sekarang Paulus mana? Mana sejarah Paulus itu? Gelap gulita. Jangan-jangan anak zina. Cari tahu itu, siapa itu rasulmu itu? Cari. Ayo. Bego. Apa yang kau ketahui? Apa yang kau ketahui dari si Paulus itu? Apa? Anak zina? Pembunuh. Paling itu yang kau ketahui. Pembunuh para pengikut Yesus kan? Ngaku-ngaku bertobat kan? Klaim sepihak kan pertobatannya kan? Kan pengakuannya tuh klaim sepihak kan, dia ngaku-ngaku bertobat. Siapa yang melihat dia bertobat? Inilah ketololan kalian mengikuti rasul yang nggak jelas. Sekarang mana Tuhan? Mana Tuhan berfirman kepada si Paulus botak itu yang kau imani sebagai rasul? Mana? Mana? Ayo konfirmasi dari Tuhan tentang rasulmu itu. Mana? Aku tanya kak,
Apa yang baik dari Muhammad? Kau Ya berlagak udah jawabanmu. kasih tahu kau bahwa pada diri Rasulullah itu adalah suri toladan. Itu Allah yang mengkonfirmasi dalam Al-Quran. Contohnya. Dia memberikan makan kepada orang kafir. Mana bisa kalian Nah, masih udahlah turun kau minum ergot. Turun. Gak ada kau data tentang si Paulus. Paulus itu rasul palsu. Jangan-jangan anak zina. Gak jelas dia. Nggak ada satupun Kristen pernah menceritakan siapa itu Paulus. Nggak ada. Paling diceritakan perjalanan ke Antioquia. Itu pun klaim-klaimnya sepihak. Yang menulis pun orang Yunani. Itu si Lukas. Coba apa? Ada yang pernah menceritakan tentang si Paulus itu? Kalian disesatkan oleh si rasul palsu ini, kalian nggak sadar. Kalau Allah sudah mengkonfirmasi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah. Itu. Si Paulus mana? Dasar kalian memang tolol. Pada otak. Sini naik sini. Saya tanya kau di mana? Siapa itu Paulus? Sini naik. Paulus itu menyesatkan kalian. Cuma kalian itu pemakan babi, pemakan guk-guk. Gak nyadar. Itulah ajaran Paulus. Segala sesuatu halal bagiku. Kecoa, tikus, kadal, babi, anjing, kuda nil, kalian makan semua. Karena ajaran Paulus. Apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Makanlah kalian semua itu. Andaikan kau mau makan tai, tai pun kau bisa makan. Karena semua katanya itu halal. Dasar bego. Nek tanya Nabi Muhammad sudah dijelaskan. Masih ngeyel. Cari tahu itu siapa Paulus itu. Kerjanya itu membunuh para pengikut Yesus. Belakangan dia pura-pura bertobat. Klaimnya sendiri dia bertobat. Mana siapa menyaksikan dia bertobat? Ajarannya dengan 13 surat-suratnya itu kok gimana? Makanya kau botol. Makan babi, anjing, segala kau makan. Gak ada aturan kalian. Memang kalian seperti binatang, gak ada aturan. Apa kata Paulus? Aku tidak mau diperhamba dengan hukum-hukum Tuhan. Makanya kalian gak ada aturan tuh. Semau-mau kata kalian. Mampus kalau kau ini ya mau mempreming nabiku ya. Paulus dulu kau cari tahu siapa dia. Jangan-jangan dia hasil anak zina. Gak jelas orang tuanya kok. Kurang ajar. Memang bego kalian ya. Tidak pernah Tuhan, tidak pernah Yesus mengenal si Paulus ini. Datang-datang dia mengklaim dirinya dipilih oleh Yesus. Mana ada? Si Paulus berkata, aku terpilih sejak dalam kandungan. Kalau memang dia sudah terpilih sejak dalam kandungan, kenapa dia bukan termasuk dari murid Yesus? Harusnya itu otak kalian main. Tapi otak kalian buntu. Kalian matikan akal kalian demi menuhankan Yesus. Betul kata si Paulus di 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Itu kalian semua. Sini naik yang ini. Bawa itu kehebatan si Paulus penyesat itu bawa. Dasar kafir. Selesaikan dulu masalah Paulusmu. Cari tahu siapa dia. Baru kau masuk bertanya tentang Nabi Muhammad. Nabiku. Kalau kau mau tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, Nabiku, coba baca kisah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah. Di situ semua kisah perjalanan hidup Rasulullah. Lengkap. Sekarang Karesting mana? Apa? Siapa orang tuanya? Bagaimana si Paulus itu? Hah? Tahu kau? Tahu kau tentang si Paulus? Bisa cuma menghujat Nabi Muhammad. Jangan-jangan Paulus anak zina loh. Nih. Ini bukunya Nabi kami ya. Ini bukunya Nabi kami ya. Nih. Sejarah hidup Nabi Muhammad. Nih, baca nih. Ya, usahakan beli ya kafir-kafir ya. Kafir-kafir laknatullah, beli supaya kau berhenti menghujat, beli ini. Cari tahu nih sejarah Sirah Nabawiyah. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW nih. Baca nih, murah kok. Beli nih. Biar kau pintar. Nah, sekarang Paulus mana? Mana Paulus mana? Mana kisahnya Paulus? Tahu nggak siapa orang tuanya Paulus? Saya tekankan sekali lagi. Jangan-jangan si Paulus ini anak zina. Jangan-jangan si Paulus anak zina. Bukan menuduh tapi jangan-jangan. Prediksi saya.
Kalau kalian bisa membuktikan orang tua lengkapnya, sini kasih lihat saya. Ya. Dikasih tahu baik-baik, semua data-data dikasih lihat tapi ngeyel. Memanglah kalian ini pemakan babi, pemakan anjing, pemakan segala lah kalian. Omnivora ya, pemakan segala, rakus, manusia terakus di dunia. Itulah. Jadi malu lah kalian kalau mau mengungkit-ungkit siapa nabi kami, pertanyakan nabi kami. Cari tahu dulu itu si Paulus yang membawa Kristen. Cari tahu. Kristen ada itu ketika Paulus mengaku-ngaku ketemu Yesus. Itu Kristus palsu. Kenapa? Ajarannya bertentangan dengan ajaran anak Maria, Yesus anak Maria. Bertolak belakang. Udah dijelaskan panjang lebar oleh Gurunda ya, Bang Zuma. Kalian masih kepala batu, masih pura-pura botol naik. Sok-sok inilah, sok-sok itulah. Kalau memang nggak tahu diri, cari tahu itu siapa tuh si Paulus tuh orang tuanya. Jangan-jangan anak zina, jangan-jangan anak zina. Cari tahu. Kalau ada sejarah hidup Paulus, tunjukkan ke kami. Naik komal, tunjukkan ke kami. Kita fasilitasi kau ngomong panjang lebar tentang sejarah si Paulus ini. Gelap gulita tentang si Paulus. Yang kalian tahu cuma itu surat-suratnya, penyesatannya tentang membatalkan hukum Torah. Itu aja di otakmu kan? Memang kafir-kafir yang bikin emosi aja. Bertanya kayak mengejek. Bunda gak takut kena pelanggaran ya? Sudah merasa aman ya Bunda? Biarin dia mengini-inikan nabiku. Akunku banyak, aku nggak takut pun secul pun aku nggak takut sama Kristen. Apalagi cuma akun. Iya. Bakar semua akunku. Tapi udah aman toh? Nggak tahu ini komalnya Gurunda ya. Mantap. Mudah-mudahan. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, kita edukasi aja ya, akademis. Kalau mau tanya jangan pura-pura, diskusi itu dua arah. Kalau tujuannya bukan untuk benar-benar pengen tahu, benar-benar pengen dapat ilmu, ya janganlah kayak begitu. Yuk naik yuk, sini lawan saya. Mau dibuat ginjalnya pindah ke kanan. Ginjal kanan kiri ya. Oh ginjalnya pindah ke lutut. Silakan. Sini Maki. Naik sini Ki. Mana? Kita buat kejang-kejang aja lagi. Ini ada nih satu nih. Nih, gas Bunda. Bang Jai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena udah naik ya udah aku nyapa lah ya. Tadi lagi tek-tek layar aja. Sehat selalu Kang Gito. Bang Gurunda. Bunda. Beliau nggak nyimak kayaknya Bang, ada telepon katanya dari presiden kan. Di presiden ya, Presiden Golgota. Bunda udah nyampe Bunda ya? Ini sudah ada notifikasinya ya dari Grab, dari Shopee bahwa akan diantar. Insya Allah nih hari ya Bang ya. Makasih banyak ya. Masya Allah. Udah nyampe di sini. Apa itu? Ada orang dengar ini. Ada yang netizen kirim kerupuk. Beliau ini kan usaha kerupuk Bang Jai. Kerupuk beliau ini keren. Beli dong netizen. Bang Jai usaha kerupuk. Oh, jamin halal, gurih. Nah itu teman-teman di bawah bertanya, beli dong, minta itu DM ke Bang Jai. Bang Jai jual itu.
Assalamualaikum. Jai, kok kau bagi? Aku enggak, Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah duluan kau. Kang Dito yang belum. Aneh kau ini. Nanti aku minta sama Kang Dito. Par 2. Karesteng. Masih ada lo punyamu. Belum pula kau makan. Itu. Sudah ada rupanya, sudah ada Bang J, udah sampai ada di bawah di luar. Terima kasih ya. Ya, sudah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keripik Tritunggal Bunda Rama. Keripik Tritunggal, kerupuk Tritunggal. Nah, Mbak Yuli, coba Mana nih, udah lama nih nggak pernah ngeledek-ledekin dia nih, udah berapa abad ini. Assalamualaikum Bang Juma. izin, beliau jauh dari perangkat. Izin. Yuli DM ke Bang J, tanyakan kerupuknya. Itu mantap Kerupuk ya. apa tuh Bu Rama? Aku Ada jual kerupuk Tritunggal. Jadi kenapa aku sebut Tritunggal? Karena memang pada mulanya ikan itu bersama-sama dengan ya gitulah ya. Enggak, jangan nantiin. Model kayak kerupuk Palembang gitu. Ya kayak gitu. Kalian mau minta sepil itu Bunda Rama, tunggu ambil kerupuk Tritunggal ya, tunggu ya biar ambil Bunda Rama ya. Gimana kerupuk Tritunggalnya? Jangan gitulah, nggak baik itu, nggak baik. Jangan. Mana ini hotelnya? Yang naik Muslim semua nih jadinya. Lanjut lagi bersama Kang Dito. Bang Bud, assalamualaikum Bang Bud. Waalaikumsalam Bang Dito. Gimana kabar? Kumaha ada Mang? Alhamdulillah. Siap aman. Kang Dito orang Sunda kah? Kok Damang? Itu aja tulisannya Kang Dito. Kang Dito itu Dia kan kan Kang. Kang Dito itu kan Oh iya. Kalau Daeng itu nggak mungkin dipanggilnya Kumaha Damang. Apa Karaba? Oh iya. Kang Dito, aku Sabtu kayaknya rencana mau ke Karawang ini Kang Dito. Mau ngapain? Mau ada sesuatu yang harus dikerjakan. Iya. Ya. Ini masih kaitannya sama karena Kristennya dari tadi udah pada tantrum. Materi ini kan tetap kalau kita naik di Komalnya Gurunda, ini ada satu materi yang harus kita bahas. Nah, kalau dari pemahaman ini para mu'alaf ini dua orang, ini gimana ini kalau kemudian mempelajari apa sih penyimpangan ajarannya Paulus ini? Kalau tadi ada Kristen yang dia tidak tahu dalil kalau memanglah Paulus yang menjadi rasul untuk orang yang bukan Yahudi atau orang Kristen. Itu di Roma 11 nomor 13. Jelas itu ya kan? Nah, menurut pandangan kalian gimana? Silakan. Lupa dulu nih aku dulu. Bisa aku jawab itu. Ya, aku juga nggak percaya sih. Di sini kan topiknya jangan percaya Paulus tanda tanya kan masih kan. Ya memang benar. Karena kalau aku jawab ini menurut perspektifku ya, kebohongan Paulus aku bisa membuktikan ada 4 kebohongan lah. Nggak usah banyak-banyak, kebanyakan nanti. Yang pertama, dibilangnya Yesus adalah Tuhan, dibilangnya ya. 1 Korintus 8 pasal ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya Dia kita hidup. Ternyata dijawab Ulangan 4 itu kan, pasal ke-35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan Yesus Tuhan. Markus 12:29 pasal ke-29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad.
Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yohanes 17 pasal ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Apa Yesus? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Lalu berarti kan si Paulus ini bohong kan? 1 Korintus 8 pasal ke-6 itu. Lalu yang kedua, kulanjut lagi. Kayak mana ini? Kulanjut lagi. Nanti ya, tanggapin ya. Kebohongan yang kedua. Oke. Sunat tidak penting dibilangnya kan? Kata Paulus sunat nggak penting. Galatia 5 pasal ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti dibilangnya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Agak lain memang. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi kalau ada orang murtad dari misalkan Muslim pindah ke Kristen, mereka harus cari di mana itu kulubnya itu. Mau diganti apa itu? 1 Korintus 7:19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah dibilangnya. Ternyata apa? Nah, itu menurut ajaran Paulus ya kawan-kawan ya. Sunat itu nggak penting dan tidak punya arti dibilangnya. Yang penting adalah iman dan menaati hukum-hukum Allah. Dari sini seharusnya perlu dikritisi kan kawan-kawan lebih dalam mengenai hukum Allah. Seperti yang dimaksud oleh Paulus. Kenapa? Karena Kejadian 17:11-14. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda-tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian kekal ini ya. Anak yang berumur 8 hari, kepanjangan nanti. Lukas 2 pasal 21. Itu bisa dibaca itu ya di Kejadian 17:11-14. Terus Lukas 2 pasal 21 dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Yesus sudah saya disunat kok. Kayak gitu. Lalu dibilangnya lagi kebohongan ketiga ya, aku bilang ya, apa itu? Salib menebus dosa dibilangnya. Nggak ada kayak gitu. Galatia 3:13 seperti yang selalu kita ikuti ya dan kita dengar ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bohongnya itu. Menurut ajaran Paulus itu bohong bahwa Yesus disalib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ajaran itu sungguh sesat kawan-kawan. Tidak berdasar itu. Dan bertentangan dengan ajaran Taurat dan Yesus. Kujelaskan ya kenapa ada di Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, menurut Yehezkiel itu ya, setiap orang akan menanggung akibat perbuatan sendiri. Bahkan menurut Yesus dalam ayat Markus dan Matius, itu anak-anak adalah suci tanpa dosa yang memiliki kerajaan surga. Ajaran Paulus itu sangat kontradiktif sebenarnya ya. Dan seharusnya umat Kristen itu perlu berpikir kayak gitu loh. Berpikir serius itu dalam menimbang ajaran kitab yang ya aku bilang pelin-pelan lah itu kitabnya ya. Kayak gitu. Contoh di Markus 10 pasal 14 ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Matius 19:14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, yang terakhir ya, 4 aja lah ya, sebenarnya banyak itu. Kebohongan Paulus itu ya, apa deh? Segala sesuatu itu halal dibilangnya. Apa? 1 Korintus 6 pasal ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal baik bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bukan hamba lagi itu. Itulah bohongnya. Pernyataan Paulus itu ya menjadi dasar pola hidup bebas tanpa aturan dan pedoman hidup kawan-kawan. Juga mendasari perilaku gaya hidup yang menyimpang yang menjadi biasa bagi budaya barat, ya kan? Contohnya kayak zaina lah aku bilang ya, zaina, minum-minuman keras hingga mabuk gitu kan? Dan perilaku menyimpang lainnya. Padahal dengan sangat jelas kan Tuhan itu mengharamkan zina, minum anggur dan minuman keras dan masih banyak lagi berbagai hal yang dalam ajaran aslinya dilarang tapi justru tetap dilakukan
dilakukan oleh umat Kristen. Kenapa? Sebagai sesama umat beragama ya, yang mempercayai sosok Yesus, hanya saja memiliki berbeda cara memuliakannya dan mengamalkan ajarannya. Umat Islam selalu mengajakkan ya untuk berpikir dan mencari kebenaran dari setiap keanehan dan kontradiktif yang selalu hadir dalam ajaran agama Kristen. Jangan sampai kita memuliakan Yesus dengan cara mengaku sebagai pengikutnya, tapi ajarannya yang diterima justru bertolak belakang dengan ajaran yang Yesus sebenarnya. Begitu kan? Nah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita, umat Islam ini kita ya, untuk senantiasa mengajak saudara kita yang belum mendapatkan hidayah untuk berusaha mendapatkan hidayahnya dengan cara belajar, membaca, setidaknya membacalah itu Bible-nya, dibaca baik-baik, karena banyak kali kontradiksi, kontraindikasi dan kontrasepsi dalam Bible itu sendiri. Udah kepanjangan aku, nggak bisa aku bernarasi. Udah lah itu. Ngapain pula ada kontrasepsi tadi itu? Itu tadi berjanda, itu yang terakhir tadi berjanda. Bercanda, kalau berjanda bukan berjanda. Oke, menurut kalian berdua, ya, menurut kalian berdua, waktu masih jadi oten, tahu nggak kalau Paulus itu pernah kerasukan iblis, sampai mati pun iblis itu nggak keluar? Nggak keluar dari tubuhnya. Ya kalau masih jadi oten nggak tahu lah. Aku nggak tahu. Nah, apalagi aku imanin saja. Gimana ya rupanya? Ini ya, kerupuknya Bang J ya teman-teman, nih kerupuknya. Oh udah datang Bunda. Ya Iya, alhamdulillah. kasih ya, Mas. Sama-sama. Jadi kerupuk ikan ya teman-teman, kerupuk ikan. Yam-yam itu Bunda. Yam-yam itu Yesus anak Maria. Enggak Bunda, bercanda. Yam-yam. Ayo di order teman-teman. Dan ini ya, jadi kerupuknya Masya Allah. Thank you ya. Ya Allah. Oke, saya kasih pandangan gini aja untuk masalah Paulus ya, yang paling signifikan tuh begini. Di dalam kitab Izin yang mau tanya harga DM aja ke Bang J ya teman-teman, DM follow beliau. Lanjut Ustadz, lanjut Bang Budi. ya, di dalam Yohanes pasal 1 nomor 45 dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Ya. Dia punya bapak. Jelas-jelas di situ dikatakan Yesus orang Kristen punya bapak. Boleh dibaca di Yohanes 1:45. Dia itu Bar Yusuf Nazaret, ya. Lalu dikatakan lagi bahwa Yesus itu anak Allah. Sedangkan Yesus menyatakan anak manusia. Ini sudah mengelabui dari keimanan orang Kristen. Kalau Kristen itu menyatakan bahwasanya Yesus itu anak manusia. Ini yang paling penting di dalam masalah keimanan Kristen yang mereka itu nggak tahu. Jadi selama ini dia itu menyembah Yesus itu sesuai perintah si Paulus bahwa Yesus ini mengaku sebagai anak Allah, padahal bukan. Di kitab Yohanes 1:45 dia anaknya dari Yusuf dari Nazaret. Kedua, Paulus ini mengaku sebagai Mesias. Mesias itu dikatakan di kitab Matius, ya, dikatakan di kitab Matius pasal 23 nomor 10 itu, Mesias itu sebagai pemimpin. Ya, ternyata Paulus ini mengaku dirinya sebagai teladan dan sebagai pemimpin, harus diikuti oleh seluruh umat Kristen. Dan dia mengatakan juga dari kandungan dia itu sudah mendapatkan roh. Ya, roh kasih ya, roh karunia. Di sini udah melenceng jauh, sebagaimana dikatakan bahwasanya para siapa yang melihat ada yang Mesias di sana dan ada Mesias di sini, maka janganlah kau percaya. Nah, ini salah satu tipuan-tipuan yang dilakukan iblis pada saat iblis melakukan tipuan kepada Nabi Adam, kepada Hawa di surga. Dikatakan oleh iblis, kamu akan hidup kekal, makan aja buah itu, kan gitu. Ternyata makan buahnya. Nah, begitu juga Paulus. Paulus juga mengajarkan bahwasanya orang Kristen, kalau dia mau mendapatkan hidup kekal itu, yaitu menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Imanin aja dulu, Yesus Tuhan, kamu akan hidup kekal. Padahal di balik itu, Paulus ini mengajarkan kesesatan. Yesus menyatakan dirinya itu bukanlah sebagai anak Tuhan. Yesus bukan sebagai Tuhan, tetapi Yesus mengaku sebagai utusan. Nah, ini jelas perubahan-perubahan yang terjadi dalam kitab Bible ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus itu yang asli. Begitu. Yang konteks yang sebenarnya awalnya itu adalah Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul, Paulus mengangkat dirinya sebagai Mesias. Sesungguhnya Mesias itu bukan keturunan dari orang Farisi, bukan keturunan dari orang-orang yang menghujat dan membunuh jemaat Yesus. Mesias itu bukan pembunuh.
tapi Paulus adalah keturunan pembunuh. Gitu. Yang jelas dari akarnya dulu. Ingat di kitab Matius pasal 5 nomor 19, di Matius pasal 7 ya, masalah tentang masalah buah itu berasal dari pohonnya. Kalau pohonnya itu busuk, maka buahnya juga busuk. Nah itu, Paulus itu pembunuh, maka hasil dari ajaran dia itu adalah membunuh. Gitu intinya. Jadi ajaran Paulus ini adalah ajaran yang benar-benar bertolak belakang dengan ajaran Yesus itu sendiri. Itu yang paling penting. Jadi buat umat Kristen yang ada di bawah, pakai logika akal bahwa Yesus itu anaknya Yusuf, bukan anak Allah. Silakan Anda buktikan, baik itu secara liturgi bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik atau bahasa apapun. Lihat di kalimat Yohanes 1:45. Siapa Yesus sebenarnya di sana? Yang dikatakan oleh murid yang dipilih oleh Yesus untuk menyebarkan Injil, yaitu Filipus. Silakan cek dulu. Betul nggak omongan saya? Saudara, Yesus dari Yesus, ya kan? Sedikit tambahin dari yang dinarasikan Bang Jai tadi. Contohnya gini ya, kita ambil daripada narasi Paulus, dia membatalkan hukum Taurat. Bahkan dikatakan dia membatalkan hukum Taurat. Kita kalau mengikuti analogi mereka, misalnya mengatakan sebelum Alfa dan sebelum Abraham ada, sudah ada, tentu terbalik nanti ajarannya. Sementara Yesus dikatakan ajaran kasih. Sementara Tuhan orang Israel menyuruh menumpas orang Amalek, orang Filistin, bahkan anak-anak yang kecil. Nah, kalau kita bahas tentang perjanjian lama, perjanjian baru, contoh di Roma 6 nomor 23 itu dikatakan upah dosa ialah maut. Pada dasarnya upah itu apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan mendapatkan apa yang kita tuai, kan kayak gitu. Misalnya kita mengikuti perintah Tuhan, nah itu mendapatkan dosa dan upahnya adalah surga. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, mendapatkan dosa dan upahnya neraka. Contoh Pengkhotbah 9 nomor 5 katanya begini, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan meninggal, tetapi orang yang meninggal tidak tahu apa-apa, tidak ada lagi upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu pengkhotbah mengatakan orang yang hidup akan binasa, seperti di surat Al-Imran ya, ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kemeninggalan. Nah, di situ kan Tuhan menyatakan bahwa orang yang hidup di dunia akan binasa. Bagaimana mungkin Paulus tiba-tiba mengatakan upah dosa ialah maut? Berarti lebih hebat Paulus daripada Tuhan. Yang betul aja. Nah, satu lagi. Paulus membatalkan seluruh hukum Taurat. Tapi perjanjian baru itu banyak mengkaitkan tentang ada tertulis. Contoh di kisah di Yohanes 8 nomor 4-5, baru Galatia 3:13, Lukas 24 nomor 46, Lukas 22 nomor 43 kalau nggak salah. Nah, itu tertulis pada halaman-halaman kitab-kitab sebelumnya. Ternyata Paulus ini adalah pendusta juga. Mengatakan aku nggak pakai ini loh, ini kita batalkan loh, ini nggak bisa kita pakai nih. Tapi besok dia pakai perjanjian lama. Kan sama dengan kan pendusta kan. Contohnya aku nggak mau pakai motor itu lagi, aku bilang sama si Jay, gue bilang nggak aku pakai lagi motor tuh. Besok aku pakai motor, berarti aku kan pendusta. Sangat besar mudaratnya. Ngeri lah Bang Paulus. Begitulah teman. Kalau dikatakan kan Yesus ajaran kasih, sangat terbalik sama tuan-tuan orangnya Yahudi. Tuan orang Yahudi itu memerintahkan tumpaslah orang Amalek itu, jangan ada balas kasihan kepadanya, bunailah ayah dan ibunya, anak-anak yang menyusui, bahkan binatang-binatang domba sama keledai. Bayangkan, yang nggak punya akal aja dibinasakan. Kalau dalam Islam apa? Firman Allah mengatakan jangan membunai satu orang saja tanpa ada kesalahannya. Jika itu kita lakukan, orang Islam membunai orang tanpa ada kesalahannya, itu seakan-akan kita membunai seluruh manusia. Bayangkan. Dibuka semua sama sel ini. Hah? Dibuka semua samamu. Biar cepat finish, Jay. Iyalah.
Gitu. Lanjut Jay. Ya yang jelas kayak gitu. Aku pun, Sal pun sekarang ya intinya nggak tahu apalah yang pernah kita lakukan ya. Kita dapat hidayah udah nggak lagi menyembah kepada yang salah ya. Jadi alhamdulillah lah ya. Dan semoga kawan-kawan Kristen yang biasanya kayak apa namanya kesurupan gitu ya, kita doakan aja itu. Karena kawan-kawan Kristen sejatinya ya mereka itulah antikristus itu. 2 Yohanes 1 pasal ke-7 apa dibilangnya? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat itu dan antikristus itu kawan-kawan ya. Pakailah akal kalian itu. Aku kasih tahu kalian, pakai akal kalian itu ya. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi ya. Kau baca itu Galatia 1 pasal ke-11. Apa dibilangnya Paulus itu? Dapat dari mana Injil Paulus itu? Bukan dari manusia loh. Ngeri kan? Benar itu. Ada itu Paulus itu bilang, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dari mana itu? Dari hantu belau. Ini satu lagi ya. Orang Karester. Malah di Galatia 1 nomor 18 dikatakan bahwasanya malaikat yang ada di surga itu terkutuk ya. Iya betul. Bahkan ketika malaikat surga datang pun enggak ada kebenaran dari hukum Taurat dibilangnya itu. Si Paulus itu. Galatia 2:21 juga bilang, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti kan beda Kristus yang mati ini kan? Yang tergantung terkutuk itu kan yang mati itu. Ada juga itu Bang di Galatia berapa? Lupa aku. Galatia 5. Apa? Semoga mamaku nonton ya kapanpun itu nanti. Ini ya, Mak, gini Mak ya. Semoga kalau mama nonton ya, biar mama tahu ya Mak. Kan bukankah setiap orang yang bernubuat berdasarkan Bible itu mendapatkan Roh Kudus? Bagaimana mungkin ketika Roh Kudus kepada Markus sama Yohanes itu Roh Kudusnya berbeda? Contohnya tentang penyaliban Yesus. Ada yang mengatakan jam 9 udah disalib. Ada yang mengatakan jam 12 masih rencana hari Paskah. Berarti Roh Kudusnya nggak sesinkron. Berarti Roh Kudus itu dikatakan hanya asumsi daripada Paulus. Kayak gitu. Berarti Roh Kudus itu gimana sih? Kok Roh Kudusnya beda-beda? Bukankah yang memasuki mereka itu adalah perintah Tuhan? Roh Kudus siapa sih itu jadinya? Mama maunya dengar nih Mak ya. Aku minta maaf mamaku. Hehehe. Lanjut Jai. Ya lanjutlah. Udah itu aja. Mungkin Kang Dito mau menambahkan. Karena kalau mau jadi Kristen ya wajib tidak mau lagi dijadikan hamba gitu. Bisa dibaca ya kawan-kawan ya. Kalau Kristen itu udah bukan lagi hamba. Ngeri kan? Udah kayak sibilisis. Udah gak mau lagi dihamba dia. Ada itu dalamnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka dibilangnya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Manusia itu hamba loh. Gak mau lagi dia dihambakan. Emang aneh. Jai berapa persen nanti sama Kang Dito nih? Apa dia? Kang Dito, berapa persen nanti Kang Dito? Udah nggak cukup lagi 10% kayaknya. Udah tutup. Ya udah bacakanlah itu Malaikat 3 pasal ke-10 ya. Persepuluhan itu. Enggak ada tapi aku dulu enggak pernah kayak gitu. Ini memang adik-adik kita ini luar biasa ya. Para mu'alaf. Kalau Sal masih belum mukalaf ya. Sal ya udah. Oh belum ding. Udah ya. Sal Pasaribu udah mukalaf. Udah aku pun udah mukalaf aku. Aku udah mukalaf aku udah lama. Tapi poinnya coba kita kupas ya tentang duri dalam daging yang dikatakan sendiri oleh Paulus menjadi suatu pengakuan. 2 Korintus 12 dari nomor 7 sampai nomor 9. Coba. Gurunda masih belum monitor ya, beliau masih ada telepon banyak, urusan penting. Bunda lagi makan kerupuk dari tunggal. Coba dibaca dulu. 2 Korintus 12 dan nomor supaya 7, aku 8, 9. jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang di luar biasa itu kan Bang ya.
2 Korintus 12, 7 sampai 9 kan? Iya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan Sibilisis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Kata dulu, 2 jangan Korintus. rubah-rubah. Itu coba itu ada Takut yang salah dibenet nanti. dibacanya. Takut Bukan dibenet nanti. mengecoh. Bukan mengecoh. Gocoh. Bukan mengecoh. Menggocoh. Bunda itu. Bunda. Iya, mengocoh aku supaya aku kan sengaja kok ini kan. Mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang Itulah hal ya, itu, kalau logat Batak ya. Kalau logat Batak begitu ya, bukan menggocoh, mengocok. tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, penjelasannya. Jadi Paulus mengaku dia diberi duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis. Betul? Betul. Betul, Paman. Betul. Kemudian dia meminta kepada Tuhannya berseru 3 kali untuk supaya utusan iblis itu hilang daripadanya ya. Betul? Betul. Nah, yang ke-10-nya, yang ke-9-nya itu Tuhannya mengabulkan atau tidak mengabulkan? Mengabulkan, Paman. Mengabulkan kah tidak? Tidak, Paman. Kalau tidak, sampai kapan utusan iblis itu hilang dari tubuhnya? Coba di berapa tadi Bang Kang itu? Lupa aku. Berapa? Tuh kan tertarik kan jadinya kan, buka kan? Berapa? Ayo. Sepanjang 2 Korintus 12 dari nomor 7 sampai nomor 9. apa dulu ini? Enak kali kerupuknya Kerupuk Enak kan, Bun? Ada kedagingan enggak, Bun? Saya cuma makan 1 biji tapi serasa 3 dalam 1. Kayaknya pasti ada Yes. pasti ada Yes, bebek man. kayaknya. Coba diam dulu sebentar kau. Randy, sebentar kau. Ini Randy yang ngomongnya nggak ada ini ya, kayak kereta ekspres ya. Jasman, bebeknya itu pasti enaknya. Jasman, Kristen, saudara Jasman. Oh, Jasman. Ternyata Jasman sudah tidur, saudara. Mungkin dia di Zimbabwe. Kristen, Bang. Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tuh kan tidur kan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemen ini kan saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Jes? Waalaikumsalam. Ada Jimen juga nih. Baik, mantap. Iya, izin. Jasman juga Ya, mualaf. silakan. Nah, tadi izin Jimin saya. mualaf. Ini Jasman juga mualaf katanya. Kau mualaf juga Enggak, Bang saya Islam. Jasman. Oh, apa yang disampaikan Bang? Mau dikasih Enggak, nauten. Islam. Enggak, tadi Jadi di bawah nyimak aja ke Bang. bawah sampai Hah? ketiduran ini. Iya, Oh, oke, siap, kepencet bawa pasti aja. kan. Oke Gila Bang. sekali, Mohon Bang. maaf ya. Iya. Ya, oke. Oke Bang, Ya, kita oke. turunkan Bang ya. Terima Ini kasih, ada si Assalamualaikum. Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Randy. Apa yang kau sampaikan? Assalamualaikum Mahai Jimin. Kau bilang tadi di kampus kau. Aku itu Udah pulang, Aku udah tuh- balik nih, barusan nyampe. Makanya tadi ada yang mau aku tanyakan sama Bang Juma, tapi Lagi nggak monitor kata Bang Di itu. Lagi jauh dari perangkat telepon Siap. Bapak Presiden.
Randy silakan Randy. Kawan-kawan di follow akunnya Kang Dito ini. Tanggapi tuh Bang. Jangan bingung. percaya Paulus. Bingung ya. Sama kalian ini udah sering diajarin gitu kan. Masih aja tetap muslim gitu. Apa sih yang kalian cari gitu. Karena gini, semua Islam itu kan pasti masuk neraka. Gitu kan. Karena Data Bang, bawa datanya. Di mana itu datanya Islam masuk Dia neraka? sesak napas, Jai. Tunggu dulu, Jai. Dia sesak napas, Jai. Kasihan dia, Jai. Tarik napas dulu, tarik napas. Masa semua Islam kan masuk neraka semua karena dari sisi Kristen. Enggak. Tarik napas dulu. Kamu tuh Masuk belum ada neraka karena kalian itu belum diselamatkan gitu. apa dalilnya? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Sebentar dulu. Kutuk dosa itu masih melekat dalam diri kalian. Karena kematian Tuhan Yesus tidak berarti buat kalian karena kalian menolak itu. Kalian percaya orang yang tidak pernah menyelamatkan kalian. Gitu. Itulah yang membuat kalian tetap masih dalam pengasahan iblis. Kematian Yesus yang mati. Bang, kalau kau mau ngomong, keluarin dulu itu biji kedondong di mulutmu. Kematian Yesus mengangkat iblis itu, kebangkitannya itu tidak berarti buat kalian. Bang Randy, nanti jangan pergi dulu ya selesai saya sholat. Nanti kita diskusi siapa sebenarnya yang sudah ditebus dosanya, oke? Dan ini adalah fakta yang siapa yang sebenarnya masuk neraka ya. Sabar ya, tunggu sebentar, saya sholat dulu ya. Sebentar ya, tunggu. Karena ini fakta yang tidak dibintakan oleh siapapun juga tentang kematian, siapapun tidak bisa membantah itu. Kamu ngomong apa sih sebenarnya? Bukan hanya Kristen saja, bukan dari Alkitab saja, tapi juga fakta-fakta sejarah itu seperti itu. Randy kau ngomong apa sih Randy? Kemudian tiba-tiba muncul. Capek aku 27 tahun aku dengar kayak gini di gereja. Nggak usah kau berdusta di sini. Saya langsung ke poinnya aja, nggak ada kayak gitu-gitu. Langsung aja, Kristen masuk neraka misalkan, ada dalilnya. Islam masuk neraka, kau bawa dalilnya. Kalau memang nggak cocok, langsung kami bantah. Kayak gitulah. Apa yang ngomong kayak gitu? Ini kau tuh karena tidak ngerti. Kalau kamu malam itu karena kau tidak mengerti, tidak kenal Tuhan saya ya. Itu kegagalan. Mungkin bukan hanya kamu, tapi pendeta juga mungkin yang gagal untuk memahami, untuk membuat kamu. Randy, kita di sini Randy, bukan ini Randy, bukan curhat Randy. Kita ini diskusi orang di bawah juga pengen mendengar suaramu yang baik loh. Saya tuh makanya saya selalu kesini karena kalian perlu mengetahui ini gitu loh. Kenapa saya selalu kesini? Randy sakit. Randy pertanyaanku. Coba kau jelaskan maksud Paulus menggocoh. Apa itu artinya? Menggocoh. Nah, kau baca itu, menggocoh. Apa itu? Mengocoh itu, mengocoh apa itu? Dia digocoh, coba. Apa gimana itu? Nah, kasih di mana tadi tuh? Kalau Alkitab semua dipertanyakan gitu, nggak masalah buat saya. Coba di mana tadi disampaikan? Di dalam dagingku aku diutus iblis yang menggocoh dagingku. Di mana tadi tuh? Di siapa tadi membawakan? Pasar Ibu. Apa yang baca tadi? Bang Jai. 2 Korintus berapa Bang Jai? 2 Korintus 12 ya? Ya, bukan. Kalau yang menggocoh itu 7. 2 Korintus 12 7 sampai 9 itu. Tulisan 10 Jelaskan tuh, maksudnya Paulus bacalah itu. Kadang tulisan dia tuh sama dengan tulisannya Rasul Yohanes tentang di Wahyu itu susah itu kadang-kadang susah dijelaskan karena itu sangat berfilosofi tingkat tinggi. Orang-orang yang ya kamu nggak pakai otak soalnya, makanya kau susah menjelaskan. Kalau kami pakai otak, makanya kami bisa menjelaskan. Otaknya setengah-setengah itu susah untuk memahami itu. Sangat jangan kan kalian orang Kristen aja kadang-kadang susah loh memahami itu sendiri karena itu sangat filosofis gitu loh. Itu muter-muter gitu ngomongnya. Dia tulis ya. Muter-muter ngomongnya kata Paulus. Saya orang Kristen, saya nggak baca semua kitab Paulus karena itu gimana ya, agak harus mikir lagi gitu. Jantungan loh Bun, dia jantungan Bunda Rama, dia jantungan. Maksudnya apa sih gitu kan? Sangat sulit sekali dipahami. Kalau mengenal Yesus itu cukup dengan memahami, dengan membaca kitab sinoptik itu sudah lumayan lah itu. Karena itu penulisannya bagus, penulisannya sangat gampang dicerna gitu. Kalau Paulus itu Jai, bentar lagi metong nih Bang Jai. Susah gitu. Bang Randy, sorry Bang Randy. Kau gini, apa yang mau kau pertanyakan dan apa yang ada poin dalam dirimu tuh apa? Poinnya tuh apa? Nggak dapat aku dari tadi poinnya.
Kalian ini nggak ada ilmunya, masalah susah. Oke, saya bertanya. Oke, ilmu apa yang mau kau bawa untuk menipu di Komal ini? Nggak Oke. mengajar. Nggak mengajar. Apa menurut kalian Allah kalian itu sama dengan Elohimnya orang Israel? Sama. Dah, lainnya, pertanyaan lainnya. Sama. Ya. Pertanyaan kedua. Jadi menurut Langsung pertanyaan kedua apa lagi? Capek dengarnya. Masih banyak, masih bisa ditanyakan itu. Apakah menurut kamu Allah SWT itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya. Kau ngomong apa sih sebenarnya? Nggak tahu aku. Lanjutlah aku Jimin, nggak tahu aku. Sebentar. Jadi menurut kamu Apa itu kau ngomong tuh? mulai ini pembunuhan karakter disengaja. Riandi, Tadi masih dipahami, sekarang mulai nggak paham lagi, gitu kan? Itu Diam dulu, Riandi. Hanya grup ini aja yang begitu. Grup lain nggak pada seperti itu ke saya. Mereka cuma kalian aja yang kayak begitu. Jadi menurut kamu Allah itu adalah Allah Abraham. Dengar dulu pelan-pelan, makanya lu kau tarik napas kau, diam-diam. Gak usah panik kau. Kebanyakan begini. Apaan sih? Pantas dia Bang Jeman. Bang Jeman pantas dia masih karesteng. Kayak gini rupanya dia pantas dia masih karesteng. Hai, kau tuh apa ya? Pernah maaf ya. Kau tuh sudah lahir, gak mungkin lah. Karena orang maaf itu orang maaf saja. Untuk orang Kristen itu orang botol aja yang bisa maaf. Karena mereka itu sudah punya tiket ke surga, sudah ada surga. Terus cari surga yang tidak jelas lagi. Surga agama Islam itu diambil dari agama Zoroaster. Ya, saya jelaskan ini. Kenapa Muhammad mengambil agama Zoroaster? Apaan sih yang gak nyambung sama yang lain-lain kau bicarakan udah jangan kau cerita dongeng sih. Saya tuh nggak bisa bertanya. Kau cerita dongeng itu sama keluarga kau. Saya nggak bisa bertanya, karena kalian pasti nggak bisa jawab gitu loh, ya. Kalau kalian bertanya pasti nggak bisa jawab karena kalian nggak ilmunya. Saya lihat cara ngomong itu udah tahu saya. Jadi gini. Kenapa Muhammad mengambil ajaran agama Zoroaster masuk dalam Al-Quran? Apaan sih? Itu karena Riandi, itu keluarga Riandi, itu keluarga Riandi. Kau bilang aku menipu Riandi. Itu waktu aku metong Riandi. Itu adat Batak Riandi. Jadi mulutmu jangan bilang nipu-nipu. Kami orang Islam nggak mau menipu. Kami bilang mualaf ya mualaf. Dari karesten. Pantas kau masih karesten, rupanya kayak gitu kok ngomong aja angung. Kenapa Muhammad mengambil ajaran Zoroaster masuk Al-Quran? Karena Muhammad yang buat Yesus ini, dia mengambil itu abad dari keberapa, bro? Islam itu datang abad keberapa? Yang kau sebutkan kau mengambil itu udah abad keberapa? Kau ngarang-ngarang aja, makanya aku bilang sama kau. Takut ini. Dia nggak bisa jawab tadi. Pertanyaan saya, siapa itu orang tuanya Paulus? Jangan siapa orang tuanya Paulus? Ayo. Siapa orang tuanya Paulus? Pertanyaan itu nggak berbobot. Orang tuanya Paulus siapa? Harus penting itu. Izin. Aku izin dulu ya Bunda Rahma ya. Aku izin dulu. Oke, aku izin dulu ya. Rindi, mute dulu itu mulutmu itu ya. Aku mau diam dulu kau. Nggak bisa pula aku. Randy, diam dulu kau. Jangan nampak kalilah otakmu. Lebih elitis yang lebih kual. Randy, oke, yang lain diam dulu ya. Sekarang aku mau diam dulu kau. Nggak dapat apa-apa. Capek yang dengar itu. Diam dulu. Kami di sini mengedukasi Randy. Perihal kau masih mau tetap mau menyembah manusia makhluk terkutuk terserah. Nah ada Bang Zuma lo. Diam dulu. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh abangku. Masya Allah, makasih teman-teman sekalian. Saudara Randy, tolong jelaskan kepada kami ya. Jelaskan, kamu yang menjelaskan ke kami. Syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus itu apa? Syaratnya. Oke. Pertama, kalau Yesus mengatakan begini, muridkan mereka. Jadi mereka semua muridku. Syaratnya untuk menjadi muridnya. Syaratnya. Ya. Syarat menjadi murid, bukan jadikan murid. Syarat menjadi murid Yesus itu apa? Ya. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu tertulis? Menerima dia sebagai yang telah mati untuk kalian, untuk dosa-dosamu. Bukan. Itu syarat untuk menuhankan Kristus. Yang saya tanya, syarat menjadi pengikut, bukan penyembah. Bedakan pengikut dengan penyembah. Kalau penyembah Yesus ya jadi Kristen, pasti. Yang saya tanya, jadi pengikut Yesus itu syaratnya apa? Menurut Yesus lo ya.
menurut dia Yesus. sebagai firman yang menjadi manusia yang telah mati untuk dosamu. Di mana itu tertulis syaratnya menjadi pengikut begitu modelnya? Itu banyak sekali. Jadi kamu bisa. Itu salah satu bukan. ya. Syarat umumnya. Karena Iya, menurut Yesus, bukan menurut gereja, menurut Yesus. Silakan. Yesus itu tidak mencatatkan hal-hal yang berat gitu loh, enggak. Tapi menerima dia, mengetahui dia, makanya Yesus mengatakan sebarkan ini ke seluruh dunia. Hanya mengenal dia bahwa dia telah mati dan datang ke dunia untuk menebus dosamu, itu sudah cukup gitu. Syaratnya untuk menjadi pengikut Yesus bukan menjadi Kristen. Kamu harus syarat menjadi Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu syarat menjadi Kristen. Syarat menjadi pengikut menurut Yesus. Menurut kamu apa bedanya pengikut dan Kristen? Pengikut Yesus dan Ya, Kristen itu bukan pengikut Yesus, Tuhan Yesus. Apa Kristen? Kamu nggak paham itu kayaknya nih. Apa Kristen? Kristen itu pengikut Kristus, Ya, itu tapi kan, saya tidak tanya. Saya tidak tanya kepanjangan dari singkatan Kristen. Yang saya tanya, menurut Yesus, syarat untuk menjadi pengikutnya itu apa? Percaya kepadanya. Ya syaratnya seperti apa gitu loh. Ya mengikuti ajarannya. Kalau mengikuti ajarannya ya tidak jadi Kristen dong kita. Mana sih? Yesus kan tidak mengajarkan Kristen. Ya syarat menjadi pengikutnya. Syaratnya harus Menurut percaya kepada dia dulu. Percaya nggak pada Kristus, pada Yesus? Kalau percaya kepada Yesus tidak menghantarkan kita menjadi Kristen, malah menghantarkan kita menjadi penunggu Mesias. Loh, gimana sih orang? Kamu bertanya, saya jawab. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku sebagai nabi. Makanya kamu harus tahu ya. Yesus. Saya tanya ini, saudara, yang saya tanya syarat menjadi pengikut, syarat-syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus. Syarat menjadi pengikut Yesus. Pertama, syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus itu adalah berorientasi, berfokus kepada tujuan akhir. Apa tujuan akhir? Hidup kekal. Itu dulu. Jadi syarat untuk menjadi pengikut Yesus berorientasi untuk mendapatkan hidup yang kekal. Jangan kejar yang lain, hidup dalam hayalan, tahayul, angan-angan. Bukan itu. Syarat hidup kekal harus fokus kepada tujuan. Apa itu? Memperoleh hidup yang kekal. Nah, kayak mana caranya memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena orientasinya itu. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa tujuannya? Orientasinya untuk mendapatkan hidup kekal. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu orientasi Yesus itu selalu hidup kekal, hidup kekal, hidup kekal. Nah, untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus itu apa syaratnya? Oke, ngapain jadi? Ya, silakan. Oke, saya jawab. Silakan. Lukas 14 ayat 27. Memikul salib. Aduh. Gimana ceritanya Lukas 24 ini Anda jadikan sebagai dasar pijakan? Lukas 14 ayat 27, Dinda. Iya, tahu. Tapi bukankah Yesus itu memberitakan Injil tadinya kan, ya? Di dalam pengajaran salib, dengar. Baca dulu. Bentar. Iya, saya paham, saya ngerti. Saya paham gitu loh. Kamu paham juga loh, penonton juga paham. Iya, saya ngerti. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi syaratnya pertama harus memikul salib.
Nggak ada kayak gitu, nggak ada. Jadi gini saudara, gini, sabar dulu, sabar. Arti mengikut salib. Halo, cek, suara saya kedengaran nggak? Ada Bang Juma. Iya, oke. Jadi ketika dikatakan kemudian di dalam kitab saudara bahwasanya Yesus berkata di dalam Lukas 14 ini, lantas Anda mengatakan syarat menjadi pengikutnya adalah memikul salib. Artinya kalau Anda lari ke sana, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya orang Kristen ini harus dikutuk semua dulu. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling. Ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapaknya, harus di situ dulu. Harus benci bapak dulu syaratnya. Kalau Anda lari ke salib, yang pertama benci bapak, yang kedua benci ibu, kemudian benci istri, kemudian benci anak sendiri, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan benci nyawa sendiri, itu tidak bisa jadi murid. Kalau itu yang Anda bawa, kalau Lukas 14. Itu bahaya itu. Salib itu Dinda, bentar. Arti pikul salib itu berani menderita dan berkorban demi mengikut Yesus. Gitu loh. Contoh kita dihina, kita harus memiliki kasih. Itu Sekarang kalau Anda menggunakan data itu sebagai acuan, kenapa Anda tinggalkan data nomor 26-nya? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, dia tidak bisa menjadi muridku. Apakah itu maksudnya? Silakan. Belas ayat 26 ya. Iya dong. Saya baca dulu ya, Iya. Apabila tak membenci-benci bapak ibunya itu anak dari laki perempuan bahkan dapat jadi muridku. Iya. Gimana? Artinya apa? Ini dia mengajarkan kepada dia berbicara kepada murid-muridnya kan? Iya. Nah, betul kan? Iya. Dia harus menempatkan Kristus itu di depan, bukan keluarganya lagi, bukan dirinya lagi, tapi Kristus itu yang terutama dalam hidup dia. Itu artinya. Tapi disuruh benci. Bukan maksudnya dibenci secara pemikiran kita. Maksudnya kita dulukan keperluan Kristus. Gitu loh, kita utamakan Tuhan Yesus di hidup kita, bukan diri kita. Anda salah mentafsirkan. Salah gimana? Salah Anda mentafsirkan, salah. Yesus pada saat datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus itu dimusuhi oleh banyak orang, baik laki, baik perempuan. Nah, Yesus mengumumkan, anak-anak dari orang yang membenci dia ini, kalau mau jadi pengikutku ya dia harus pasrahkan kemudian dalam untuk membenci Lukas keluarganya. 14 ayat 26 ini kita mengutamakan Kristus dalam segala hal. Itu artinya. Kalau yang itu 26-nya, kalau 26-nya Anda jadikan itu sebagai perumpamaan. Kalau mikul salib, yang memikul salib tadi kita harus berani berkorban, menderita bersama Yesus, sama seperti Yesus. Kita dicaci maki, kita harus memiliki kasih. Nah, itu kalau sudah jadi pengikut kan? Tapi kan Dinda bilang tadi syarat jadi pengikut Kristus. Iya betul. Salib. Itu artinya, betul kan sudah. Artinya menderita berkorban. Nah, iya, syaratnya kan jelas tuh. Kalau mau jadi pengikutnya, kata Anda harus disalib, memikul salib. Sebelum sampai ke situ, sebelum sampai ke situ dulu, di dalam Matius 19, Yesus dia mengatakan bahwasanya untuk menjadi pengikut Yesus, tujuannya adalah mendapatkan hidup kekal. Kan itu poinnya. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, kata Yesus, turuti segala perintah Tuhan. Betul nggak?
Betul. Nah, perintah Tuhan yang dimaksud Yesus ini apa? Hukum Taurat atau bukan? Hukum Taurat. Nah, hukum Taurat. Jadi orang Kristen sebelum memikul salib harus menuruti hukum Taurat dulu. Betul? Betul. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa melakukan hal yang diperintahkan oleh Yesus kalau Paulus kemudian membantah ajaran tersebut? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda ingin menjalankan syarat pertama, yaitu mentaati segala perintah Elohim. Tetapi sebelum Anda melakukan perintah Elohim, terlebih dahulu Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Baru juga Anda ingin melakukan hukum Taurat, sudah dibantah oleh Paulus. Jangan kau lakukan hukum Taurat, karena tidak ada seorang pun yang dibenarkan untuk itu. Galatia 2 nomor 16. Jadi bagaimana mungkin mau jadi pengikut Yesus, syarat pertama nggak dilalui? Kalau cuma mengatakan memikul kan cuma teori doang. Mau ndak kalian itu berbaris, habis itu kuludai mukanya? Kutampar, kutelanjangin, mau nggak? Kutombak lambung kalian, mau nggak? Mau nggak? Oke, kita buka Lukas 24 ayat 4 Dinda. Biar kita Ya, belajar. silakan. Oke, saya baca. Ya. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika kau masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Taurat Musa harus digenapi dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Dadinda? Nah, berarti kitab Taurat itu harus digenapi dalam. Betul. Harus kan masih berlaku kan? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Betul, masih berlaku kan setelah Yesus datang kan? Nah, di dalam hukum Taurat boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh? Yesus itu untuk menggenapi firman-Nya. Boleh nggak dibunuh Yesus? Boleh nggak dibunuh Yesus? Ya. Maksudnya gimana? Boleh nggak dibunuh Yesus? Kan harus digenapi segala yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Kan dalam kitab Taurat. Sebelum dia datang ke dunia udah dibilang dia akan bakal mati di kayu salib. Di mana tertulis di Taurat itu? Di mana? Bentar. Silakan. Dia datang untuk menggenapi firman-Nya, makanya dia pun mati di kayu salib, gitu loh. Bukan, yang saya tanya kan harus digenapi hukum Taurat. Ada nggak di dalam hukum Taurat itu kemudian perintah bunuhlah terkait dengan orang yang benar ini? Ada nggak? Bentar ya. Carilah sampai gigimu tumbuh bulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut. Iya siap. Lanjut. Ayo. Sabar. Bentar. Ku bilang sampainya gigimu tumbuh bulu. Tunggu ya, dicari. Iya. Udah? Nggak ada? Tunggu. Udah dibilang. Ayat berapa kemarin? Ada kemana saya baca? Tunggu bentar. Sampai kau temukan ayam jantan pipis, tidak akan ada itu.
Galatia. Hukum Taurat kucluk. Kan? Oh, Dikasih Galatia, ayatnya Galatia. membantah. Hukum Taurat lah kamu kan pintar-pintar? Yesus mengatakan Kamu kan harus buktinya, tergenapi. Harus Bentar. tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam hukum Dinda, Taurat, kamu bukan di dalam diajarin hukum melawan. Galatia. Nih, saya tampil nih. Biar kamu jangan salah paham. Bentar. Galatia itu Taurat rupanya. Bentar. Nih. Kristus Ngaco. telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kita. Tidak ada tertulis. Udah Dinda. Ada nggak tertulis tentang Yesus? Orang benar ini dibunuh, ada nggak? Maksudnya gimana? Ada nggak orang benar ini di apa? Tidak kan Yesus mengatakan, Anda kan membawa data Lukas 24:44. Aku berkata kepadamu, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat ada nggak boleh membunuh orang yang benar? Tidak ada. Tidak ada. Berarti Yesus tidak dibunuh. Makanya berat. Oke, balik lagi pertanyaan kita yang kemarin. Jadi siapa yang disalibkan? Yang disalibkan ada orang yang dikutuk, Elohim. Ya siapa? Ya orang yang Balik dikutuk lagi, cari bro. aja. Siapa yang dikutuk? Yudas atau Yesus? Nggak ada dalilnya dalam kitab, nggak ada. Dalam Al-Quranmu ada nggak? Inilah akibatnya. Makanya Kalau Anda inilah kamu kembali bertanya akibatnya. lagi yang semalam belum selesai semalam kamu ingatkan lagi. Ini akibatnya kalau Anda itu tidak menggunakan akal sehat. Ya udah, Ini. sekarang siapa penggantinya yang disalibkan? Orang yang dikutuk. Siapa? Kan ada namanya. Kalau yang sudah dijelaskan orang yang dikutuk menerima suap, sudah jelas siapa orangnya meskipun tidak disebutkan. Oke, saya jawab Yudas. Nah, Yudas. Dalilnya di mana? Yudas yang disalibkan. Ya, mana dalilnya? Di dalam Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaranya adalah iblis? Ya, siapa yang dikutuk? Yesus atau iblis? Yohanes 6:20 ini, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Mana nih? 70. Hah? Yang mana yang dikutuk Tuhan? Yang dikutuk Tuhan iblis atau Yesus? Waduh, maksud saya siapa? Yang namanya siapa? Pertanyaannya sangat jelas kok. Katamu Yudas, di mana dalilnya? Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Yudas. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Termasuk nggak Yudas di situ? Iya, betul. Nah, satu di antaranya, di antara kalian adalah iblis. Siapa yang disebut iblis di situ? Bukan iblis di situ, pengkhianat. Bukan iblis. Iblis. Pengkhianat, Dinda. Judas itu pengkhianat. Menjual Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengan 30 kepang mesra. Bukan iblis, tapi pengkhianat. Inilah kamu ya. Contoh nih, ada nih muridku nih ya. Satu orang yang berkhianat sama kita apa? Kan pengkhianat namanya. Bukan iblis. Tapi Dia Yesus manusia. mengatakan iblis. Bunda Rahma boleh buka kamera, Bun? Inilah kalau Kristen ya, jauh dari Bibelnya masalahnya. Bunda Mereka Rahma tidak yang lagi belajar. tidur itu. Coba kau baca Yohanes 6. Matius, Bang. Yohanes 6 nomor 70. Oh, Yohanes 6 nomor 70. Iblis itu, Mas. Ya. Iblis. Ini dikasih data malah ngeyel. Saya tunjukin ya. Bukankah aku? Ya. Di sini dikatakan Yohanes 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu 12 murid ini, 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Iblis. Dia bolos, artinya iblis. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang disalib ini iblis atau Yesus? Yesus yang disalibkan. Mati dia. Berarti yang dikutuk Yesus.
Jadi iya maksud gini, bentar. Jadi maksudnya yang selipkan itu siapa? Udah. Allahu Akbar. Jadi ya, menurutmu iblis ini yang dibebaskan, kemudian orang benar Yesus ini yang disalibkan, yang dikutuk. Bagaimana ceritanya? Masa Yesus yang dikutuk? Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Bukankah yang dikutuk itu iblis? Kok jadi Yesus? Kan udah kita jelaskan tadi Dinda, untuk menggenapi firman-Nya, sebelum dia datang ke dunia juga udah dikatakan dia akan mati di kayu salib. Di mana firman-Nya? Di mana firman-Nya kalau dia itu kemudian turun ke atas muka bumi ini untuk mati sebagai tumbal bagi orang-orang pendosa, itu di mana tertulis? Bukankah sudah sangat jelas sekali dikatakan bahwasanya yang disalib itu adalah yang dikutuk? Nah, yang dikutuk ini Yesus atau iblis? Yesus, di kitab kami Yesus. Nah, coba lihat teman-teman. Coba lihat. Orang Kristen ini melantik Yesus orang benar ini sebagai makhluk yang dikutuk Elohim. Atau menurut saudara benar dia bukan atau Yesus. Jangan-jangan begini. Mana dalilnya? Jangan-jangan begini. Benarlah perkataan Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku. Kalian memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang. Iblis yang disalib, tetapi kamu katakan itu Yesus. Berarti iblisnya memakai nama Yesus. Kebetulan saja, kebetulan kebetulan Yesus bernubuat akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Berarti yang disalibkan adalah penyesat, tetapi kamu katakan itu adalah Yesus. Berarti iblis memakai nama Yesus, kan begitu? Ini Roma 5 ayat 8 akan kembali kita setelah mati untuk kita menjadi berdosa. Kenapa lari ke Roma? Kenapa lari ke Roma? Ya kan itu firman Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana tertulis kalau kitab Roma itu firman Tuhan? Makanya saya bilang yang disalibkan itu Yesus, kamu membantah. Yudas kamu bilang di mana? Yang disalibkan itu yang dikutuk. Berarti iblis. Dari mana? Kalau memang Yudas iblis, mana? Berarti iblis yang memakai nama Yesus. Karena jelas-jelas yang disalib itu adalah iblis. Orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib. Siapa sedangkan iblis ini disebut di dalam Yohanes 6:70 tadi itu Yudas. Dan ada dalilnya. Yohanes 6:70 itu apa lagi? Di situ tidak dikatakan Yudas, iblis. Gimana? Lalu siapa di antara ke-12 muridnya yang disebut Yesus iblis? Siapa? Pengkhianat ada Yudas. Nah, Yudas. Nah, terus? Berarti yang dimaksud di sini iblis siapa? Ada nggak dia disalibkan? Dibilang Yudas yang menggantikan Yesus di situ. Ada nggak? Saya ulang lagi. Berarti yang berarti yang disebut iblis ini siapa? Oke, Yudas. Terus? Yudas. Sudah selesai. Sekarang yang dikutuk siapa? Menggantikan Yesus disalibkan. Sekarang pertanyaannya, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Pertanyaannya, yang dikutuk oleh Elohim, Yesus atau Yudas? Astaga, Dinda. Yang dikutuk itu banyak, bukan hanya Yudas, banyak. Di dalam proses kejadian ini, yang dikutuk siapa? Yesus atau Yudas? Waduh, bukan dikutuk. Yesus itu bukan dikutuk. Yesus itu berarti bukan Yesus. Mana yang betul? Katanya Yesus. Yesus itu untuk sekarang bukan Yesus. Dia disalibkan. Nanti Yesus, sekarang bukan Yesus. Gimana? Sekarang Yesus, nanti bukan Yesus. Mana yang betul? Yang disalibkan itu Yesus, bukan dikutuk. Nah, sekarang kalau yang disalibkan itu Yesus, dengar. Kalau yang disalibkan itu Yesus, berarti iblis memakai nama Yesus. Loh, kok jadi tertawa? Syarat untuk disalib itu harus dikutuk. Sekarang pertanyaannya, siapa yang dikutuk? Jadi Yesus atau iblis? Enggak, jadi iblis. Tapi kamu maksakan itu adalah Yesus. Berarti iblis memakai nama Yesus. Jadi maksudmu dalam kitab ini enggak betul gitu?
Yang dikutuk Yesus atau Yudas? Tidak ada yang dikutuk. Yesus itu untuk mengenapi firman-Nya. Bagaimana ceritanya ini? Syarat untuk disalib apa menurut Tuhan? Yang terkutuk. Syarat. Yang terkutuk. Nah, dikutuk. Sekarang Yesus terkutuk nggak? Bukan, orang benar dia. Iblis terkutuk nggak? Iya. Berarti iblis yang disalib mengaku Yesus. Maksud saya di mana dalilnya? Alamak. Disalibkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Tuh, baca tuh. Mana? Tuh. Terkutuklah orang yang digantung. Tuh. Iya kan jelas. Udah kita bilang tadi yang terkutuk itu siapa? Iblis. Kan udah jelas. Nah, iblis. Berarti yang disalib adalah iblis. Begitu saudara. Jadi kalau iblis itu, yang Yesus memakai siapa, nama Yesus. Tepuk tangan saudara-saudara. Aduh. Berarti yang selama ini kalian sembah adalah iblis memakai nama Yesus. Mana dalilnya? Jangan Iblis nyamar Yesus. Wajarlah kemudian Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat ini yang adalah iblis ini memakai nama Yesus. Mana dalilnya digantikan dengan Yudas? Tidak ada kan? Iblis kan? Anda yang menggantikannya sendiri, Anda yang menggantikan, bukan saya. Tanya penonton, siapa yang menggantinya? Saya atau kamu? Tadi Anda mengatakan yang dikutuk siapa? Iblis. Bukan saya yang bilang gantikannya ya, emang betul-betul kutuk ya iblis. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa? Iblis atau Yesus? Tidak ada yang dikutuk, Yesus itu orang benar. Mulai dia lindungi iblis lagi. Tadi dia sudah mengatakan dari awal tadi saya bilang siapa yang disalibkan. Sekarang dilindungi lagi. Dia lindungi lagi Tuhannya, si iblis ini. Kalau dibaca Galatia 3:13 dari TL, coba jelas gak di sini? Siapa yang dikutuk di sini? Jelas. Iblis. Siapa yang dikutuk? Kristus. Kristus. Bukan Yesus tapi Kristus. Kristus itu bukan Yesus. Lanjut. Gelar penyesat ada yang bergelar Kristus kan? Matius 24. Kristus palsu. Nah, ini bukan asli Kristus yang disalib, ini bukan asli. Kenapa? Karena dia dikutuk. Oke, Kristus yang asli dikutuk atau tidak? Bentar dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, benarkah? Jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Benarkah Yesus menubuatkan adanya Kristus palsu? Benar nggak? Dinda, jawab dulu. Jadi Kristus itu bukan Yesus. Yesus adalah Kristus. Tetapi benar. Jadi apa lagi? Tetapi dengar. Tetapi apakah Yesus mengatakan ada Kristus palsu? Itu tanda-tanda akhir zaman bakal ada Mesias. Asik. Mulai ngaco. Kok ngaco? Mulai ngaco menutupi si iblis. Identitas iblis ditutupi. Yesus mengatakan kepada muridnya, akan ada Kristus palsu yang datang kepada muridnya. Abad pertama. Sekarang permasalahannya, Kristus yang disalib. Kristus ini ada dua. Ada penyesat yang palsu, ada yang asli, anak Maria. Sekarang hukuman salib. Hukuman salib ini untuk orang yang dikutuk atau yang diberkati. Nah, ternyata salib itu adalah hukuman bagi yang dikutuk. Sekarang pertanyaannya, Kristus mana yang dikutuk? Yang asli Yesus anak Maria atau Kristus iblis yang adalah pengkhianat? Yang mana yang dikutuk di antara keduanya? Karena dua-duanya adalah Kristus. Ayo. Yang mana yang disalib? Kristus anak Maria atau Kristus palsu? Yang mana yang disalib? Kristus itu ada dua. Kristus penyesat yang dikutuk atau Kristus anak Maria yang dikutuk? Kristus sesat itu. Kristus yang sesat yang dikutuk. Kamu. Coba Anda baca Galatia 3:13.
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Nah, Kristus yang digantung dan dikutuk ini Kristus yang asli atau Kristus penyesat? Dah, bagi kami itu yang asli, Yesus asli. Tidak ada Itu kan syarat, menurut kitab kami, Dinda. tidak ada syarat bagi Yesus untuk disalib. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup menuju kepada Tuhan. Makanya Bagaimana saya mungkin bilang, dia yang disalib? Sedangkan Roma- yang disalib Roma itu 5 ayat adalah 8. orang yang dikutuk. Yang dikutuk ini sudah pasti penyesat. Nah, Dengar, penyesat Dinda. ini bergelar juga Kristus. Berarti Kristen adalah pengikut Kristus penyesat. Buka Demikian. Roma 5 ayat 8. Di situ dikatakan. Kok bawa lagi itu ajaran Kristus penyesat, itu kitab Roma. Dia dikasih salib itu untuk menebus dosa manusia gitu. Saudara, kalau saudara dengar, kalau Kristus yang disalib ini ternyata penyesat, maka seluruh ajaran Paulus 13 buku itu adalah ajaran penyesat. Dudukkan dulu perkaranya, apakah yang disalib ini Kristus asli atau Kristus palsu? Kalau Kristus asli tidak dikutuk, kalau Kristus palsu dikutuk. Berarti yang disalib adalah Kristus asli. Iya, Mama. Bagaimana kemudian salib itu hukuman bagi penyesat? Penyesat ada yang bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat ini bergelar Kristus. Berarti Kristus yang disalib ini adalah penyesat. Penyesat Jadi itu gini, Dinda, bergelar bentar. Kristus. Jadi yang Kristus disalib itu bentar. adalah Kristus. Berarti Jadi yang kau Dinda sembah itu percaya adalah penyesat. Kalau Kristus Kristen adalah Mesias. pengikut Kristus penyesat. Banyak orang yang disesatkan itu adalah Kristen. Dinda. Itu dalil. Kamu percaya nggak Kristus itu adalah Mesias? Saya percaya kalau anak Maria Amin. itu Kristus Udah. Mesias. Karena Kristus itulah mati di kayu salib untuk menebus dosa Tidak manusia. ada. Kalau dia Tidak tidak ada. disalibkan, dosa manusia bakal berbuat dosa. Nah, itu ajaran Kristus palsu. Waduh. Itu ajaran, kan sudah kubilang samamu. Kalau yang mati di salib ini adalah Kristus palsu, maka seluruh ajaran Paulus itu adalah ajaran Kristus palsu. Maka seluruh ajaran Kristus palsu ini menggiring orang yang disesatkan untuk mengimani dirinya sebagai penebus dosa, sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia, Gini sebagai aja, Alfa Dinda. dan Omega. Itu Kalau fakta memang- itu. Kalau memang yang disalibkan di Kristus palsu, mana dalilnya? Tunjukkan siapa yang disalibkan itu penggantinya Yesus. Paulus sendiri yang memberikan dalil itu. Kalau kami jelas. Galatia 3, Yesus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di salib. Siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk ini? Siapa yang dikutuk? Banyak pada Loncat. waktu itu ada banyak. Ada Loncat. Terkutuklah dia. Terkutuklah dia yang digantung. Siapa yang digantung ini? Ada 2 orang kiri kanan Yesus itu ada disalibkan 2 orang. Bukan dia, bukan itu yang dimaksud Paulus. Alamak, ular ini lincah. Jadi yang di sampingnya Paulus, di sampingnya Yesus itu Kristus juga rupanya. Bukan manusia. Kan kami bilang yang disalibkan itu manusia terkutuk. Betul. Enggak saya ingkari betul. Karena ada manusia samping Yesus 2 orang itu terkutuk. Orang yang berbuat dosa, berbuat kejahatan. Gitu loh. Bukan Yesusnya, tapi yang di samping dia. Samping dia ada 2 orang itu yang membuat kejahatan itu. Kiri dan kanan. Gitu, Dinda. Udah kamu istirahat dulu. Kayaknya kamu vitaminnya di otak sudah minus. Nggak ada lagi vitamin, hancur. Nggak perlu kita berpanjang lebar kalau hanya untuk mendengarkan kebodohan. Kita ingin orang yang sedikit agak punya ilmu. Maka mungkin yang dikutuk iblis, yang disalib anak Maria. Lucu kan? Sakit memang orang ini. Halo, selamat siang Jumat. Ya, siang. Silakan. Bang. Ya, untuk mau menyambung yang Oten tadi,
Iya. dan menjawab, saya Kristen ya, saya Kristen. Iya, iya. Ketahuan dari suaranya, Bang. Ya, jadi begini Juma. Tadi kamu bilang sebab ada tertulis kutuklah orang yang mati di kayu salib. Betul? Yes, betul. Ya. Begini, pada zaman dahulu itu setiap orang yang mati di kayu salib itu terkutuk. Iya, Itu pasti. dengerin. Itu sudah ada tertulis sebelum Yesus disalib juga, itu sudah tertulis. sudah suatu tulisan bagi orang Yahudi. Iya, betul. Nah, Ya. jadi setiap orang yang mati di kayu salib itu dikatakan terkutuk. Iya, Nah, betul. itu udah ada tulisan itu. Iya, Jadi, betul. Jadi sewaktu Yesus disalib itu tidak bisa dihapus dari tradisi orang Yahudi, gitu loh cuma. Jadi Iya, berarti yang disalib ini siapa? Yang disalib ini siapa? Yesus. Orang berarti dia Yesus. dikutuk. Dikutuk berarti. Ya, itu udah ada tulisan itu sebelum Yesus Iya. disalib. Iya, berarti Yesus ini adalah manusia yang dikutuk. Bukan, kamu ngerti nggak maksud aku? Jadi Ngerti begini, dong. Juma. Kan aturan Tuhan yang harus berlaku, bukan aturan Anda. Kan Tuhan Iya, mengatakan begini. yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Elohim. Pertanyaannya, apakah Yesus dikutuk Elohim? Begini, kamu ngerti nggak maksud aku? Itu Ngerti banget. moto itu, tulisan itu, sebab terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu sudah dari dulu, itu hukumnya di zaman Romawi itu. Iya, maka dari itu muncul pertanyaan saya. Kenapa Paulus mendudukkan Yesus setara dengan orang yang dikutuk dengan Elohim? Kok jadi Paulus? Kan Paulus yang menuliskan itu, Paulus yang menuduh itu. Paulus yang nulis itu Lalu adalah siapa? Itu adalah tulisan-tulisan orang Romawi karena hukum Galatia mati itu bukan disalib. tulisan Paulus. Bukan Paulus yang tulis itu. Galatia itu bukan surat Paulus, bukan? Iya, dengerin. Galatia itu, dengerin. Gimana nih orang? Galatia bukan tulisan Paulus. Ilmu dari mana Anda dapatkan itu? Enggak lain dia Gurunda. Gantian. Di situ kan ditulis sebab. Di situ kan ada sebab ada tertulis, kan begitu? Iya, Paulus kamu baca sedang baik-baik. menggiring. Paulus menggiring Yesus ini Bukan Paulus setara menggiring, dengan jangan kau tafsirkan begitu. Sebab ada tertulis di situ loh. Ya, jadi itu sudah ada tertulis sebelum Yesus juga disalib. Orang-orang yang disalib itu sudah dikatakan terkutuk. Tapi bukan Yesus itu termasuk orang yang terkutuk gitu loh. Lah, kenapa dia disalib kalau nggak termasuk terkutuk? Dia kan itulah makanya pelajarin dulu apa tujuan Yesus itu disalib. Apa tujuannya disalib? Apa? Yang situ kan makanya kamu katanya Ya, apa tujuannya Yesus disalib menurut Elohim? Kamu baca Alkitab baik-baik, Juma. Nenekmu kiper. Jangan terus Alkitab itu, Juma. Nenekmu kiper. Sekarang Yesus ini apa dosanya sampai dia dikutuk? Yesus itu tidak berdosa. Berarti bukan dia yang disalib. Dia menebus dosa-dosa manusia. Dari mana ilmunya? Kalau salib itu untuk nebus dosa, di mana ilmunya? Itu sudah dinubuatkan di Alkitab, Juma. Alah, nubuat. Lah jangan pakai ngarang, alah, ngarang jangan cerita. hatimu aja. Ngarang cerita kau, ngarang cerita. Kamu yang ngarang cerita. Ajaran Vatikan kau bawa. Ngapain kau bawa ajaran Vatikan ke sini? Kamu yang memaksakan, saudara. Saudara yang memaksa. Di mana Tuhan? Dengar. Di mana Tuhan menebus? Dengar. Pertanyaan saya. Habis itu kau ngomong. Di mana Tuhan mengatakan dosa ditebus dengan mengorbankan manusia? Di mana tertulis? Bagaimana? Kurang jelas. Nah, saya ulang lagi. Di mana tertulis dari firman Elohim dosa dihapuskan dengan darah manusia? Itu tertulis di mana? Begini, Juma. Dari zaman dulu, saya tanya di mana tertulis, Iya, bukan dengerin Anda sedang dulu. mau menipu di sini. Di mana memaksa- tertulis? Tertulis ya, di kamu mana? memaksakan kehendakmu aja, Juma. Loh, Nggak harus boleh. karena kalian Di telah otakmu memfitnah itu, Yesus. Harus karena kalian telah memfitnah Yesus, menggenapi nubuatan tentang nebus dosa, Karena Muhammad menggunakan darah manusia.
Ya. Saya minta di mana tertulis. Kamu mau framing Paulus itu yang buat. Lah dia yang memfitnah Yesus kok. Kecuali Kristus yang dimaksud itu iblis penyesat. Nah baru benar. Iblis menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah iblis yang digantung di tiang salib. Baru betul. Itu baru betul. Tapi kan tidak begitu bunyinya. Berarti yang disalib ini bukanlah anak Maria, tapi palsu. Kristus palsu. Modal congor aja kamu, cuma congor. Di mana tertulis Tuhan abad setelah ini? Pertanyaan saya dengarkan. Di mana tertulis? Di mana tertulis di kitabnya Yahudi bahwasanya Tuhan menebus dosa-dosa dengan mengutuk orang benar, gitu saudara ya. Nah, ada begini. Sekarang Anda tunjukkan kepada kami di sini di mana tertulis. Kenapa diturunkan? Di mana tertulis Tuhan menebus dosa manusia dengan jalan mengutuk orang yang benar. Itu tertulis di mana? Nah, silakan Anda ngomong 3 abad. Naik lagi. Enggak ada yang turunkan Gurunda, kabur. Oh, tensinya naik. Tensinya naik berarti. Berarti dia kick sendiri dirinya. Habis itu dia masuk ke jamban cari batu alu, dia telan. Dia itu suaranya aja kayak mau beol, suara mau berak suaranya. Ayo, naik lagi tadi Om, Tante naik. Om, Tante naik. Naik. Jangan emosi lah. Kamu di-mute karena kamu gak mau menjawab pertanyaan. Di mana tertulis? Kan kata Paulus sebab ada tertulis. Nah, Anda